yang sangat tinggi. Pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang penting sekalipun kita diterpa oleh tekanan-tekanan seperti pandemi yang lalu. Dan berdasarkan laporan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dalam Asia and the Pacific SDGs Progress Report tahun 2022, pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan melewati tahun 2030. Jadi target 2030 akan bergeser. Kita juga akan dihadapi dengan triple planetary crisis, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam sumber pangan kita. Tapi saya yakin kalau Pak Rektor IPB itu dengan tangannya sendiri melakukan kebun dari buah-buahan, yang pengetahuan saya seperti itu, untuk membuktikan buah-buah kita nggak perlu impor ya Pak ya. Meskipun hari ini kita masih tetap impor. Terjadi peningkatan diperkirakan hingga mencapai 544 triliun. Kebutuhan dana untuk pencapaian SDGs tentu mengalami penurunan, dan ini memerlukan semua tidak hanya pemerintahan tetapi juga seluruh masyarakat, seluruh sektor kehidupan, seluruh pelaku, baik pelaku ekonomi, karena terjadinya kesenjangan pembiayaan SDGs itu. Dan dalam G20 Leaders Declaration, para pemimpin G20 berkomitmen untuk mempercepat pencapaian SDGs dan mengisi gap kekurangan dana dalam rangka pencapaian SDGs, khususnya dalam rangka menangani perubahan iklim. Pemulihan pandemi menjadi sarana mempercepat transformasi ekonomi hijau kita, dan kita dipimpin oleh Kementerian KLHK melakukan akselerasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan mempercepat bauran energi terbarukan. Restorasi gambut dan mangrove yang sekarang kita lakukan, transisi, dan saya lupa mengatakan kita juga punya mangrove di Belitung itu yang usianya itu 700 tahun. Tapi yang agak ke tengah ke sana masih lagi dihitung oleh tim IPB dan dari Kementerian Kelautan, konon di atas 1000 tahun. Itu di Belitung. Kemudian kita juga sedang melakukan transisi energi, transportasi bersih, pengelolaan lahan dan pertanian, hutan dan sumber daya air berkelanjutan, penerapan ekonomi sirkular, dan pengembangan ekonomi biru. Sudah tak dapat lagi kita hindari, ini sebuah keniscayaan bahwa pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim akan menjadi tulang punggung, menjadi backbone transformasi ekonomi. Dalam hal ini adalah transformasi ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan kesepakatan global seperti United Nations Framework Convention on Climate Change dan Convention on Climate Change di COP27 yang baru lalu di Mesir, yang mendeklarasikan komitmen pendanaan bagi negara yang rentan terdampak bencana iklim. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan pembangunan nasional yang kita jadikan mainstream dan tertuang dalam RPJMN 2020-2024, khususnya di RKP yang akan datang tahun 2023. Target ekonomi hijau mudah-mudahan kita dapat capai
bukan hanya pencapaian net zero emission tahun 2060 dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu, namun pertumbuhan PDB itu selaras dengan pertumbuhan ekonomi hijau, atau setidak-tidaknya backbone dalam pertumbuhan ekonomi didrive oleh ekonomi hijau, mencapai 6,1 hingga 6,5% sampai dengan tahun 2050, dan diperkirakan dapat membentuk green jobs ya, sekitar 1,8 juta pada tahun 2030. Kita juga berharap mangrove kita akan bertambah luas menjadi 3,6 juta hektar, hutan primer yang terlindungi bisa mencapai 3,2 juta, 4,1 juta hektar tutupan hutan bertambah, dan 40 ribuan jiwa terselamatkan dari resiko polusi udara. Kita juga mendorong blue economy dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekosistem pesisir dengan area mangrove terbesar di dunia yang tadi saya katakan seluas 3,3 juta hektar, ini menyimpan setidak-tidaknya sejumlah 3,3 gigaton karbon atau setara dengan 17% karbon biru global. Pendanaan inovatif dalam kerangka blue carbon meliputi sektor perikanan, konservasi, energi terbarukan, manajemen sampah, transportasi laut, serta pariwisata. Presiden memberikan arahan agar target SDGs tetap harus dicapai meskipun kita menghadapi pandemi. Aksi nyata yang telah didemonstrasikan oleh saudara-saudara sekalian dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam rangka akselerasi ini, terutama untuk yang didukung oleh penguatan dalam kerangka regulasi, yaitu Perpres SDGs nomor 111 tahun 2022. Sekali lagi saya memberikan penghargaan, hormatan, dan Anda semua orang-orang hebat yang telah berpartisipasi dalam SDGs ini, dan yang paling penting kita tetap senantiasa melakukan aksi-aksi itu, sekalipun sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal sambutan, bahwa pencapaian SDGs untuk Asia akan melampaui tahun 2030. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan di Indonesia lebih cepat dari itu. Sekali lagi, selamat pada pemenang award. Saya bangga dan Anda semua hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Dan kami persilahkan jika Pak Suharso ingin meninggalkan tempat acara karena ada agenda selanjutnya. Kami persilahkan hadirin, kami mohon untuk berdiri. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Suharso atas kehadirannya dan sudah hadir memberikan sambutan dan memberikan semangat untuk kita semua. Tentunya kita berharap jika ekonomi hijau ini benar-benar terjadi, maka cita-cita yang tadi Pak Suharso catatkan, yang Pak Suharso sampaikan ini bisa benar-benar terwujud. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Suharso Monoarfa. Boleh Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Suharso. Terima kasih Pak Suharso atas kehadirannya.
Ya, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara akan kami lanjutkan kembali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali karena acara akan segera kami mulai kembali. Kepada para tamu, Bapak Ibu sekalian kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara akan kami mulai kembali. Sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara akan segera kami mulai. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara akan segera kami mulai kembali. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan sama-sama pemberian penghargaan kepada seluruh pemenang, lalu juga kita juga sudah dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Suharso Monoarfa. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama penayangan video Kilas Balik Perjalanan Indonesia's SDGs Action Awards 2022. Selamat menikmati.
Saya, Suharso Monarva, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam ajang penghargaan bergengsi Indonesia SDGs Action Award 2022 dan sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mengisi Decade of Action atau dekade aksi SDGs. Semoga dari sini semakin banyak para pihak untuk terlibat berkontribusi terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Profesional semua yang saya lihat juri-jurinya. Gak sedikit gugup untuk lebih berkolaborasi ke depannya. Masyarakat bisa mendapatkan akses air minum tapi dengan harga yang terjangkau. Ingin meningkatkan kesehatan Bagi masyarakat, Inovasi-inovasi baru yang bisa di-scale up. sesuai dengan prinsip yang ada di SDGs. Kita akan mendapatkan peserta yang benar-benar punya komitmen bekerja untuk SDGs. Teman-teman harus tahu bahwa apresiasi dari SDGs itu adalah semangat bagi struggle-nya lembaga-lembaga di masyarakat. SDGs, no one left behind. Kejelian dibutuhkan pengetahuan yang lebih mengenai jurnalisme tentu saja, karena media kan selalu berkaitan dengan itu gitu. Ini yang ada di seluruh Indonesia itu bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk membangun kapasitas SDGs di setiap daerahnya masing-masing. Teman-teman UMKM itu sudah sadar, sudah SDGs friendly. Begitu juga teman-teman dari pelaku usaha besar itu juga ya mereka juga sudah menunjukkan komitmen mereka gitu ya. Kerja itu Anda pasti dengan hati. Kita sama-sama gitu, saya ini. Jadi tidak gampang untuk menentukan siapa yang kita pilih, ya. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa kandidat itu adalah semua adalah pemenang-pemenang juga sebenarnya. No one left behind. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi untuk perjalanan Indonesia SDGs Action Awards 2022. Dan Bapak Ibu sekalian, saya masih memiliki satu video lagi. Mari sama-sama kita saksikan bersama video iSIM for Cities 2022. Selamat menikmati.
We strive for better Indonesia. Boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi untuk video yang baru saja kita saksikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan peluncuran Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan atau IDSDB yang merupakan hasil kolaborasi multi pihak yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah, terutama di tingkat kabupaten untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan dan kapasitas daya saing berkelanjutan antar kabupaten. Untuk itu kami mengundang naik ke atas panggung PLT Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Ibu Vivi Yulaswati, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Bapak Herman Suparman, selanjutnya Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang diwakili oleh Ibu Doti Damayanti selaku Prinsipal Konsultan Tera Komunika, tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan untuk bisa naik ke atas panggung. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, di sini Ibu Vivi dan Bapak Herman serta Ibu Doti, kami persilahkan untuk standby terlebih dahulu, meletakkan tangannya di depan layar. Ketika nanti dalam hitungan saya persilahkan untuk bisa menekan tombol tersebut. Baik, sudah siap Ibu Vivi? Sudah siap Ibu Doti? Sudah siap Pak? Siap, mantap. Kalau gitu langsung saja ya. Kalau gitu dalam hitungan saya 3, 2, 1. Iya, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan resmi Pemerintah di daerah memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pilar lingkungan lestari, ekonomi tangguh, sosial inklusif melalui tata kelola yang baik. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan atau IDSDB dirancang secara solid dan komprehensif untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan di daerah, terutama di tingkat kabupaten. Dengan semangat kolaborasi, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan diusung bersama oleh mitra pembangunan dengan komite pengarah yang terdiri atas unsur pemerintah nasional, asosiasi pemerintah daerah, akademisi dan lembaga riset, serta mitra pembangunan lainnya. Hasil indeks ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah, berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan daerah dan memberi inspirasi dalam rangka meningkatkan daya saing, menjadi sumber informasi dan referensi bagi pelaku usaha, serta memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan. Daya saing daerah berkelanjutan untuk Indonesia maju. Iya, kami ucapkan sekali lagi selamat karena Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan telah resmi diluncurkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi, Pak Herman dan juga Ibu Doti telah melakukan sesi peluncuran tadi, dan selanjutnya kita akan mengabadikan momen ini. Kami persilahkan dalam hitungan saya 3, 2, 1. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Vivi Yulaswati, Bapak Herman Suparman dan juga Ibu Doti Damayanti yang sudah melakukan peluncuran Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya informasikan di awal bahwa kita akan memiliki 3 sesi diskusi hari ini. Namun sebelum memulai sesi pertama, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati coffee break di selasar ya. Kami berikan waktu sampai dengan 9.45 waktu Indonesia Barat untuk bisa kembali lagi ke dalam ruangan acara. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati coffee break yang telah kami sediakan. Dan kita akan ketemu lagi di ruangan ini tepatnya di pukul 9.45 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih.
Kepada Bapak Ibu yang terhormat, bagi yang masih berada di luar ruangan, kami mohon untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan ballroom, untuk bisa masuk dan kembali menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai.
Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang kini masih berada di area Selasar, kami persilahkan untuk mengisi ruang acara. Karena sesaat lagi kita akan memulai sesi diskusi pertama. Sekali lagi dengan hormat, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang masih ada di area Selasar, diperkenankan untuk bisa membawa makanan minumannya ke dalam ruangan acara. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruang acara, kami persilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi dengan hormat, kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berada di dalam area Selasar untuk bisa menuju ke ruangan acara, karena sesi pertama diskusi akan segera kami mulai beberapa saat lagi. Terima kasih.
Baik, kami ucapkan kembali selamat pagi dan selamat datang di Indonesia Sustainable Development Goals SDG Annual Conference 2022. Kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di area Selasar. Kami persilakan untuk masuk karena sesi pertama akan kita mulai. Dan sesi pertama ini Bapak Ibu sekalian bertemakan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Namun sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, pertama-tama kita akan dengarkan pidato kunci dari Ibu Valerie Julian, UN Resident Coordinator di Indonesia. Ms. Valerie will convey her keynote speech on global partnership and strategy of UN system towards green economy implementations. To Ms. Valerie Julian, the floor is yours. Boleh dong berikan tepuk tangan? Selamat pagi, good morning everybody. It's a great pleasure to be here with you. Warm greetings to the various representatives of the different ministries, Ibu Winnie, Ibu Vivi, and I haven't yet seen everybody, to tell you the truth. I just arrived and I'm very pleased to see such a big room and a big attendance. It's really a pleasure because this annual SDG conference is an important event. And we believe that it's not only a symbolic event. That's an event where normally we should also move the cursor forward. And this is what we expect with this, and particularly with the focus on the green economy, which is very important. But before starting, I would like to congratulate Indonesia, because Indonesia has really been pushing the SDGs one notch further than everybody else. So congratulations to Indonesia. You have really used Indonesia, the SDG, as the yardsticks for everything else in the national development agenda. That's really commendable. And actually the results are very clear and they are very visible as well. But we know as well that not all results are good, because we have gone through a very turbulent times. And with the COVID situation that has brought back a number of setbacks, we know that we still need to redouble our efforts if we want to achieve the SDGs. But I must say it's very hard for me today to talk about the SDGs on the heels of the COP27, which hasn't concreted a commitment that was expected for climate. As a matter of fact, the conference in Egypt has not responded to the emergency. The Secretary General of the United Nations has said that our planet is still in the emergency room, the ICU, and the COP27 did not do much to address that. So, because it did not address the issue of the reduction of emission. But it's like, you know, seeing the house burning and not proposing to bring any water to extinguish the fire. So as a matter of fact, it's actually a problem. There has been some progress with the COP, like for instance, the climate justice and the fund that will bring that, and this is good. But we also need meaningful reduction in emission if we want to win the battle. So what does it mean? It means that if there is no commitment at a global level with everybody, at least let us make sure that we do it at local level. And this is where the work of Indonesia is so important. Because Indonesia, yes, Indonesia is one country out of 193. But it has already in the past given the example, and it can continue to give the example and take the action that ultimately can make a difference. For instance, the blue and the green agenda are two very important components that Indonesia is pushing forward.
But at the same time, we know that the planet is burning, so we have no time to lose. So before moving on, I would like to look at the issue of the SDGs, where they stand today. And what we have to realize is that not everything is the fault of COVID-19. Because even before COVID-19, we had started to fall behind what we needed to achieve. But in the last 2 years, because of COVID-19, a number of countries have really gone backwards. And Indonesia also has suffered some setbacks. We have seen an increase in poverty where in the past poverty had been reduced substantially. So, you know, when we have an SDG conference where we are here to discuss on how to achieve the SDG, at the same time we have to be realistic. And to be realistic, it's to say that the likelihood that we achieve all the SDGs by 2030 is very remote. We have to acknowledge that. This shouldn't be a deterrent for us to do things, but we have to realize that we are working against lots of odds. And we are not out of the woods, we are facing monumental challenges, because now, in addition to everything we've known, we also have the war in Ukraine. And the war in Ukraine is impacting the entire world, because the impact of the war translates into a food crisis, an energy crisis, as well as a financing crisis. And these are three elements that impact enormously on the SDGs. And above all, it hurts the vulnerable people the most. So when we look at the figures, we know that the global cost of this current crisis that has been catalyzed by the war in Ukraine has pushed more than 71 million people globally into poverty since March of 2022. So it's quite a disheartening figure when we hear about it. The rising of the prices of fuel and food and fertilizer is impacting everybody, and once again, impacting the poorest. But at the same time, as I say, I don't say that to kind of depress you all. I say that because that's the reality we are working against. And at the same time, we cannot use the economic crisis to let go of the SDGs. Yes, there is an economic crisis. Yes, we have to make sure that we don't let the poor become too poor or more poor. But it's not because of that that we should let go of the commitment of the SDGs. And in the commitment of the SDGs, for instance, we have the environment, the climate, the green and the blue development. And if we were to put them on pause, just to address the food and the energy crisis that we see today, well, we are just preparing ourselves for a much bigger crisis later. So what it means, and that's hard on countries and governments, but that you need to tackle both at the same time. Continue to work towards a blue and a green economy, as well as making sure that the current food and energy crisis is not too detrimental on the most vulnerable segments of the society. But we also know that the green and the blue economy will not work if we do not focus as well on the poorest, on the most vulnerable. And this is what we need to do. And Indonesia in that sense also has put its foot on the accelerator. And I must say, it is very encouraging to see the efforts that are being done. And I want really once again to congratulate Indonesia. Because as a matter of fact, what Indonesia is doing has gone beyond the border of Indonesia. Just now with the G20, Indonesia has been the force behind the focus of the 20 most influential countries in the world to bring their focus on, for instance, the ocean. It is Indonesia that launched the idea of an Ocean 20 working group. And that is so essential. And it is also Indonesia that said, we are the 20 richest countries in the world.
But Indonesia said, we will speak on behalf of the poorest. We will speak on behalf of the small island developing states. We will speak on behalf of the G77. So the impact of Indonesia goes beyond the border of Indonesia. And we know now that Indonesia is going to take the chairship of ASEAN. So it will continue in the context of ASEAN, I'm sure, to push for the SDGs. So that's really a good example. And I would like to say one big approach that has prevailed in the reflection of Indonesia is that we cannot continue business as usual. And that is true. No one in the world can continue business as usual. Because if we do business as usual, we will have the usual results that we know. And let me give you an example which we are very happy with. On the margin of the G20, the government of Indonesia signed, together with us and the development partner, a national Blue Agenda Actions Partnership, where Indonesia really puts all its effort in coordinating and putting together all the strength, all the expertise at the service of the ocean. And that is a great achievement. You have 8 ministries, 8 UN agencies, and 12 development partners, 4 now, because I'm sure that more will join, who have joined this partnership and are committed to working together. And the Blue Agenda is essential if we want to change something, because we need to change. You know, I repeat that because it's so essential. You know this proverb that says, you know, with the same cause will lead to the same effects. But that's so true. So we need this transformational change because that's the only way we can make a difference. And the Secretary General of the United Nations has actually released already last year what is called our common agenda. And our common agenda is the vision on what more we need to do to achieve the SDGs. It's a vision for the world. And what it talks about, it's transformation. We need to transform at all levels in order to secure the future. Because we need to transform to have a fairer world. Our world is not fair as it is today. We need a fair world. And we also need dramatic transformation if we want to make sure that we keep the planet with the 1.5 degree. You know, it's interesting. I don't know how you feel about it, but personally, I have the feeling that we are all sitting knowing that things go wrong, and yet it hasn't trickled down. And when I say that, it's because, as a matter of fact, governments in the world have an enormous responsibility to do something. But governments alone cannot do something. They also need private sector, they need civil society, and they need every one of us. We all must do something to change. So Indonesia, despite all its desire and efforts, cannot achieve alone these results. It needs all of you Indonesian people. It needs the international community. And this is what we need to achieve. And I would like, if you have one thing to take from that conference, it's that idea, that we need to be together and all of us do something. And it really starts with even the small actions that each one of you can take. You know, because we all need to change our way of life. Let's face it. Because if we don't do it, well, the planet is burning. But for instance, in Indonesia, as I say, like in the rest of the world, there is an uneven development. And we have seen, for instance, in Indonesia, that several provinces have a very low human development index. We need to focus on those provinces as well. Because development cannot be good if it only benefits a few. But above all, at the heart of the SDG and at the heart of our victory in this battle, there is the one concept of leaving no one behind.
And leaving no one behind has to translate in concrete action, because if it's only a nice slogan, it will serve no purpose. But it has to translate into concrete action. And who do we mean by the people who are left behind? Well, we mean the people who usually do not benefit from the development for a number of reasons. That includes the people with disability. That includes the women who are also cut for a number of reasons from accessing all the benefits of development. That includes the youth that also feel very much that they are left on the side of the road. That includes the elderly. Interestingly enough, in one of our studies on leaving no one behind, it became very clear that the elderly were among those left behind. That includes as well, for instance, the poor people. People are not poor because that's their fault. Usually, you know that poverty is something you inherit. There is a transgenerational passage of poverty. So, what is good for a country to be developed if a portion of its population continues to be poor? We can't sleep well at night if we know that. So the leaving no one behind is really essential. And as I was saying, private sector can help us in many aspects. Because if we want to change the way we run the economy, the way we produce goods, so that it's blue and green, private sector is one major central actor in that. There is another actor that is essential, that we need to constantly bring to the table whatever we do. This is the civil society organizations. Because the civil society organizations are the closest to the people, really the closest. And they can influence behavior. Remember, I was saying we all need to change. But in order to change at individual level, you need to know what you need to change. And civil society organization, being the closest to the people, can really help in these behavioral changes. So I would say the best way to really pass on this message that I'm mentioning, that solving the climate change, developing the green economy, it's not for the government alone to do, it's for all of us. So with that, I would like to say that this conference, therefore, takes a particular color, and I really hope that through that conference, we will identify additional things that we can do and have more ideas. Indonesia needs support. But as a middle-income country, an upper middle-income country, Indonesia also needs to invest its own resources. Because let's not forget that Indonesia is also a member of the G20. So the Secretary General has said, and he has said it loud and clear, let me echo again his words. He said, humanity has a choice to either cooperate or perish. It is either climate solidarity or collective suicide. I don't think that this is what we want. So we need to work all together, and I really hope that this conference will bring its, I would say, brick to that big edifice that we are building all together. Thank you very much, and once again, thank you, the government, for your support on that. Yay, thank you very much, Ms. Valerie. Please stay on stage. Ms. Valerie, we would like to invite you back to the stage as we will give some of token of appreciation as well as photo session. Ya, Ms. Valerie, please stay on the stage. Dan kami juga turut mengundang Ibu Vivi Yulaswati, staf ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, untuk bisa naik ke atas panggung dan memberikan token dan juga souvenir kepada Ms. Valerie serta melakukan sesi foto bersama. Boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi. Once again, thank you very much Ms. Valerie Julian dan juga Ibu Vivi Yulaswati.
Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sesi pertama hari ini dengan tema ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Tentunya akan dihadiri dengan para narasumber dan juga moderator. Kalau gitu langsung saja saya undang moderator pada sesi pertama kali ini adalah Kania Sutisnawinata untuk bisa naik ke atas panggung. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Mbak Kania. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang pada diskusi panel pertama yang akan mengambil tema ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Again, it's a pleasure to welcome all of you to our first panel. I hope everyone is keeping themselves healthy and happy this morning. Izinkan perkenalkan, nama saya Kania Sutisnawinata dan izinkan saya untuk menjadi moderator Anda pada panel pertama dalam konferensi ini, dan yang juga akan saya lakukan dalam 2 bahasa nantinya sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang para panelis untuk bergabung bersama saya di atas panggung sambil saya membacakan biodata singkat dari masing-masing panelis. And to start off, let's invite our distinguished panelists to please join me on stage. Please welcome Bapak Arianto Patunru, PhD of the Crawford School of Public Policy, College of Asia and the Pacific, the Australian National University. Bapak Arianto Patunru joined the Oncorn Department of Economics in October 2012. He was previously the head of the Institute for Economic and Social Research in Jakarta, while teaching economics at the Department of Economic and Business Universitas Indonesia. He holds a PhD from the University of Illinois at Urbana-Champaign. And Bapak Patunru's publications include papers in the American Journal of Agricultural Economics, Journal of Development Studies, and Contemporary Economic Policy. He also writes commentaries and op-eds in various international and national media, and has recently published 3 edited volumes on trade and globalization. And he also coordinates the ANU Indonesian Project Policy Interactions and convenes the Australia-Indonesia High-Level Policy Dialogue that involves Indonesia's Ministry of Finance and Australia's Treasury. Again, welcome Pak Patunru to the stage. A big round of applause, please. And next to join me on stage, I'd like to invite Professor Rob van Tolder from the International Business Society Management Rotterdam School of Management, Erasmus University. Please welcome. Hello. Thank you so much for joining us. Rob van Tolder is a professor of International Business Society Management at Rotterdam School of Management, Erasmus University. Professor van Tolder has published extensively on topics of multinational enterprise strategies, high-tech industries, corporate social responsibility, issues management, among others. And he has received numerous accolades for his intellectual and societal contributions. And also an avid writer. I can't mention all of them because there are so many of them. I don't want to embarrass you with them. But Professor van Tolder is also co-founder of RSM's Department of Business Society Management, a world-leading department on the global issues surrounding sustainability. Thank you so much, Professor, for joining us, and welcome. Next, I'd like to invite Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mohon izin saya bacakan sedikit biodatanya ya Ibu. Amalia Adininggar Widyasanti, often called Winnie, Ibu Winnie, is currently serving as Deputy Minister for Economic Affairs at the Ministry of National Development Planning, Bappenas of the Republic of Indonesia. She was appointed as Deputy Minister in December 2020.
After her assignment as senior advisor to the Minister of National Development Planning for Economy and Financing at the same institutions, and she started her career at the ministry in 1999. And she has experience in sustainable development goals as the head of SDGs National Secretariat in 2018 until 2020, and she is now assigned as the Vice Chair of SDGs National Team. Sekali lagi, selamat datang Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, and last but not least, I'd like to invite the last panelist to join me via our online platform. So I'd like to invite him to the screen, Mr. Dolly Sharing, UNDP Senior Technical Advisor for Ecosystem and Biodiversity, UNDP Regional, Asia and Pacific. Mr. Sharing, I hope you can hear our voice clearly. Are you with us? Hello, good morning. I can hear you, and I hope you can hear me too. Yes, we can hear you loud and clear. Thank you so much for joining us this morning, sir. Mr. Dolly Sharing is a senior natural resource management specialist with experience in managing program, people, and capacity development in developing countries in Asia Pacific and the Middle East regions. Demonstrated technical knowledge in climate change adaptation, climate change mitigation, biodiversity conservation, coastal zone management, and so on. And again, I'd like to welcome all our distinguished panelists to this first panel. It's a pleasure to have all of you with us. With all your expertise, I think we are going to get a lot of insights and understanding on our topic for this morning. To put a little bit of context to our first panel, I think we've heard what Ms. Julian has said earlier in her keynote speech. It was a very powerful keynote speech. And she has eloquently put it into context for all of us. As was mentioned earlier, I think she has mentioned what the reality is right now and what are the consequences we are facing if we don't do anything about it. And I think it's time for all of us to step up our efforts, double the efforts. And for that, of course, I would like insights from our panelists, from each of our panelists, especially when we talk about the potentials of a green economy and its implications to achieving SDGs. And how can all the relevant actors, in this case, be it state actors or private sectors, can work together to achieve this? Because the key is how we can collaborate and speed things up and achieve SDGs, although it was also mentioned that maybe we need to face the reality that all the SDG goals cannot be met by the deadline 2030. But of course, I would like to hear a short presentation from each of our panelists, about maybe 10 to 15 minutes before we can open up for some Q&A from the audience as well. So pagi ini kami akan awali langsung saja panel pertama ini dengan sesi presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing panelis, dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Arianto Patunru yang kurang lebih akan memberikan sedikit overview tentang investasi pada ekonomi hijau, apa implikasi global bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak yang boleh di tempat duduk, boleh juga di podium. Silakan yang nyaman saja Pak. You will stand, oke. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Thank you, Kania. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks the organizer, Bapanas and SDG Center for inviting me for this very important event. So ladies and gentlemen and fellow panelists, I'll start my presentation on the investing in green economy and global implications for SDGs in Indonesia. So we have heard Ms. Gilliard talk about climate change pledge, including ones in the COP27. So I'll start with that. So that's the climate action, which is of course the goal number 13, SDG goal number 13. So you can see here, if we want to meet the climate targets,
we really need the role, we really need the contribution from renewable energy, right? So this is based on some simulation about what are needed in terms of energy transition towards cleaner and renewable energy, and you can see that the role of renewable energy should increase from time to time, while the fossil fuel decreasing. It's still there, but gradually decrease, and hopefully beyond 2050, it's actually close to zero because it's not renewable and actually it has a lot of emission. And in the graph also it shows that the role of solar, for example, is getting solar panel, solar energy will be increasing in the future. And that's also I want to highlight for the prospect for Indonesia in the future. So in the next slide, we can see this is from a recent study to motivate, because we often hear skepticism towards using renewable energy, and one of the vehicle towards using renewable energy, of course, is to phase out the fossil fuel use. And one of the most important fossil fuel content is, of course, from coal. So this is based from a recent study by Adrian and co-authors. They estimated that actually there is a huge benefits from phasing out coal in the world, and it amounts to more than $100 trillion. That's the benefit. Then expected cost is far less than that, only around 30 trillion. So basically, the net benefit of what they call carbon arbitrage is more than 80 trillion. It's huge amount of benefit from phasing out coal as a source of energy in the world. And I think this is consistent with our policy also in Indonesia. I remember I read in the news that we recently launched Perpres number 112 on the acceleration of development of renewable energy for energy use in Indonesia, and I think that's a good direction. And the next slide, we'll see that when we talk about emission, we cannot avoid also link it to the development of the economy, right? So I put 3 panels there to show that to compare Indonesia economic development and emission trajectory with 2 other big countries and also big polluters, India and China. And you can see the black bold curve there is the GDP trajectory. GDP as we know, right? So what usually is called brown GDP. But there are 2 other lines there, 2 other curves, and that's production and consumption lines that taking into account emission. So in other words, those 2 little lines are emissions based on consumption or production. Consumption means taking into account trade, export and import, right? So I put this here to relate to the goal number 12, if I remember correctly. Goal number 12 is responsible production and consumption, right? So what this graph shows us is that China, for example, you see that bold black curve, that's GDP trajectory, is above the emission trajectory. That means their economy has been successfully decoupled from emission, right? So they're going forward to what we call as green GDP trajectory. While in the case of Indonesia, for example, the emission trajectory is still above the economic trajectory or GDP per capita trajectory. So that means we still have a lot to do. We still have a big homework in order to make our production and consumption more responsible in terms of using cleaner energy, using less emission, and so forth.
So that's the idea of this graph. And the next one, after talking about emission, of course, we want to know what are the sources of emission in Indonesia. So if you look at the data, it's mostly from LULU, or land use and land use change, or forestry in Indonesia, all this deforestation. But of course, electricity, heat, transportation, energy, industry, they use a lot of energy. So that one that I will focus on, because I think we also have good policy already for deforestation. And for today's talk, I want to focus more on the energy transition. So we will talk about carbon emission and so forth, linking to the SDG goals. So that's why I'm focusing on the more on the energy use from sectors like electricity, heat, machinery, transportation, and so forth. So in the next slide, we talk about the intensity of emission, meaning emission intensity for these sectors. And you can see that there are some sectors that we really need to focus on. For example, in this case is the production and non-metal machinery and so forth, right? So that means while we have big emission coming from forestry, we also really need to look at the energy use, which is related to the energy transition. So in the next slide, that is the carbon in the electricity. We can see here when we compare Indonesia with other countries, basically the content, the contribution of carbon in electricity in the Indonesian economy is still increasing. And if you look at the next slide, that actually comes from mostly from coal, right? So the bold line there shows the share of coal in electricity generation, electricity production in Indonesia. You can see the role of renewable is still low, but there are some potentials, right? Indonesia now, I think if you look at the energy mix, we still focus much on the wind and geothermal, but I will talk also of the opportunity of using solar energy, right? So in the next slide, I start talking about the opportunity. Luckily, well, if we say before the pandemic, we already see the declining cost of renewable energy. So this is good news, right? Because invention, technology, knowledge have contributed towards reducing the expected cost of producing renewables, and especially the solar energy, photovoltaics, right? So there is opportunity to use or to invest in renewable energy, as the estimated cost at the global level actually has been decreasing quite significantly. On the next slide, I'll focus on the solar energy itself, and we can see here that some countries already plays this game, and in terms of using more renewables, especially solar photovoltaics. And China, for example, here is leading this development. Their use of solar photovoltaics is quite significant, followed by other countries, including India, US, and EU. In the next slide, how about the cooperation? So we need, in order to do this, and this is related to other goals, goals number 17, partnership with other countries, right? How to partner up with other countries in terms of achieving the other goals, the SDG goals, including the energy, clean and energy, renewable energies. So I would like to highlight these two stories about Australian industry. So there's this Sun Cable and Sun Drive. We have heard, we know that there is this initiative. Sun Cable is transporting solar energy from northern Australia to Singapore, but of course they will go through under Indonesian water, right? So I think we need to
cooperate with these countries, Australia and Singapore, maybe in terms of investment, but of course also in terms of getting that this energy, renewable energy. But the requirement for that, of course, that we have to have good, reliable grid system, right? So this is one area of opportunity. The other one is the SunDrive. SunDrive is a business, a firm in Australia that produces solar panel, and they recently won the award for the most efficient, most affordable solar panel. Why? Because they have been successfully innovating the technology by replacing the silver component of the solar PV with copper, which is more affordable, and then also at the same time more efficient. So I think their efficiency ratio is around almost 30% now. So because you need to convert the sunlight into electricity, right? So the usual conversion ratio is 22%, but they recently managed to go through 28%. So it's very efficient. So why I'm mentioning this? Because I think Indonesia can learn the knowledge from these other countries, partnership with other countries, and use this to start developing our own renewable energy in Indonesia. In the next slide, challenges. Of course, as we said, there's always two sides of the coin. So what is the challenge? What are the challenges? Challenge number one, of course, fuel subsidy is back again, right? And this is not just Indonesia, but other countries. We see this pattern, maybe because of the pandemic. Everybody, their livelihood is hurt. So one of the prices that really increase is, of course, the energy price, fuel price. So most countries reinstate their fossil fuel. This is not good news for renewable energy, because it distorts the incentive again to go to renewable energy. And Indonesia is one of these countries that actually reinstate the fuel subsidy again. It's quite ironic, actually, because President Jokowi was applauded for his success to remove the fuel subsidy in 2015, right? But now it's back again big time, so it's quite ironic that Pak Jokowi will leave the administration with this big fuel subsidy, and I think it's important to at least send a signal to the market that this is just temporary because of the pandemic, right? So the next slide. This is I borrow from the World Bank report yesterday that I was discussing for. And you can see that in Indonesia, you see that curve, we have been able to reduce the fuel subsidy, but then it's going back up again big time. Just go to the next slide, please. And if we compare the spending on fossil fuel with other development needs, we can see there that it's quite comparable with the spending on health. So it's really not good idea, especially in long term, to spend so much on supporting consumption on fuel, while we really need this resources, for example, to develop our health facility, health system in Indonesia. Next slide. So what are the other challenges? So energy security and economic development, right? So by 2019, fortunately, almost 99% of Indonesians have access to electricity, right? But don't forget, Indonesia is a very big country. So the remaining 1% is still big, right? 2.7 million. And these 2.7 million, they're mostly in the very, poor regions, Papua, Nusa Tenggara Timur. So we really need to pay attention to this unevenness of this access to electricity. And also, we are still a latecomer in renewable energy development. We have not been able to adopt more energy efficient technology, so that's why I think a partnership with other countries is really important.
And ASEAN members should also pursue the energy cooperation. Ibu Juliet mentioned that we are going to be the leader of ASEAN, so we really need to use this opportunity and momentum to, actually cooperate with other countries in this direction. So that's the challenge. So the next slide, I think that's all for. Yes, so on the climate change and NDCs, I think the key to address the climate change, of course, we know already that mitigation, adaptation, but also migration, right? So we have to support free flow of people from countries to countries in order to, make the opportunity to for access to, less prone climate change areas is more even around the world. And also, of course, we are aware of Indonesia's commitment to Paris Agreement that was renewed again for the COP27, 32% unilaterally and 43% if we are supported by international cooperation. But what are the consequences of this? Of course, we might see increase in the energy costs because we need adjustment. Right, time to adjust from, for example, from fossil fuel to renewable, and then during the transition, probably there will be some adjustment in the cost. Some alarmist media call this greenflation, but I think if we can, plan it very well, we can avoid that. But I think the idea is to really make a good plan as far as the energy transition is considered. And also, I think there will be consequence to public finance. But again, there is another good indicator that the government also already acknowledged the importance of carbon tax, for example. It's not very big, but I think it's a good start. So if we can really push in this direction, I think it's important because by installing carbon tax, at least we reduce the distortion in the markets in terms of fuel subsidy. So we need to move from fossil fuel subsidy to tax, and then if we need to subsidize the renewables, and then we go there, but not giving subsidy at the same time for both fossil fuel and renewables. That is really costly, and I don't think we can afford that in terms of our budgets. So that's it for me. I think I will end there, and I look forward to discussion from the floor and from other panelist members. Thank you very much. Ya, baik, terima kasih Pak Arianto atas presentasi yang tadi baru saja kita saksikan bersama-sama. Nanti mungkin kita akan buka kesempatan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas. Tapi nanti akan kita buka kesempatan, dan untuk mengingatkan kembali bahwa bagi para peserta yang hadir bersama kami di ruangan ini bisa menggunakan Slido untuk menyampaikan pertanyaan Anda, dan juga bagi yang bergabung secara online untuk menggunakan fitur dalam platform Zoom yang tersedia untuk ikut bertanya kepada para panelis yang sudah bergabung pada panel pertama. Nah, ini yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin menggunakan fitur Slido, silakan untuk melihat di layar. Untuk bergabung melalui slido.com dengan hashtag 2548301, dan jangan lupa untuk memasukkan QR yang ada di layar Anda saat ini. Baik, itu adalah beberapa pilihan yang bisa Anda manfaatkan untuk ikut bertanya. Berikutnya saya akan langsung memberikan kepada panelis berikutnya, yaitu Professor Rob Van Tolder, to give his presentation as well. The floor is yours. He will be talking about accelerating corporate action for the SDGs through sustainable business transition. Please welcome. Selamat pagi. I brought this with me because you are part of a tour that I have, because I just finished this book and I listened to the previous speakers, and it's always nice to hear the story that we are all really are in big troubles, and also the story that we need the private sector, including also the commercial sector. That is wide, by the way. It's also family companies, cooperatives, even NGOs.
And then the next question is always how. And that's what I would like to talk about. But of course, because before to talk about that, and I hope you understand, I will just give you some slides because I will squeeze it in 14.5 minutes. By now, I already covered 30 seconds of my speaking time. Hopefully we can discuss that. You can order the book and there's a website and all sorts of other things. But I even got a very long title. Ignore it in a way because it actually, how can business become a force for positive change by adopting or adapting to the SDGs. So that's the work that I do, and the introduction also gave away that I have a long-term commitment also to the SDGs. I was there also in 2015 partly, and working on this with centers, books, initiatives, tools. And after 7 years, and even helped a little bit by COVID, I spent 2 years on finishing the book, which I probably would have never been able to do, at least not in this extensive format. It works. I'm in here now to present to you the book also, but also website and the Better Business Can. I will come back to that in a second. And you can see I'm traveling around the world. You are my second stop actually, because I started in my own country, but also in Denmark, in Poland, in UK, and now you are what I call the hotspot. And you could say you are the hotspot of the world because there's not a lot of things going on that is a negative. Climate change, deforestation, the sea. But actually, and I'm also grateful for the Ministry of Planning to invite me also to this conference, which was a happy coincidence because I was also invited by the Malaysian government and also by the business schools and the business community to talk about how to make the change. And I saw now, much to my surprise also, that so much is happening here. So I also confirm to what happened with the previous statement. I'm really impressed by the effort and the energy that Indonesia is putting in this. And not because of the ideals, and actually not even because of the dangers. I think we all would agree they are existential, but because of the opportunities. And now we're getting into the, call it the investment idea. And I was happy also with you saying, okay, there is an investment curve. You can invest in energy, and actually there's a business case. So I have tons of examples, which I will of course not do. And unfortunately also I will compensate my flight to the rest of the world, but I will go to Brazil and to other countries in the world also to get that message across. Hopefully with input from you all, so that we can make it truly global. So to simplify things, I will use two metaphors. And one is the perfect storm. We talk about that all the time. It's a man-made storm, so it's not nature. And the second metaphor is the jungle of initiatives. I didn't invent that, by the way, to come here, but I use that very often because it's also something that many companies would talk about. I will explain it in a second. The perfect storm is something that I think, would say it's utterly depressing. And it's not only climate, it's not only refugees, it's not only COVID, it's a war, but it's also a financial crisis that we never solved. So there's something to this, and trust me, it is man-made. So I'm not going to discuss with you, this is my authority, and it's linked. And that's one of the things that we need to understand. We call that the VUCA world, the volatile, uncertain, complex, and ambiguous world. This is a concept, by the way, that was invented in 1990 by the American military, anticipating that globalization, from their perspective, would create all sorts of uncertainties. So it actually is not about the climate crisis now. It is about how to govern the world economy. And we can see that also, the World Economic Forum, this is a picture that they have every year. There's a risk report, and you don't even have to read everything. It's all related. So it's climate, it's economics, it's social, and it's all related. So this is highly complex, highly interconnected, and in a way also shows the failure of the system that we designed in, say, 1995 with the World Trade Organization, in the 2000s with the access of all sorts of countries, including China. Indonesia were there already for a long time. So we have a problem. And this is a problem that is acknowledged now, not by governments, but also by companies, platforms, NGOs, business schools. And just to give you a few statements of leading business people, say, I cannot do business in a system that fails. Or I get the pressure from everywhere, and no, inaction is no option. These are business statements. So mind you,
It's not sort of a government statement or an NGO. These are the ones. I will illustrate it also why I think it is important that you all realize that a lot of businesses see it, want it, but the how question, we come back to that. So then we get to the rescue. So there is unfortunately, or fortunately, because a jungle is also biodiversity, there are lots of initiatives, so we have tons of initiatives. Just show you a few. Don't worry, I can make a lecture of 3 hours just initiating all those initiatives and trying to summarize it. By the way, this was part of why the book became thicker and thicker. There's a summary and there's a website, by the way, so don't worry, you can take it. So this is it? No, of course not. So the problem is then, okay, how to deal with this perfect storm and to the rescue. So, of course, it's these SDGs. Because initially, and it's a happy confluence, we can have a long discussion, it is mitigating the risks, taking all those principles into account, long-term principles from human rights, say 1948 declarations to principles of responsible business, the UN Global Compact, ILO, whatever, but also not taking that in a negative frame, but putting it in a positive frame, and that is important. And if you like, I wrote a whole book on motivation, and I can tell you the negative motivation do not really work. Even in the face of disaster, you will not fight or flight, you will freeze, and in a denial. So, mind you, the SDG agenda, therefore, is one of the most important agendas we have ever had, or actually it's the only agenda we have. So the Paris Climate Agreement, I don't know. So, we cover the storm, we have the jungle, and then I wrote this book. And I asked most of the stakeholders to say something about it. So Ban Ki-moon asked, what is your take? So Ban Ki-moon, Paul Polman, Peter Bakker, also the leaders from the business community or for the UN said, the business should be involved. So we need to do it with business. The private sector is important because of the finance gap, because we cannot do it alone. And hope you see I do a little advertisement because they all endorsed the book also, which is nice. Paul Polman was the business representative in the SDG negotiations, and Peter Bakker is the chair of the World Business Council for Sustainable Development. So it's not philanthropy. It's not sort of, woo, it would be nice. So that's one. But of course, in the political sphere, and many of you are from the government, so I have to tell you, I talk to business people. I talk to business people from, for instance, recruitment, so big recruitment agencies, how to get people enthusiastic to work for companies, students and the like, investors, but also action, people that look at strategic action. So, for instance, from recruitment, I asked the CEO of Russell Reynolds, who is one of the biggest recruitment agencies in the world, basically say, the SDGs are important. Purpose-driven is important. People want to go for a company, work for an organization, for a government that is purpose-driven. Again, the SDGs come to play. The investment community is not looking only at short-term investment, because they know that if they invest, for instance, in oil at the moment, that sort of looks like stranded assets. Although, if you invest in the oil industry that wants to make the change, I've been talking to Pertama, for instance, in this country, that is interesting, because that's change, and maybe we can help them with finance. So that's one of the biggest institutional investors in the world, also supporting the whole idea of the book, and they also develop strategies. And of course, it's about action, walking the talk. Now, this is where we have the biggest challenge. We have to, this is Feike Siebersma, who, by the way, at COP27 was there as a coalition of business leaders that says this is the We Mean Business Coalition, saying it goes too slow. And I think in the reference also the previous statement was clear that if you go, for instance, that was COP27, you referred to that the country said we need to reduce subsidies for the non-renewable industry. And they said, but they don't do it. And now, of course, we have COP27, and I also listen to the people and say, this is great, we have a repair fund or something like that. But are you sure that it will happen? And by the way, are you sure that it will trigger positive change? And I can tell you, well, you might already know what my opinion would be. Not that it's not important, but it will not help. So, we have a challenge. We are in the decade of action, so that's what Guterres said also at COP. We are with our foot on the accelerator. Well, that's depressing, to be honest. Also, there is a better story. That is, we need to rescue globalization and also invest in the SDGs. So the same person has two identities, and I hope you can
not selectively quote him by becoming depressed, but hopefully also quote him by saying we need to do that. So, the SDG to the rescue. So that's your story, I hope. But you now get the picture, and I put it also in the first part also of the book. But then the third part is completely dedicated to what companies can do and should do. So this is the case, studies on company strategies. And we know, by the way, now where companies are. And this is just a list of some elements. I just summarize it quickly. Companies want, not because it's philanthropy, but because there's an investment opportunity. Now, of course, there are many that, of course, are in between. But they have a problem, how to make it core. How to pick out the right SDGs, how to select them, how to link them to their core business, how to partner with others. And also, by the way, the last point I think is important, how to deal with governments. Are we lobbying for the subsidy, or are we lobbying for a partnership coalition, for SDG action networks that governments also subscribe? I talk to companies all the time. They are very often in sort of old mode. Government should retreat, or not regulation, or whatever. But the new companies say government should regulate, should raise the level playing field. Maybe roundtable sustainable palm oil, make it an Indonesian version, and then make it implementable. So that is what we see all the time. So, in the last, 6 minutes or so, I will present you 6 challenges that I put in the book, and there will be more and more and more that of course, that are there. And this is about the why, how, where, who, what, but the most important one is how. So, summarizing this, it is about mind the gap. Sorry, I have to look at know where you are. What are you, and what would you like to achieve? And we know that many organizations, including companies, want to realize this, but they have difficulties. But the first difficulty they have is to know where they are, because they're very often organizations that put the stamp of the SDGs on the annual report think that they do that already. So it is important. So that's the first tool. And now I'm going to launch the first tool. That is the Better Business Scan. And Marco Putar is over there also at the table as the Indonesian representative, but also of the business school. We have this initiative called the Better Business Scan. We launched it in many countries, in English, in Portuguese, in Chinese. But now I can proudly say you there is a Bahasa version of that. It takes you 15 minutes, you fill it out, and we sort of put everything we knew in terms of where are you as a company, where do you want to be, and what are the barriers that you face. Summarizing this is that almost all companies that are trying to make it work are somewhere in between. And in strategic terms, very often that is called stuck in the middle, or even the middle income trap also at the country level. It's not a trap, it's a transition phase. And you can be depressed because it is difficult, or it requires investment, but now we're getting to the point that we say, no, it's a leadership challenge, and try to figure out what to do. But of course, then the next challenge comes to play. So, how to, for instance, align with the national priorities. In many countries, I have that speech and I say, that is difficult because I'm not sure about the national priorities. But in Indonesia, that's quite obvious. At least I saw your VNR, the Voluntary National Report. I can compliment you also of the quality, but also because it's even thicker than my book, so we're getting there. So the thing is how to align. And that is something also where we try also to link that up. But companies need to know where they are, because otherwise we play in a sort of a cloud of intentions. So it's also important that you do it this way. So we, for instance, identified 58 actionable targets. So not 169, that's the targets of the SDG agenda, or the 230 indicators. We translated it now to business targets. And that's a long tradition, by the way, but we summarize it as well. So that creates a sort of perfect level for alignment. And why is it perfect? Also, because many of the targets, many of the indicators are also covered by you. So this is, for instance, a comparison of all the voluntary national reports, at least a slide of that. Indonesia is ahead. So congratulations. You have the most pervasive, all-inclusive sort of, at least effort to cover what the indicators are there. It also means, by the way, that you then, this is another type of report, you can compare yourself with others. I would always advise, don't do that too much, because then you get, this is you, then you get maybe a little bit frustrated because,
many countries also in the same region are also in the red. This is the red, and it's stagnating, and which is true. But you can also say there are some bright spots in green, where you're not doing bad. And what you also see is that it's not only Indonesia, but it's the region. That's why I call you also a hotspot of interesting initiatives. So it's not all doom and gloom. There are many pockets of interesting examples, where then, if you want to align, this is the second challenge, you align your company strategies and the government strategy and the NGO strategies. We know that this helps a lot to get to the point and not wait until somebody takes the initiative. So challenge number 3, it is what we call the nexus challenge, because all those SDGs are interrelated, and luckily we know that. And there's growing data, and for instance the SDG 8, I put there just an example, is SDG 8 is decent work and economic growth, but I put it also with poverty, climate change, and they're all interrelated. And on the one hand, at the start of the SDG agenda, people said that makes it even too complex. But real life, and I speak to business people, it is complex, and you have to decide on the same time. So the thing is not that it's complex, but the thing is where to intervene, what to prioritize. So you have to know then how things are interrelated, and we know that now. So for instance, Paul Polman wrote now this book called Net Positive, where he actually shows that if you are smart in combining a number of SDGs, together with companies and others, you will have a net positive effect. Most companies, because they don't look at this, they think of a net zero effect. And that in many business areas is a sort of a relatively weak ambition, which then leads to, in the practice, to at least sort of limit net negative effects or something like that. So you can see already how important it is. We developed something together also with Robeco, the biggest institutional investor, a tool to help you figure out how the SDGs can be more guiding also. They screen now 10,000 companies, probably many of the Indonesians are there as well, in order to figure out where they put their money in. The 5th challenge, we're almost there. Oh, the 4th challenge, sorry. Empower the people, empower youth. And that, I saw that also in the national program as a really important. So there is lots of initiatives, skill sheets, SDG traineeship, inner development goals. So what we see is the youth now, call them agents of change, are becoming social entrepreneurs, are becoming social entrepreneurs, brokers, portfolio managers. I teach them, and I see them all being extremely motivated to work also for companies, provided that companies are purpose-driven, not profit-driven. You need the profit, by the way, to sustain your business, so don't misunderstand me. What I also saw, by the way, I call it 21st century skills, is that it's in your national program, and you seem to think that that requires ICT skills only. That's a misunderstanding, because actually in 21st century skills, the most important one are complexity, are understanding of how to empower yourself, how to work together, and then ICT, actually to many young people, is just a sort of hygiene. They know it much better than we do. So we have this kind of pictures where we see, look at how do you call that, employee commitment versus salary, and how that relates to the business model. And what you will see is that at the lower end, people are motivated, but not that much for, say, the Paris Climate Agreement or OECD. That's due diligence, that is negative stories, and we all have big problems. But you see now that the European Green Deal and the SDG agenda are the most important motivators, and I hope that also counts for all of you. So we know that by now, so we develop also tools, sustainable human resource management, that can help you also at the government to link up to the positive agenda, which motivates people. By the way, if you just look at the graph, it also means that they're not that demanding on the wage, and they will be loyal to your company even during crisis. So that's an important motivator also, we know that. So 5th, strike effective partnerships. It was mentioned several times, so I will not deal with that in much more detail. But this is a graph of the UN showing thousands of partnerships that have been struck. There's, however, a little problem, because many of those partnerships are sort of in this in between. They're fragmented, they're not really strategic, it's all good intentions, but it's difficult to make that work. So, together with a number of big multinationals, I've initiated something that is called partnership portfolio management.
That is something that governments also can apply, but also companies. And everybody's working on that. Don't worry, we are in the middle of a transition, but I can notify you that this is really promising, and it's, I put it also in much more detail in the book. Finally, key challenge, involve knowledge institutes. And of course, I call that the sort of collaborative cloud that you can make. You don't see the cloud really well, but it's green. So Knowledge Institute should be part of the story. We cannot sit in a sort of ivory tower, and I'm really happy to hear that here as well, in terms of training, but also in terms of action research, in terms of brokering and the like. And I can tell you, this is my ambition with the PRIME network, that is the Responsible Management Education of UN Global Compact. I see that with the SDG centers in Indonesia. I see that with SDG Academy, the Sustainable Solutions Network also. I see that with many, many, many other organizations. So the cloud for me in Indonesia looks very promising, provided of course that we can make it work. So again, that's also an open invitation. That's why I come here also, and that's why I wrote also this big book and initiated all sorts of tools, not to impress you, but actually to help you. Don't worry, there's a summary, there are tools or whatever. So I hope that can be an open invitation also to collaboration, and maybe a sort of historical treatment here. I'm Dutch, so maybe a historical sort of, not the first one I hope, that we really can collaborate on an equal footing. So, finalizing, if you want to go fast, go alone. If you want to come far, go together. I think it's an African proverb, but I think it's for everyone. Thank you very much for your attention. Professor Van Tolder for that insightful presentation. Dan berikutnya saya langsung saja akan mempersilahkan kepada Ibu Winnie untuk menyampaikan presentasinya yang masih akan membahas soal aksi nyata yang dapat kita lakukan, terutama ini mungkin dari sisi atau perspektif pemerintah atau dari sisi kebijakan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kania, please allow me to speak in Bahasa for this time, because I know that this event is bilingual and most of the participants actually speak Bahasa. Baiklah Bapak Ibu, tentunya perkenankan saya memulai dengan satu cerita tantangan yang kita hadapi sebagai negara Indonesia, bahwa sebenarnya Indonesia punya cita-cita untuk keluar dari middle income trap. Tetapi kemudian berapa lama kita sudah berada di dalam middle income? Saat ini Indonesia sudah berada selama 29 tahun di dalam status middle income country. Dan artinya Bapak dan Ibu, kalau kita mau keluar dan menjadi negara berpendapatan tinggi, sebelum tahun 2045, target kita adalah 2043 kita bisa keluar dari middle income trap, dan ini artinya kita hanya punya waktu sekitar 20 tahun lagi dari tahun 2023. Sampai 2045 kita hanya punya waktu sekitar 22 tahun lagi. Artinya kalau kita mau keluar di tahun 2043 menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia secara total akan berada di dalam middle income status itu 29 ditambah 20 tahun, artinya selama 49 tahun kita punya status sebagai middle income. Ini kira-kira mirip dengan pengalamannya negara Chili, di mana negara Chili itu berada di dalam middle income country itu selama 51 tahun, karena ternyata kira-kira Chili dengan Indonesia adalah punya karakteristik ekonomi yang sama sebagai commodity based economy. Bagaimana dengan pengalaman negara lain? Kalau kita lihat negara-negara lain yang selalu kita jadikan benchmark adalah negara Korea Selatan. Korea Selatan itu berada di dalam fase middle income country hanya sekitar 18 tahun saja. Sementara itu Singapura 20 tahun, Hong Kong 19 tahun, dan Jepang 19 tahun. Mengapa mereka bisa melakukan
melewati fase middle income dengan cukup cepat karena salah satu persyaratannya untuk kita segera berlari adalah pertumbuhan yang tinggi. Korea Selatan selama fase middle income dia tumbuh dengan rata-rata 8,9%. Sementara itu Singapura selama fase middle income pun juga tumbuh di atas 8%. Baru setelah mereka melewati fase keluar dari middle income dan berada di dalam high income, pertumbuhan ekonominya terus kemudian melambat. Jadi perlambatan ekonomi itu bukan pada saat mereka berada di dalam middle income, tapi setelah mereka naik status menjadi high income ekonomi. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat berikutnya, ini adalah salah satu prime mover dari pengalaman-pengalaman negara tadi yang bisa tumbuh tinggi. Ternyata salah satu prime movernya adalah sektor industri. Industrialisasi menjadi kunci penting bagi negara-negara bisa tumbuh tinggi, cepat, keluar dari middle income trap dengan fase yang pendek, dan juga meningkatkan secara bersamaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan per kapita dari masyarakatnya naik dengan cepat. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam gambar ini, saya ingin menyoroti satu pengalaman Korea Selatan, di mana Korea Selatan itu tahun 1960 sampai dengan tahun 1973 statusnya adalah negara miskin, low income country. Tahun 1960 share manufaktur Korea terhadap PDB-nya hanya 11%, Bapak dan Ibu. Kemudian dalam waktu 20 tahun, di tahun 1980, share manufacturing yang tadinya hanya 11% bisa naik 2 kali lipat menjadi 22% di tahun 1980. Kecepatan Korea untuk melakukan industrialisasi dan 2 kali lipatkan peranan manufaktur terhadap PDB inilah yang menjadi kunci sehingga pada tahun 1994 share manufaktur di Korea terhadap PDB itu mencapai 28%, dan inilah yang kemudian mengungkit ekonomi Korea menjadi negara berpendapatan tinggi yang dia berhasil menjadi negara high income country pada tahun 1996. Jadi dia tahun 73 masuk kepada middle income, tahun 1996 dia bisa keluar dari middle income trap dengan hanya waktu sekitar 18 tahun. Jadi 28% peak dari manufacturing share to GDP. Selanjutnya adalah yang kita mau lihat bagaimana dengan Indonesia. Ini tantangan besar yang kita hadapi saat ini, tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Indonesia saat turun sampai saat ini hanya sekitar 18,3%. Mengapa dikatakan ini adalah deindustrialisasi dini? Karena kita mengalami penurunan share manufaktur terhadap PDB sebelum kita naik kelas menjadi negara maju. Biasanya negara yang lain itu akan menurun share manufaktur terhadap PDB-nya pada saat dia sudah graduate, sudah naik kelas menjadi negara maju. Belum menjadi negara maju kita sudah turun. Ada apa ini semua? Ini yang harus kita kupas dan kita menjadi gerakan bersama, karena konsekuensi dari penurunan share manufaktur terhadap PDB ini adalah, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini terjadi pergeseran tenaga kerja yang seharusnya normalnya kalau negara mau maju, negara itu mau meningkatkan pendapatan per kapita, normalnya adalah tenaga kerja dari sektor pertanian tinggi, income menjadi lebih tinggi. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia adalah begitu industri kurang berkembang baik,
sehingga tenaga kerja dari sektor pertanian bergeser langsung pindah ke sektor jasa, bukan ke sektor manufaktur. Sehingga kalau kita lihat yang warna dari sektor pertanian ke sektor jasa, loncat. Tetapi loncat ini bukan sesuatu yang bagus. Ini mengakibatkan karena sektor jasa yang kemudian dipilih oleh tenaga kerja yang pindah dari sektor pertanian ini tetap yang sifatnya low productivity, bahkan cenderung informal. Sehingga nantinya kalau kita lihat bagaimana informality di dalam perekonomian kita ini cenderung relatif tinggi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, inilah saatnya kita untuk melakukan transformasi ekonomi. Bappenas saat ini sedang menyusun redesign dari transformasi ekonomi. Mengapa? Karena transformasi ekonomi Indonesia ke depan itu bukanlah transformasi ekonomi yang biasa-biasa yang seperti dahulu kala, tetapi kita harus mengedepankan aspek sustainability dan aspek inclusiveness. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat bagaimana menegaskan di sini, di dalam keenam strategi ini kembali lagi belajar dari negara lain yang berhasil melakukan transformasi ekonomi dalam waktu cepat, kuncinya adalah industrialisasi. Jadi industrialisasi kami tuangkan di dalam strategi 2 untuk meningkatkan produktivitas dari perekonomian kita. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu tentunya basis dari transformasi ekonomi adalah industrialisasi, karena tanpa industrialisasi kita tidak bisa tumbuh cepat. Dan salah satu kata kuncinya adalah bahwa industrialisasi ini merupakan sarana yang efektif bagi suatu perekonomian untuk meningkatkan produktivitasnya. Tanpa industrialisasi, maka produktivitas tidak bisa meningkat dengan sangat cepat. Ini kita sudah ada pengalaman-pengalaman dari negara lain. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tetapi pertanyaan berikutnya adalah bahwa industrialisasi yang kita garap ke depan itu bukanlah industrialisasi yang konvensional seperti industri 1.0 ataupun 2.0 atau 3.0. Tetapi industrialisasi yang harus kita lakukan ke depan adalah pertama, yang betul-betul bisa meningkatkan kompleksitas ekonomi sehingga seluruh sektor bisa bergerak. Yang kedua adalah industrialisasi yang memang didukung oleh riset dan inovasi, kalah bersaing dan tidak diminati oleh pasar. Sementara pasar ke depan sudah mengedepankan aspek sustainability, aspek hijau, dan juga yang memang bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup masa depan. Dan ini saya juga ingin menyampaikan ada survei itu yang sebelah pojok kanan bawah, 67% dari konsumen global mengatakan bahwa sangat penting produk-produk yang mereka beli itu adalah produk-produk recycle yang menggunakan pengemasan recycle atau material yang digunakan adalah material yang berasal dari recycle. 67% dari konsumen global mengatakan hal itu. Artinya apa? Kalau kita tidak mulai dengan prinsip circular economy, prinsip ekonomi hijau, maka tidak akan dibeli oleh konsumen-konsumen global karena 67% konsumen mengatakan mereka lebih senang menggunakan produk-produk yang berasal dari bahan-bahan recycle. Selanjutnya, ini beberapa catatan mengenai tren dari industri global. Bicara finance, sudah ke arah green finance. Kita bicara mengenai bisnis franchise, mereka sudah mengatakan ini rantai supply-nya ini harus memang mengedepankan prinsip-prinsip green. Bicara mengenai vendor, sudah harus ada sertifikasi bagaimana material yang dihasilkan, yang digunakan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip hijau dan lain-lain sebagainya. Artinya adalah
penerapan prinsip-prinsip hijau untuk sustainability itu bukan di ujung, tetapi harus dalam rantai supply dari hulu ke hilir. Dan ini mungkin saya hanya memberikan beberapa contoh. Ini yang sudah kita mulai juga dorong, bahwa industrialisasi itu dan industri hijau itu adalah bagian dari kita meningkatkan daya saing, bukan beban kepada bisnis. Karena kalau para pebisnis, para produsen tidak menerapkan prinsip-prinsip hijau, maka ke depan akan kehilangan daya saingnya. Dan kalau kita lihat bagaimana exercise yang telah dilakukan oleh Bappenas bersama-sama dengan kementerian terkait, bahwa penerapan green economy itu akan menjadi new sources of economic growth. Tetapi kalau kita meninggalkan green economy ini atau bahkan tidak memulai, maka kita akan kehilangan daya ungkit dari pertumbuhan ekonomi masa depan. Ini sebagai contoh, kalau kita tidak menerapkan ekonomi hijau, maka di tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan hanya sekitar 4,9%, di bawah rata-rata 5% sekarang. Tetapi pada saat nanti kita bisa menerapkan prinsip dari ekonomi hijau di dalam proses aktivitas ekonomi kita, terutama di sektor industri, maka kita akan bisa menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 basis point. Artinya 4,9 yang business as usual, dengan adanya ekonomi hijau bisa menambah 0,6 sehingga nantinya diperkirakan kita bisa sekitar 5,5. Tapi kita tentunya harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi lain, karena kalau kita mau graduate menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2043, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita harus 6%. Artinya kita tetap harus bisa mencari pertumbuhan ekonomi lain. Ekonomi hijau menjadi salah satunya. 0,6% basis point kita bisa peroleh dari sini. Dan yang lain-lainnya kita bisa menambah untuk menjadi 6%, kita harus bisa mencari sumber pertumbuhan ekonomi lain yang salah satunya bisa dari blue economy, dari tourism, dan dari yang lain-lain. Bapak dan Ibu, bukannya 2 menit lagi boleh? Ini contoh bagaimana potensi dari recycling industry sebagai salah satu gambaran potensi ekonomi yang kita bisa peroleh. Tidak saja dari nilai ekonomi barang yang dikumpulkan dan di-recycle, tetapi job creation yang tercipta juga cukup banyak di setiap rantai dari aktivitas proses recycling tersebut. Dan tentunya dengan Cina menutup beberapa plastik recycling factory, ini buat Indonesia harusnya potensi yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya, ini hasil dari Indonesia Development Forum mengatakan bahwa kalau kita mau meningkatkan daya saing industri, tentunya industri hijau akan menjadi salah satu cara kita meningkatkan daya saing industri kita, plus dengan mengadopsi teknologi. Selanjutnya, ini contoh dari beberapa industri yang sudah menerapkan konsep circular economy sebagai era baru dari industri berkelanjutan. Misalnya H&M bersama-sama dengan Danone Aqua itu sudah meluncurkan koleksi pakaian anak terbaru dengan program Bottle to Fashion. Jadi fashion atau baju tersebut materialnya berasal dari botol-botol plastik yang di-recycle. Danone Aqua ini yang memang sudah lama dan sudah terkenal sejak tahun 2018 meluncurkan produk Aqua Life 100%, artinya merecycle dari produk-produk botol bekas menjadi botol yang ramah lingkungan yang berasal dari botol-botol bekas dan didaur ulang digunakan sebagai botol kemasan air kembali. Yang berikutnya adalah Schneider Electric sebagai contoh, ini menerapkan program Green Premium, yaitu menghasilkan produk
dengan transparansi informasi mengenai bahan-bahan yang sensitif dampaknya terhadap lingkungan. Dan kemudian Schneider juga punya program untuk menggunakan 60% kertas dari hasil daur ulang dan 40% polikarbonat daur ulang. Jadi artinya ke depan ini industri-industri di Indonesia juga sudah mulai ke arah sana. Dan tentunya yang program berikutnya adalah pemerintah juga sudah memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang berbasis hijau, salah satunya adalah di kawasan industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara, yang salah satunya karena pemanfaatan energinya berasal dari energi PLTA. Terakhir adalah tentunya untuk menuju kepada ekonomi sirkular, ekonomi hijau, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, industri pun tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kata kunci penting untuk kita bisa mendorong ini. Karena kalau kita tanyakan kepada para pelaku bisnis hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengadopsi ekonomi sirkular, maka salah satunya adalah difficulty in changing customers' habit. Ini artinya di dalam domestik kita juga kita harus mulai mengkampanyekan tidak saja kepada produsen juga ke konsumen tentang pentingnya penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah lack of infrastructure, ketiga adalah enforcement. Nah, artinya hambatan-hambatan ini tentunya kita bisa solusikan bersama. Pemerintah perannya adalah memberikan fasilitasi semaksimal mungkin, memberikan kebijakan yang kondusif untuk industri hijau bisa terus berkembang, dan tentunya kami juga mendorong investasi hijau terus berkembang di Indonesia, walaupun sekarang dari total realisasi investasi hijau itu baru sekitar 9,8%. Ini harus kita dorong terus, sehingga dengan demikian mudah-mudahan industri hijau, investasi hijau itu akan menjadi salah satu pengungkit dari pertumbuhan ekonomi kita di masa depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winnie atas presentasinya yang sangat menarik. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, hasil evaluasi terhadap progres dari yang sudah dilakukan Indonesia, kita juga melihat tadi betapa komitmen dari pemerintah Indonesia juga sangat luar biasa untuk memberi daya dukung pengembangan terutama ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru ke depan. Saya ingin berikutnya memberikan kesempatan kepada panelis terakhir. Mohon maaf Ibu Bapak, nanti kita akan berikan waktunya untuk ikut bertanya juga. Masih ada satu panelis, Mr. Dolly Sharing, who will be giving his presentation as well on phasing out or down high carbon footprint sectors for green and just development in the country and in the region. Mr. Sharing, I hope you're still with us. Yes, I am. That's good, that's good. Mr. Sharing, the floor is yours. Thank you so much. Wow, this has been simply amazing. It's been very inspiring and motivating. There's an echo I'm hearing. I hear an echo. Should I continue? Yes, go ahead, go ahead. The floor is yours. Okay. So, good morning, selamat pagi. I'm very pleased to join you this morning alongside such an esteemed, inspiring panel. I want to thank you for the opportunity to speak to you, and as I said earlier, it's been very motivating and inspiring. So by way of introduction, I'm from Bhutan, and growing up, I used to spend my school holidays in my village in a remote part of Bhutan. During those times, I used to accompany my mom as she went over about her day. And a typical day would start very early, collecting, what we call leaf litter from a small forest, which she would use as bedding for the cows. That would then generate manure for the paddy fields later.
She would then tend to cows, her animals before working in the paddy fields for the rest of the day, and then come home later in the evening when she meets up with her friends to arrange, work for next day, communal activities, and discuss harvest and other activities. So because of this, I grew acutely aware and appreciating the links between nature and people, and the link between economy and ecology. Besides that, I come from Bhutan, where, as some of you may know, that we measure growth and development slightly differently through the lens of the gross national happiness. And I believe fundamentally in the power of green and blue economy and green inclusive growth. So over the last 2 years, we have all witnessed unprecedented global changes, and we've been hit by a once-in-a-century pandemic. At the same time, we've noticed that key climate change indicators, such as the greenhouse gas concentrations, sea level rise, ocean heat, and ocean acidification, have all set new records. We are aware that human activities are causing land, ocean, and atmospheric changes on a global scale that is detrimental to the ecosystems that we live in and ourselves as a whole. So since 1970, we've lost more than 55% of the wildlife population in the region. We lost more than 40% of the coral reefs and 60% of the mangroves. Our region is also one of the most vulnerable to the impacts of climate change. And yet you will agree that our region has the potential to lead global transformation on a path towards a world where less than 1.5 degree warming is possible through low carbon resilient development, through just energy transition in green and blue economy. So UN Environment Assembly last year, beginning this year, widely discussed all these, and particularly the current triple planetary crisis that we are facing of climate change, nature loss, and biodiversity loss, and pollution. In this regard, green economy creates win-win situation for all of us, and particularly in bringing these links together from energy security and climate mitigation through the development of renewable energy, investment in energy saving, and energy efficiency improvements. Green economy is therefore believed to be a development approach that can address these global triple emergency and global problem. According to UNEP, green economy is defined as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological capacities. Thus, green economy is a transformative way to achieve the SDG target. Coming to Indonesia, considering that most of the country's economy is driven by fossil fuel, extractive sectors, and the use of natural resources, implementation of green economy requires, as you know, as we will agree, a strong government commitment and clear policy direction. In this regard, I'm pleased to share that UNDP, together with our sister agencies of UNEP, ILO, UNIDO, and UNITA, have been implementing in the region and in several countries, 22 partner countries in total, including Indonesia, a program that is entitled UN Partnership for Actions on Green Economy, or UNPAGE. Now, UNPAGE aims to provide assistance in policy design and action to transition towards green economy to ensure sustainability at the center of economic policy making. In this regard, we would like to appreciate the actions and the commitment of the government of Indonesia
that has successfully worked towards greening the National Medium-Term Development Plan by including the improvement of environment and tackling climate change as one of the national priorities, and introducing emission intensity as one of country's development indicators. This is important because it provides a clear indicator to measure progress towards green economy, particularly through measuring emission intensity. In addition to the policy direction, we believe that focused interventions are required to greening high greenhouse gas emitting and extractive sectors. In our region in the Asia Pacific, energy and land-based sectors are key sectors responsible for high emissions and loss in natural resources and biodiversity. So I would like to suggest 4 actions as a way of addressing these interrelated challenges and achieving green economy. First, we need to align with Paris Agreement, energy transition agenda as a way and an important effort to greening the energy sector. The key interventions would include phasing down coal power, increasing use of renewable resources for energy generation, enhancing use of renewable energy, and promoting energy efficiency in several sectors. In this way, we can directly contribute to the achievement of SDG Goal 7 and SDG Goal 13. Second, to push forward coal phasing down, countries in Asia, such as Indonesia, would have received various financing offers from including Energy Transition Mechanism and the Just Energy Transition Partnership. I'm again pleased to note that Indonesia has signed commitment for both of these offers. However, transitions will need to give impact directly or indirectly to the stakeholders, and thus energy transition must be planned carefully through an inclusive process by involving all stakeholders. Third, in the land and ocean-based sectors, efforts in the context of the green economy should be directed towards protecting and restoring nature and application of nature-based solutions. And in this regard, as we speak, parties are preparing to gather next week for the CBD, the Convention on Biological Diversity Convention, where we would need a strong and ambitious global biodiversity targets and objective to be achieved. All these will link to the targets of SDG 14 and SDG 15. And finally, you will agree that none of this stands a chance without action from all of us. You, me, everyone. We cannot simply depend on governments. It requires all hands on deck. And we can all take action in several ways. We can pay attention to, for instance, we can pay attention to how our food gets to our table. We can ask our representatives, including politicians, to connect the dots between nature, climate, people's well-being, and economy. And finally, we can all adopt or support circular economy approaches, not only in waste generation and waste management, but in all aspects of our life. Finally, I would like to end by saying, nature and people are one. There is no economy without ecology. Thank you for your opportunity. Thank you for your attention. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Mr. Sharing. Thank you for that wonderful presentation. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab sambil saya juga menunggu mungkin saringan dari panitia untuk menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada para panelis. Tentunya kita mengundang sekali lagi peserta baik yang hadir secara luring maupun daring. Ada beberapa pilihan yang mungkin bisa
digunakan untuk mengajukan pertanyaan Anda melalui daring, mungkin bisa memanfaatkan fitur yang tersedia di aplikasi Zoom, dan kemudian juga bagi Anda yang hadir bersama kami di sini ada Slido yang juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Sungguh menggembirakan tadi mendengarkan, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan 4 presentasi sekaligus dengan dengan apa yang sudah disampaikan, kalau kita tidak tergerak juga untuk melakukan sesuatu, begitu rasa-rasanya kok ada yang salah gitu dengan diri kita masing-masing begitu ya. Tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan tadi melihat dan menunjukkan bahwa kita belum melupakan komitmen kita untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, walaupun mungkin dari sejumlah strategi yang disampaikan belum bisa dilihat progresnya akan seperti apa. Paling tidak tapi ada ajakan ataupun ada call to action bagi kita semua, baik itu dari sektor private atau dalam hal ini sektor swasta, perusahaan, kemudian juga dari pemerintah dan secara individu. Public itu juga atau society, masyarakat mempunyai peran dan andil yang bisa kemudian dilakukan untuk ikut mensukseskan implementasi paling tidak dari green economy yang tadi juga sudah disebut-sebut dan identifikasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang bisa kita manfaatkan ke depannya untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Baik, saya ingin kemudian sekarang langsung saja membuka pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan mohon maaf saya tidak bisa membaca secara jelas dari layar yang ada di depan saya. Mungkin bisa ditampilkan di layar besar untuk kita bisa baca bersama-sama. Jadi sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Saya akan saringnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya sangat singkat dan padat. Baiklah, pertanyaan pertama ini ditujukan, apakah ini nama penanyanya ya, nama penanyanya adalah Winnie, karena di sini panelisnya juga ada Ibu Winnie. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Winnie from the Oxford Martin School. The Just Energy Transition Partnership (JETP) creates forecast RE growth. Is our workforce ready, and how do you think government should approach green skilling? Itu adalah pertanyaan pertama. Mungkin Ibu Winnie nanti bisa menjawab pertanyaan yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membumikan strategi transformasi ekonomi tersebut ke daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan, potensi, dan kendala dalam menjalankan strategi transformasi tersebut. Nanti mungkin saya akan tanyakan dari masing-masing panelis, mungkin ada perspektifnya gitu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ini. Saya persilahkan kepada Ibu ini terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Mungkin saya mulai dari yang nomor 2 Bu Kania kalau boleh. Oh boleh, ya, silakan. Karena ini tadi memang terkait dengan yang tadi sampaikan, dan juga saya sekaligus ingin menginformasikan bahwa sebenarnya kita Bappenas sudah menyusun 3 transformasi ekonomi untuk 3 provinsi. Jadi kita tidak saja top down, tetapi juga kita sudah mulai dari bottom up. Pertama adalah transformasi ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru. Nah itu dokumen sudah diluncurkan secara publik dan bisa diakses melalui website Bappenas. Yang menjadi kata kunci di sini adalah betul bahwa masing-masing daerah punya kekhasan dan karakteristik bagi arah transformasi ekonomi yang daerah tersebut bisa lakukan. Kita tidak ada one size fits all untuk transformasi ekonomi daerah ini, karena contoh Bali, mengapa kita lakukan transformasi ekonomi Kerti Bali pertama kali Bu, sebelum kita menyusun transformasi ekonomi nasional, karena ternyata belajar dari pandemi COVID tahun 2020, Bali adalah dari 34 provinsi yang merupakan ekonomi yang paling terdampak sangat parah akibat COVID. Pertumbuhan ekonominya bahkan terkontraksi sebesar minus 10% pada saat itu. Sehingga salah satu penyebabnya adalah karena ekonomi Bali itu sangat-sangat bergantung kepada sektor tourism. Yang dalam hal ini sektor pariwisatanya masih bersifat mass tourism. Ya, sehingga dengan demikian kami melihat ini Bali kalau kita tidak segera tata ekonominya, tidak segera kita transform, maka
Bali akan mengalami berulang-ulang hal yang sama, terkontraksi dan sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Nah, oleh sebab itu, di dalam transformasi ekonomi Kerti Bali, kita menata ulang ekonomi Bali, tourism kita arahkan lebih kepada quality tourism, kemudian dilengkapi dengan ekonomi kreatif, plus memperkuat rantai supply dari ekonomi Bali, agro yang dikonekkan dengan pariwisata, bahkan kemudian sektor agriculture di Bali kita naikkan value-nya dengan mendorong kepada Bali organik. Jadi nanti ada menuju Bali organik, kemudian pariwisata pun sekarang sudah kita geser ke arah misalnya well-being tourism atau health tourism. Nah, sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang rencananya ini nanti adalah akan membangun rumah sakit bertaraf internasional seperti kerjasama dengan Mayo Clinic yang akan masuk ke situ, Bu. Jadi kalau Ibu nanti mau butuh nggak perlu ke Amerika, ke Bali saja, Bu, cukup. Nah, jadi artinya ini juga menghemat devisa. Secara bersamaan juga kita akan mengambil devisa dari negara-negara tetangga untuk melakukan kunjungan kesehatan di Bali. Beberapa approach juga sudah kita lakukan dan sekarang sudah bergulir implementasinya. Jadi diharapkan dengan transformasi ekonomi Bali ini PDRB per kapita Bali yang sekarang ini sekitar 3.000-an itu bisa naik 8 kali lipat di tahun 2045 setara dengan Spanyol. Jadi sekali lagi itu Bali satu, kedua adalah Kalimantan Timur karena kita akan membuat ekonomi Kalimantan Timur sebagai super hub ekonomi baru Indonesia, dan sekarang yang sedang kami lakukan adalah menyusun transformasi ekonomi Kepri. Mengapa Kepri? Itu adalah salah satu beda lagi nih dengan Bali. Karakteristiknya adalah kepulauan, 2.400 island, pulau dalam satu provinsi. Nah, ini nanti akan kita lakukan. Jadi betul strategi dari transformasi ekonomi itu di masing-masing wilayah akan berbeda-beda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Baik, Bu. jadi sekali lagi mempertimbangkan kekhasan dan keunikan daerah gitu ya dalam melakukan transformasi ekonominya. Baik, untuk Just Energy Transition Partnership, maybe Pak Arianto can take this question. Creates forecasted RE growth. Is our workforce ready? How do you think government should approach green skilling? Do you have any perspective on this? Thank you. I think the first thing that the government can do is to remove the distortion in a way that gives wrong signal to the market. And that relates to the one that I mentioned before, like policy on the fuel, right? So if we keep giving subsidy for production and consumption of fossil fuel, that actually reduces the incentive toward developing the renewable resources, renewable energy. So gradually we need to fix this, remove the distortion, so naturally the incentive to go to the renewable energy increases, and automatically the green skilling, investing in the knowledge will also follow. And I think the business, they are ready to do this as long as the interests are aligned, the incentives are there, but as long as it is suppressed by distortion in the other market, i.e. the market for fossil fuel, takes a long time towards going to that direction, right? Okay. So we need to fix this, to give the right signal to the business community as well as the people in general on how to move towards this direction and renewable energy. Okay, Professor Toller, maybe you have another perspective on this. Aligning interest, the business and the government, and I mean, considering the ecosystem right now, what we are facing, the many challenges we are facing right now, what do you propose we do this? How do you propose we do this? I think both questions are related, by the way, so let me try to add to the previous answers. The second question, for me, a keyword would be inclusive value chains.
And the first question would be also, so that's not sort of the region that is separate from some other parts of the country. So there are links. And I can tell you, and referring also to green skilling is not just green, but it's also social, it's also economic. So it needs to be inclusive as well, but interrelated. So let me give you an example. We did a lot of research in Mindanao, so in the Philippines, not much in Indonesia. Let's hope we can do that together with you. And we saw problems there. Of course, there was an insurrection even, and it was something about, of course, people that are poor, deforestation was happening, but it's also about no economic prospect for people. So there were a number of business people that were from Manila and entered in the value chain that basically say, if we can increase the inclusiveness of the value chain, so not the supply chain only, but also so that everybody on that value chain has a sustainable business model, has a living wage, has a community, has education. So you can see already where the SDG agenda comes to play, and then to figure out how to then prioritize that, then we can make that whole value chain inclusive, also competitive, and we did it actually. So we did a trick. The trick was we call that we brought the system in the room. So we did a stakeholder session in somewhere in the region where all the representatives, including the banks, including the governors, including the mayors, the in-between people, the farmers, the big organization, the core company was important because they called the shots one way or another, and they wanted to make it more inclusive, and we actually did that. So it requires also new ways of negotiation, new ways of skills. That's where the government is also really important because they can facilitate this. But in the end, it was important that one of the core companies in the value chain, so the leaders that I was talking to also said, it's not in our interest to make an exploitative model. By the way, there's a war going on over something that we don't like. It is a system that doesn't work. And they actually increased that. So there's a center at the University of Manila that looks at it, by the way, in terms of the escaping the middle income trap. So it's interesting to see how that works. One final remark, green skilling, we do a lot of research also on skills means, and there is an initiative called Inner Development Goals that tries to link to the Sustainable Development Goals and then make it also more into skills like courage, creativity and the like, which has more than ICT skills. I want to reiterate that because very often you think digitalization, ICT will take you out of the problem, but I hope you would recognize this, that it will also create other problems that might be even bigger than the ones that you want to address. Okay, but just one last question before we move on to the next question from the audience. Maybe when we talk about just transition, how would you define for each country? I mean, we have different priorities, we have different set of maybe support system, policies. Then how would you define it in a way that we don't leave anyone behind, especially when we're talking on the local, on the national level? There is something interesting here because actually all countries in the world that I visited had sort of a feeling that, say, in the skilling or the universities or the training, which is not just in a school or a university, it's also in the field, within companies. Companies are also learning institutes, governments I hope as well. So, and then what are the skills that you develop and how are you developing? So the partnering is important, learn how to partner. That's a learning idea. Then I found the Bhutan remark very interesting. We do work with the Dalai Lama, say, learn how to invest in your heart. We call it education of the heart, by the way. Then learn how to link it to the real economy, not just an esoteric philosophical thing, and make it into business models. And combining that is not just one size fits all, but actually then, for instance, make it contextualize it, and then you see that most of the same learning efforts will become completely different in other areas. For instance, we try to support also business schools, government, universities, to also do research learning together with stakeholders. And that's a completely different approach. And I see that all over the world. We call it action-based learning or challenge-based learning. And that's not only what our young professionals like, millennials, Generation Z like that, yeah. But it's also, from a learning point of view, one of the nicest things to do. Yeah. So you get you motivated much more than just learn from a book, even if it's thick or whatever. Don't do that. Okay. Practice it. Okay. Yeah. Let's take in a couple of questions. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita ambil. Masih ada waktu, mungkin kurang lebih sekitar 7 menit.
7 minutes, mungkin satu pertanyaan lagi bisa kita ambil dari panitia, apakah bisa ditampilkan di layar? Yeah. Boleh saya ambil pertanyaan? Oke, baik. Boleh secara langsung ya menyampaikan ya, baik. Kami persilahkan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan institusi, silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Saya Ansya dari UNDP. Pertanyaan saya terima kasih untuk Bapak Ibu panelis. Pertanyaan saya ke Ibu Winnie. Terima kasih Ibu Winnie, presentasinya luar biasa. Khususnya saya ingin reflect untuk tentang transformasi ekonomi, fokus pada manufacturing dan twin, kalau tadi istilahnya itu twin nexus dengan ekonomi hijau. Kalau belajar tadi Ibu juga sampaikan belajar dari Korea itu secara kasat mata sebetulnya kita kalau lihat Ibu, Korea dulu tidak terlalu terkenal dengan phone misalnya atau mobil. Sekarang Hyundai, Samsung one of the biggest gitu. Kemudian chip juga Samsung itu one of the biggest. Jadi pikiran saya transformasi kalau kita lihat memang harus berbasis teknologi dan inovasi, research yang sangat kuat. Ini yang menurut pengamatan saya mungkin minta insight-nya kalau pengamatan saya kurang tepat, tetapi ini yang menurut saya masih kurang gitu, masih kurang kuat gitu. Jadi kita untuk yang digital banyak yang jualan di Tokopedia segala macam, bikin bisnis online, tetapi supportnya ke yang lebih kuat Ibu untuk research. Jadi itu baik untuk mengundang Tesla, tapi apakah ada ambisi untuk kita punya teknologi sendiri? Tidak hanya mengundang Tesla, kita bikin teknologi sendiri yang akan memajukan. Karena hanya dengan seperti itu menurut saya competitiveness Indonesia akan jauh lebih tinggi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kemampuan R&D dalam negeri begitu ya, bagaimana perkembangannya, dan kemudian ada satu pertanyaan lagi, jadi 2 pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita harus tutup ya setelah ini. Professor Rob, this is a question for you, and I think you're going to take this question. The role of government from perspective of companies remain ambiguous, which makes alignment with policies difficult. How should we do as a company? Oke, Ibu Weni terlebih dahulu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kami persilahkan. Bu Ansya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang betul Bu, kalau kita mau berkembang industrinya, salah satu aspek yang harus ditopang adalah riset dan inovasi Bu. Ini juga pengalaman dari Korea kan jelas bahwa untuk dia melakukan transformasi ekonomi ternyata pertama ada staging dari industrinya. Dulu Korea terkenal dengan industri tekstil, Bu, aksesoris, tetapi sekarang dia terkenal dengan mobil dan elektronik, gadget, bahkan sebentar lagi masuk kepada AI dan lain-lain. Jadi artinya ada staging perubahan dari satu industri ke industri lain. Dan kedua, sebelum dia melakukan itu, ternyata mereka betul-betul memperkuat basis dari human capitalnya. Human capital kemudian diperkuat plus research and development. Jadi tentunya saya setuju Bu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ansya, sehingga di dalam strategi nomor 1 yang kita lakukan tadi dari 6 strategi itu, di dalam strategi nomor 1 itu juga ada riset dan inovasi sebagai salah satu strategi dari transformasi ekonomi ke depan. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Baik, Professor Van Tulter. Thank you. I saw a long list of abbreviations, but so thank you, Gary. I think it's a really important question. This is something that, and it's good that you say the role of government from the perspective of companies, because that's one of the problems.
companies and governments don't like each other one way or another, they don't trust each other. So we are engaging in sort of what we call a low trust society. It's going lower and lower and lower for a variety of reasons. I don't think we have to talk about that in much detail. So one thing I say, and that's what I hope I do with companies, I say, well, you have to get a more realistic perspective of what governments can do. So I learn also companies or students to think of government differently. For instance, that's a statement, if for instance, there's no infrastructure, no education, you suffer as a company. You have to invest in yourself in education. So why do that? So we have a number of very real motivations also why you think government is good or is important. Now, I hold myself responsible also at business school, because very often at business schools we learn our students to say, for companies, the government is the enemy. We should make it into a market and the market will solve everything. By now we know, I think everybody here will know, it doesn't work that way. So we need to teach also our students and companies to work further. And of course we need to have governments that are better understanding what the needs of companies are. Final remark on this also is that requires partnerships. So that requires also learning. So one of the things, I'm the academic director of the Partnership Resources, not just a sort of would be nice to partner, it is necessary. It's not a luxury, it's a necessity, but it requires trust building. We have supported hundreds of partnerships of companies and governments that wanted to solve a problem or address, so an SDG is really a good thing, but had to learn. And so one of the statements I have been also making in all sorts of partnership ambitions all around the world, including in Mindanao or in any other war zone even, is you don't partner with each other because you trust each other. You trust each other because you partner. That means you know that you have different interests, but you know you have a common goal, you know you have to learn, you respect each other, that is important. So you understand the function of the government, of the company, of the NGO, and also of the Knowledge Institute. You start to work, you learn, and on the basis of that, and that's of course why universities or knowledge institutes are so important, that can help you. And I see that all the time. It's not a one-size-fits-all, it's actually, every partnership is different. But as long as you work on the common goal, you can make that work. So the perspective of companies towards government should be more realistic, but the same for governments toward companies. Okay, very well. Thank you for that. And I think that's all the time that we have. Begitu sekali lagi, mohon tepuk tangannya untuk para panelis kita yang sudah bergabung. Mungkin sebagai kesimpulan tadi memang kerjasama dibutuhkan. Kita tidak bisa bekerja sendirian dan untuk mencapai goal yang sama kurang lebih yaitu kita bagaimana caranya mencapai SDGs itu transformasi ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Winnie bagaimana Indonesia semakin serius, semakin komit gitu bahkan mengadopsi prinsip-prinsip SDGs untuk sumber pertumbuhan ekonomi baru ke depannya untuk sebagai alat pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dan tentunya kita berharap semua pihak akan memberikan daya dukung dan juga kolaborasi yang dibutuhkan untuk membuat pencapaian SDGs ini tidak sesuatu yang nyata ke depannya bagi Indonesia. Baiklah itu mungkin yang bisa saya simpulkan untuk sesi panel pertama ini. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk para panelis kita yang sudah luar biasa sekali tadi menyampaikan insight dan juga pengetahuan yang tentunya bagi kita semoga bisa lebih bermanfaat ya. Saya Kania Sutisnawinata dan acara saya kembalikan kepada MC. Saya persilahkan dan mohon untuk para panelis tetap bertahan di atas panggung. Oke, baik, boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sesi pertama yang telah selesai ini kepada seluruh panelis dan juga Mbak Kania untuk stay di atas panggung. Dan kami akan meminta kehadiran Ibu Vivi Yulaswati untuk bisa naik ke atas panggung, memberikan token kepada seluruh panelis ya. Dan sebelum turun panggung, kami juga mengundang untuk rekan-rekan media bisa mengabadikan momen bersama. Iya, dan Bapak Ibu sekalian, demikian sudah selesai sesi 1 yang bertemakan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kami informasikan sekali lagi bahwa masih ada sesi kedua dan sesi ketiga yang akan berlangsung hari ini. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap berada di acara ini hingga usai nanti. Iya, ini dia token of appreciation telah diberikan oleh Ibu Vivi. Boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan melakukan foto bersama.
Tadi di sesi 1 telah kita saksikan Bapak Arianto Patundro, Profesor Rob Van Tulger, Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, dan juga Bapak Doli Sharing yang sudah hadir hari ini. Sudah? Oke, mantap. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sesi 1 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Kania. Kepada seluruh panelis kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ini akan ada sesi kedua dan sesi ketiga. Untuk sesi kedua akan dihadiri oleh Profesor Bambang Brojonegoro, dan juga untuk sesi ketiga akan ada pidato kunci dari Kate Raworth, penulis buku dari Donut Economics. Namun untuk sekarang kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati santapan makan siang yang telah kami sediakan. Kurang lebih sampai dengan pukul 1 siang kita akan kembali lagi ke dalam ruang acara dan kita akan memulai sesi kedua hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat makan siang. Jangan lupa kembali ke dalam ruangan acara dan kita ketemu lagi nanti. Terima kasih.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kami mengundang dengan hormat Bapak Ibu yang masih berada di luar Grand Ballroom bisa mengisi ruang acara karena sesi 2 akan segera kami mulai. Sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang masih menikmati makan siang, tidak apa-apa, boleh dibawa masuk makanannya dan kita akan memulai sesi 2 dalam beberapa saat lagi. Sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian bisa segera untuk mengisi ruang acara karena acara akan kami lanjutkan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi para tamu yang masih berada di area Selasar, kami persilakan untuk bisa mengisi ruang acara karena sesi 2 akan segera kami mulai. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati hidangan di dalam ruang acara karena acara sesaat lagi akan segera kami mulai. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan?
akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, pendidikan dasar yang semakin tercukupi, dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial sosial yang masih sangat terasa, kebakaran dan kerusakan hutan, kekerasan terhadap perempuan, sampah plastik yang merusak lingkungan, pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin, tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. Dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. We live in a rapidly changing world. Humanity is at the crossroads to define its future. And Indonesia is among 193 nations to transform and preserve our planet through the 2030 Agenda for Sustainable Development. But the government cannot achieve these ambitious goals and targets alone. The remaining decade of action needs more collaboration. With civil society organizations, businesses, philanthropy, and academician. Involving community engagements for ensuring that no one is left behind and reaching the needs of the most vulnerable. However, things are not always as expected as we planned. There are some challenges, mainly due to the COVID-19 pandemic. As we are resilient people, every obstacle makes us even stronger, and we determine our future. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges together, from which we should live in harmony with nature. We learn from our diverse cultures that respect our local wisdoms and respect each other. We learn experiences and good practices from others. We keep innovating and inventing. We promote innovative good governance and bring out the best in us. We oblige to take bold actions to build forward better. To pursue
rapid economic growth without losing connection with nature and its people. And to attain our 6 strategies of transformation. High-quality human resources, green economy, digital transformation, domestic integration, high economic productivity, and new capital city as a legacy we pass on to our future generations. A future with equal rights and opportunities. A future that is more prosperous and sustainable for all. For the future we want. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang bisa kembali menemani Bapak Ibu sekalian bersama saya Syafina Nasyar masih di acara Indonesia Sustainable Development Goals SDGs Annual Conference 2022. Dan sebelum memulai acara selanjutnya kembali saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berada di area Selasar untuk bisa mengisi ruang acara karena sesi 2 sudah kita mulai, dan juga kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang acara nih yang masih duduk di belakang. Boleh Bapak Ibu merapat ke depan, masih banyak bangku-bangku kosong di depan. Biar duduknya lebih enak, menikmati diskusinya juga bisa lebih nyaman. Sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang masih duduk di bangku belakang, boleh mengisi round table yang ada di depan. Dan kami juga ingin informasikan bahwa Bapak Ibu sekalian pada pertemuan hari ini kan juga kami berikan lanyard, di mana di dalam lanyard tersebut telah kami berikan pin. Nah, pin tersebut Bapak Ibu sekalian bisa dikenakan di baju Bapak Ibu sekalian. Sebelah kiri kali ya. Ya, mungkin ditaruh di sebelah kirinya Bapak Ibu sekalian, boleh pinnya dipakai sebagai penanda. Ya, yang belum dipakai boleh dipakai sekarang. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian langsung saja kita mulai sesi 2 sama seperti sesi 1 tadi, bahwa kita akan buka sesi 2 dengan mendengarkan pidato kunci. Kali ini akan disampaikan oleh Profesor Bambang Brojonegoro. Kepada Profesor Bambang Brojonegoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ibu Vivi Ulaswati selaku Eselon 1 Bappenas, PLT Deputi Kemaritiman dan Kepala Sekretariat SDG, Pak Yanuar, serta para pembicara, penanggap, dan tentunya Bapak Ibu partisipan yang berbahagia. Pertama, terima kasih atas undangan untuk ikut bisa sharing mengenai perkembangan SDG. Seperti kita tahu, Sustainable Development Goals usianya sudah masuk di pertengahan. Jadi periode ini, tahun 2022, mungkin periode yang sangat krusial. Karena di tengah-tengah
masa SDG dari ratifikasi pertama launching 2015 sampai nanti tujuan akhir mencapai SDG 2030 tinggal atau tersisa 7 tahun. Ya. Tentunya 7 tahun ini bisa dianggap waktu yang lama, tapi kalau melihat 7 tahun yang sudah lewat, ternyata sebentar rasanya. Apalagi dalam 7 tahun yang pertama, kita diinterupsi istilahnya, 2 tahun dengan masa pandemi, yang membuat upaya pencapaian SDG menjadi lebih berat, ya, karena di satu sisi sumber pembiayaannya atau financingnya juga terganggu, dan di sisi lain, dari sisi pengeluaran juga ada tambahan yang sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID, sehingga kemungkinan sudah terjadi yang namanya realokasi resources untuk membiayai COVID yang tadinya barangkali bisa dipakai untuk mempercepat pencapaian SDG. Namun tentunya kita tidak boleh menyerah dalam pengertian di Indonesia, ya, dari 17 goal, ada beberapa goal yang barangkali bisa menjadi perhatian kita. Tetapi yang lebih penting sekarang, kalau istilahnya waktu sudah mulai sedikit, ya, mulai mepet, dan tujuan barangkali masih agak jauh, berarti harus ada strategi baru, harus ada cara baru, model bisnis baru di dalam mencapai SDG itu sendiri di semua goalnya. Dan mudah-mudahan apa yang ingin saya share pada siang hari ini terkait transformasi digital atau ekonomi digital bisa menjadi salah satu solusi alternatif mempercepat upaya pencapaian SDG di tengah tantangan yang juga tidak mudah, ya. Karena kalau kita perhatikan, ya, recovery yang terjadi setelah COVID ternyata bukan recovery yang mulus, bukan recovery yang mudah. Karena mungkin awalnya kita berpikir ketika pandemi perekonomian mengalami kontraksi, setelah pandemi karena sudah dianggap semua kegiatan ekonomi sudah bisa berjalan dengan normal, harusnya dengan otomatis kita bisa kembali pada jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat, paling tidak sudah bisa kembali sebelum pandemi. Ternyata kenyataannya tidak seindah konsep atau teori yang kita inginkan, ya. Mengingat ketika mulai terjadi proses recovery, memang yang otomatis terjadi kalau kita mengikuti prinsip ekonomi adalah kenaikan permintaan, kenaikan demand yang barangkali drastis, ya. Dari yang biasanya tidak pernah traveling, mendadak semuanya ingin traveling. Barangkali tadinya semua kegiatan online, sekarang semuanya kalau bisa offline. Dan kalau bisa traveling, sekalian traveling offline. Jadi artinya pasti ada lonjakan permintaan yang luar biasa, ya. Nah, masalahnya adalah karena ini adalah masa recovery, masa di mana ekonomi beralih dari kegiatan yang penuh restriksi menjadi kegiatan yang fully free, ya, yang benar-benar bebas. Ternyata sisi supply-nya tidak serta-merta bisa mengikuti lonjakan permintaan tersebut. Sehingga akibatnya terjadilah yang barangkali tidak kita sangka-sangka sebelumnya, ya. Saya yakin tidak banyak ekonom atau siapapun menyangka bahwa setelah recovery di negara-negara maju terjadi inflasi tinggi, ya. Memang antisipasi dalam pengertian yang lebih simple barangkali sudah diantisipasi. Artinya bahwa pandemi dianggap selesai, terjadi lonjakan permintaan, pasti ada potensi inflasi. Tapi mungkin potensi inflasinya tidak dibayangkan akan sebesar seperti kenyataannya sekarang, karena di awalnya mungkin semua berpendapat, supply kan dengan sendirinya. Kalau di ekonomi itu, kalau ada lonjakan permintaan, pasti ada supply yang mengcover, ya. Nah, masalahnya coverage dari sisi supply inilah yang bisa dikatakan terlambat, bisa juga dikatakan memang belum bisa menangani lonjakan permintaan yang luar biasa. Alhasil kalau kita lihat di prospek pertumbuhan ekonomi 2023 terutama, ya, yang warna biru, ya, yang paling kanan,
Di hampir semua negara, terutama negara maju, prospeknya memang tidak menggembirakan. Prospek ekonomi global misalkan turun cukup drastis. Tahun 2021 ketika recovery terutama negara barat, negara maju itu duluan terjadi, mereka bisa global tumbuh 6%. Kemudian 2022 mulai ada moderasi karena inflasi tinggi memicu kenaikan tingkat bunga tinggi akan merem ekspansi ekonomi. Akibatnya pertumbuhan cuma 3,2% perkiraannya tahun ini. Tahun depan perkiraan awalnya turun lagi dari tahun ini, 2,7%, dan utamanya terjadi di negara maju. Nah, tetapi kalau ekonomi global, terutama ekonomi negara maju mengalami pelemahan, dampaknya pasti kemana-mana. Karena paling tidak permintaan terhadap ekspor dari negara berkembang juga akan menurun, atau ekspor global akan menurun. Dan itulah yang membuat kalau kita lihat antara yang biru muda dengan biru tua itu yang 2022, kelihatan di semua negara utamanya terjadi pelemahan. Di China mungkin kasusnya agak beda, ya. Di China isunya bukan high inflation, tapi zero tolerance terhadap COVID yang mungkin terlalu ekstrim sehingga ekonominya tidak bisa tumbuh maksimal, ya. Tumbuhnya misalkan tahun ini hanya 3,2%, ya. Tapi itu juga menunjukkan betapa ekonomi Cina itu begitu besar, ya. Sehingga dengan lockdown, zero tolerance lockdown aja dia masih bisa tumbuh 3%. Dan tahun depan dengan relaksasi yang lebih banyak, barangkali mereka bisa tumbuh 4,4%. Tapi in general, intinya ketika kita ingin mencapai SDG 2030, seperti saya katakan tadi, kita diinterupsi oleh COVID selama 2 tahun, yang mengakibatkan istilahnya kecepatan menuju SDG 2030 menjadi tertahan, dan kemudian ketika kita berusaha untuk mempercepat kembali, ada lagi hambatan ketika awal recovery dalam bentuk high inflation di negara maju, dan otomatis akhirnya 2023 kemungkinan perlambatan ekonomi global, ya. Kalau ada yang mengatakan resesi segala macam, ya mungkin case by case, negara by negara bisa saja terjadi. Tapi saya lebih suka menyebutnya perlambatan ekonomi global, seperti ditunjukkan tadi dengan prediksi ekonomi global 2023 yang tumbuh hanya 2,3%. Nah, disitulah seperti yang saya jelaskan di awal, kita harus cari cara baru nih. Disrupsinya sudah jelas, hambatannya sudah jelas. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan karunia oleh Tuhan dalam bentuk akal, ya cari akal. Bagaimana caranya supaya kita tidak terdisrupsi atau tidak terinterupsi dengan berbagai macam gangguan tadi. Nah, yang saya coba tawarkan, dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya juga sudah punya pemikiran, yaitu adalah mendorong transformasi digital yang lebih cepat, atau membangun intinya ekosistem ekonomi digital. Dan ketika kita bicara ekonomi digital, kita bukan hanya bicara sekedar cara, bukan hanya sekedar metode atau tools untuk mencapai sesuatu. Ekonomi digital sendiri itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang lukratif, kegiatan ekonomi yang size-nya sangat besar dan bisa menarik minat banyak investor untuk terlibat di situ. Dan nantinya juga akan mendorong pelaku usaha dalam jumlah besar. Maksudnya jumlah pelaku usahanya maupun volume usaha yang dikelolanya. Nah, kita coba lihat misalkan dalam valuasinya, ya, valuasi ekonomi digital, ya, di mana diperkirakan valuasi ekonomi digital, ya, kalau kita lihat di tahun 2023, ya, tahun 2030 maksud saya, di tahun 2030 perkiraan valuasi ekonomi digital Indonesia itu adalah 315 miliar US dollar, ya. Apakah ini jumlah yang besar? Ya, bayangannya begini deh, ya. GDP kita tahun ini, ya, atau sekarang ini sekitar mungkin 1,1 triliun US dollar. Jadi kalau ekonomi digital kita meskipun nanti tahun 2030 nilainya, ini value ya, bukan cash, bukan profit, tapi ini valuasi, ya, karena gamenya digital memang adalah valuasi 300 atau lebih dari 300 miliar dolar, berarti ini bisa menjadi ekonomi tersendiri.
ekonomi yang bisa menghidupi dirinya sendiri, ekonomi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan ekonomi yang nantinya masuk ke dalam mainstream kegiatan perekonomian Indonesia. Alias nantinya orang tidak akan heran kalau kebanyakan sektor ekonomi di Indonesia yang saat ini kita lihat sebagai sektor yang konvensional, itu nantinya akan bergerak dengan berbasis digital. Model bisnisnya akan berubah menjadi model bisnis yang berbasis digital. Dan jelas kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, paling tidak di tetangga kita di ASEAN, potensi ekonomi digital kita paling besar. Meskipun ada catatannya. Catatannya adalah karena kita marketnya yang paling besar. Dan biasanya kelebihan Indonesia, tapi di satu sisi bisa menjadi kelemahan adalah karena kita market yang besar, biasanya itu yang menjadi daya tarik investasi. Nah, problemnya ketika daya tarik investasi besar, banyak investasi masuk memanfaatkan market Indonesia, kadang-kadang kita yang di dalam negeri yang terlena. Kita lupa bahwa kita saat ini lebih jadi market. Padahal, kalau kita ingin mengoptimalkan manfaat dari ekonomi digital, tidak ada cara lain buat kita adalah menjadi bagian dari produsen dari ekonomi digital itu sendiri, atau kalau perlu menjadi bagian namanya global value chain dalam industri ekonomi digital sendiri. Dan bukti bahwa digital bisa menjadi model bisnis baru itu terlihat atau malah terbantu dengan adanya COVID. Jadi satu sisi COVID akan mengganggu upaya kita mempercepat pencapaian SDG 2030, tapi COVID juga memberi jalan untuk kita mencari strategi baru, model bisnis baru, yaitu dengan digital. Sebagai contoh, selama COVID, ya, ketika kita menganalisa persentase jumlah pedagang di masing-masing jenis usaha yang tetap membuka usahanya selama pandemi, ternyata yang toko offline hanya 40% yang masih buka selama pandemi. Sisanya tutup atau non-aktif paling tidak. Tapi yang digital 80% aktif selama masa pandemi. Jadi artinya apa? Ya, meskipun kita kena pandemi, tapi itu membuka jalan, membuat kita paham bahwa ternyata ada cara lain di luar yang offline, di luar yang tatap muka secara fisik, yaitu dengan pendekatan online, digital, dan karenanya bentuk model bisnis yang digital bisa menjadi solusi. Ya, jadi ini istilahnya kita mencoba memahami bagaimana digital bisa membantu kita. Nah, bagaimana dengan iklim bisnis digital sendiri pasca pandemi? Ya, kalau cuma cerita peran digital dalam pandemi, mungkin kita semua sudah tahu, semua sudah paham. Pertanyaan besarnya, setelah pandemi, digital ini akan terus berkembang atau jadi layu kembali? Ya, apakah digital ini istilahnya cuma momentum sesaat, fenomena sesaat selama pandemi, atau ini akan menjadi mainstream dari perkembangan ekonomi ke depan? Ini pertanyaan yang sangat kritikal, ya. Dan kalau kita coba perhatikan respons dari dunia usaha, dari perusahaan setelah pandemi, setelah mereka tahu digital kayak begini loh, digital bisa membantu kita seperti ini, maka mereka mulai melakukan evaluasi. Model bisnis apa nih yang harus kita terapkan setelah katakan pandemi sudah berakhir, restriksi, lockdown dan segala macam sudah tidak terlalu kelihatan. Ya. Nah, ternyata yang menarik, ya, kalau kita lihat, apakah perusahaan itu melakukan adjustment pasca pandemi, setelah mengalami pandemi? Ternyata yang tidak melakukan adjustment, ya, ini menurut sumber World Bank, ya, itu selama pandemi dulu ya, selama pandemi yang tidak melakukan adjustment itu hanya 32%. Ya, yang tidak melakukan adjustment. Berarti yang melakukan adjustment sisanya 68%. Nah, dari yang melakukan adjustment, kan adjustment yang penting adalah dia berusaha survive sebenarnya. Berarti dia harus ada perubahan model bisnis supaya bisa disurvive. Pertanyaannya caranya gimana adjustment-nya? Nah, ternyata dari 100% yang dievaluasi atau disurvei, 78% menyatakan adjustment-nya adalah melakukan atau membuat versi digital dari bisnis yang sudah dia jalankan. Jadi digital only. Jadi dia hanya fokus, misalkan ya, banyak
mungkin sebelum pandemi toko-toko ya yang menjual misalnya baju ya, menjual fashion itu tadinya hanya menjual versi offline ya. Bahwa saat itu sudah ada yang jualan baju online, betul. Tapi yang jualan baju online ya perusahaan lain, platform, marketplace. Sedangkan si toko ini yang sudah cukup mapan, cabangnya ada di mana-mana di dunia, dia hanya jualan offline. Tapi gara-gara pandemi, di mana dia harus tutup, kalaupun buka tokonya yang datang sedikit, akhirnya dia switch, dia buka versi online-nya. Nah ini yang disebut sebagai perubahan model bisnis dengan digital only. Dia sekarang membuka digital versi digitalnya. Ada juga yang mencoba dengan new product, menawarkan new product, tapi itu cuma 3%, jauh di bawah yang digital. Ada juga yang mencampur antara digital, nambah modal, sama produk baru. Itu lumayan jumlahnya 19%, tapi masih jauh di bawah yang digital only tadi. Jadi artinya model bisnis yang bisa berhadapan dengan masa pandemi sudah jelas adalah model bisnis yang membuka kesempatan untuk transaksi digital. Dan kalau kita lihat yang sebelah kanan, kelihatan bahwa untuk semua level perusahaan, dari perusahaan besar sampai UMKM, cara untuk survive adalah dengan digital. Ya. Nah artinya apa? Ini tidak mungkin akan kembali seperti sebelum pandemi. Artinya mereka sudah terbiasa punya model bisnis baru digital, ya, bahkan lebih penting daripada new product atau nambah modal atau nambah pembiayaan, sehingga akhirnya digital lah yang akan menjadi model bisnis masa depan. Nah, pertanyaannya nanti kalau digital sudah jadi model bisnis ke depan, dampaknya terhadap SDG seperti apa? Karena itu yang kita ingin cari tahu pada siang hari ini. Nah, pertama kita lihat dulu potensi digital ekosistem di Indonesia. Yang pasti, yang tadi saya katakan, secara market, secara demand, ini sudah jelas sangat kuat. Ya. Sebagai contoh, data 2022, pengguna internet di Indonesia itu 204 juta. Ya. Ini pasti ya semua provider apapun yang melakukan bisnis melalui internet, ya berlomba-lomba ingin mendapatkan market ini, 204 juta. Pengguna seluler, 370 juta. Ya. Padahal penduduk kita berapa? 270 juta. Jadi cukup banyak orang Indonesia yang HP-nya lebih dari satu. Kesimpulannya itu aja. Ya. Tapi HP lebih dari satu itu bukan hanya buat gaya-gayaan atau buat tujuan yang aneh-aneh. Bisa juga dipakai untuk keperluan yang produktif, yaitu melakukan transaksi digital secara mudah, ya. Karena mungkin ada satu HP khusus untuk pembicaraan, ya. Ada satu HP khusus untuk transaksi, isinya cuma untuk aplikasi delivery, aplikasi pesan taksi atau aplikasi beli barang dan seterusnya, ya. Jadi sudah menjadi bagian dari masyarakat kita. Satu lagi, pengguna aktif sosmed hampir 200 juta. 190 juta. Nah, dengan profil pasar seperti ini ditambah dengan fakta bahwa jumlah penduduk usia produktif generasi Z dan milenial 144 juta ditambah usia produktif populasi 190 juta, maka tidak mengherankan kalau tadi valuasi ekonomi digital kita akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia, terutama di Asia Tenggara, dan growth-nya akan relatif cepat. Ya, dengan profil demand seperti ini. Nah, ini baru dari sisi demand. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana kita merespons tadi. Jangan hanya jadi market, tapi menjadi bagian dari produsen dan sekaligus mengarahkan penggunaan digital, teknologi digital ini untuk mendorong percepatan pencapaian SDG. Nah, yang menarik kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital hari ini, memang kita bisa menyebutnya ekonomi digital, economics of digital technology pada intinya. Tapi yang sekarang marak terjadi, dan ini adalah positif, yang terjadi adalah sebenarnya digitizing di ekonomi. Mendigitalkan seluruh kegiatan ekonomi. Jadi tanpa terkecuali sekarang semua sektor, karena pengalaman COVID dan kenyamanan dan kemampuan kita untuk survive selama COVID,
membuat semua mencari cara bagaimana kita bisa memperluas pasar dengan digitalizing our business model. Nah, sehingga kalau tadinya kita hanya taunya e-commerce, jual beli barang yang tadinya offline berubah menjadi online atau jadi e-commerce, sekarang sudah muncul misalkan sampai sektor pertanian pun sudah ada e-agriculture, sudah ada e-fishery misalkan, ya. Dan semua sektor itu berusaha sekarang mencari ya e-versionnya tadi, electronic versionnya tadi. Dan itu adalah sebenarnya langkah awal yang sangat positif untuk digitalisasi, sekaligus nantinya merangsang munculnya produsen atau entrepreneur baru di Indonesia yang akan menjadi penyedia jasa yang dibutuhkan tersebut. Jadi kalau sekarang ada perusahaan fokusnya di perikanan, tapi mereka nggak punya kapal nelayan, mereka punyanya aplikasi yang bisa menolong sektor perikanan, ya itulah model bisnis baru digital untuk sektor yang konvensional. Sektor perikanan sudah ada dari dulu dan akan terus sampai masa depan. Bedanya kalau dari dulu bicara sektor perikanan itu kita bicara bagaimana menambah kapal nelayan, bagaimana membantu nelayan mencari ikan, bagaimana agar daya tawar nelayan terhadap pedagang itu menjadi lebih baik dan nelayan lebih sejahtera. Tema itu masih ada, tetapi caranya tidak lagi dengan cara yang tradisional offline, tapi justru dengan bantuan aplikasi, dengan mendigitalkan sektor perikanan. Sama juga dengan perkebunan. Kalau dulu perkebunan, apalagi yang besar-besar, perkebunan sawit yang besar-besar itu istilahnya ya harus meng-hire banyak tenaga keamanan, harus dimonitor secara intensif, pagernya harus kuat dan segala macam. Sekarang ini ya hal-hal itu tetap ada, tetapi menjadi lebih efektif karena sektor perkebunan pun itu sudah didigitalkan, ya, sehingga dengan bantuan drone misalkan, ya, bisa diidentifikasi meskipun nggak harus ada orang keliling-keliling untuk ngecek pohon mana yang sudah siap panen, pohon mana yang sakit, ya, kemudian pohon mana, daerah mana yang kekurangan air, ya, sehingga perlu diberikan air, dan airnya nggak perlu bawa-bawa selang sampai ke sana atau bikin saluran khusus, tapi misalkan dengan menggunakan drone atau menggunakan pemancar air secara otomatis, ya. Jadi banyak hal yang berubah, ditambah lagi di manufaktur, ya. Di manufaktur sebenarnya sudah lama namanya otomatisasi, ya. Tapi sekarang dengan tidak hanya otomatisasi, tapi dengan bantuan artificial intelligence, ya, kemudian dengan bantuan big data juga, akhirnya proses manufaktur itu makin menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan daya saingnya juga berubah dalam seketika. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang berubah dengan keberadaan ekonomi digital. Dan kalau bicara ekonomi digital, di awalnya mungkin kita berpikirnya dalam arti sempit. Bicara hardware, manufacturing-nya, software IT itu yang banyak dibicarakan orang, ya, consultation, information service, ya, dan telecommunication, ya. Ini di awalnya atau yang arti sempit. Arti luasnya kita masuk ke konsep yang namanya sharing economy. Nah, ini istilahnya ini bukan cabang baru ilmu ekonomi, ya, tapi ini adalah cara baru dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu sharing economy, ya. Sharing economy yang paling gampang kalau di kita ya mungkin masih menggunakan contoh untuk aplikasi taksi online, ya. Tapi yang saya ingat misalkan kalau kebetulan jalan-jalan ke beberapa kota di Eropa, mereka sudah sharing ekonominya itu misalkan pemakaian sepeda, ya. Jadi di sana orang yang ingin bersepeda dari rumah ke tempat kerja tidak perlu lagi benar-benar harus punya sepeda, ya. Jadi aset itu makin lama makin sedikit sebagai kepemilikan. Tapi orang yang butuh sepeda tadi, ya udah, dia dengan aplikasinya dia mencari, ada nggak sepeda yang bisa dia pakai di dekat rumahnya. Begitu ada, dia pesan, kuncinya ngebuka sendiri,
dia pakai sepeda, misalnya sampai ke kantornya. Sampai kantornya apa? Ya dia cari di mana sepeda itu harus disimpan, ditaruh, dikunci, ya. Kemudian nanti dia tinggal ditagih akhir bulan, atau saya nggak tahu cara bayarnya per hari atau per bulan, dia akan ditagih lah dari pemakaian itu. Tapi kuncinya adalah dia bisa bersepeda tanpa dia harus punya sepeda. Nah, jadi ini yang barangkali kalau Bapak Ibu barangkali agak wondering ya, terutama yang punya anak-anak generasi milenial, kok kayaknya anak-anak sekarang males ya beli mobil, males beli motor, males beli rumah, males nyicil rumah. Jadi seolah-olah kok anak muda sekarang nggak suka punya fixed asset, ya. Sedangkan kita dulu, terutama kalau baru nikah kan tuntutannya harus punya rumah, harus sudah berani KPR, harus berani cicilan mobil misalkan, ya. Kok anak-anak sekarang kayaknya tenang-tenang aja gitu ya, padahal mungkin, dan juga kadang-kadang menikahnya mungkin agak telat misalkan. Tapi yang lebih penting adalah bukannya mereka anti aset atau nggak bisa beli aset, mereka merasa bukan itu cara hidup yang bagi mereka nyaman. Bukan cara hidup dengan harus mikir ini mobil kapan diganti ya olinya, ya. Ini mobil bensinnya mau habis nih, harus ke pompa bensin segera, ya. Rumah, ya harus punya asuransi. Rumah atapnya bocor, rumah saluran airnya nggak beres, pusing 2 kali. Paling gampang apa? Rumah sewa aja, apartemen. Mau beli mobil atau mau transportasi, ya tadi pakai ride sharing, ya pakai ride sharing, mau pakai taksi kayak, mau pakai sepeda, mau pakai motor, bisa dilakukan tanpa harus beli, ya. Jadi ini yang menarik dari digital ini adalah melahirkan cara baru sharing ekonomi yang barangkali silakan nanti oleh para ekonom diteliti, ini akan menimbulkan efisiensi ekonomi apa enggak, ya. Jadi bukan hanya masalah lifestyle, tapi juga menimbulkan efisiensi ekonomi. Dan sharing ekonomi itu bisa terjadi karena adanya digital service dan digital platform, ya. 2 hal itu yang merupakan kunci dari ekonomi digital, ya. Kalau saya kebetulan di Telkom bicara 3, ada digital connectivity, tapi in general digital itu 2, digital service, digital platform, ya. Jadi digital service ya layanannya, digital platform ya kayak marketplace-nya, ya. Nah, ini yang membuat ekonomi jadi beda dengan adanya service dan platform ini, yang kemudian tadi membuka e-commerce, agriculture, dan bahkan kedokteran. Ya, ini menarik, terutama waktu saya terakhir Menristek, kita mulai bicara kedokteran masa depan. Nah, saya kan berpikir kedokteran masa depan itu apa sih? Ternyata dokter di masa depan itu tidak cukup hanya terampil, misalnya melakukan operasi atau tajam dalam membaca hasil lab. Dokter masa depan adalah dokter yang harus paham teknologi digital. Karena akan muncul yang namanya precision medicine. Kedokteran yang akurat, ya. Kedokteran yang bahkan bisa melakukan prevensi kalau kita misalnya punya potensi kanker atau potensi penyakit berat yang lainnya. Dengan melakukan genome sequencing dari DNA kita, bisa ketahuan DNA kita tuh badan kita ini punya problem di mana. Kalau ada potensi kanker, kankernya akan kemana? Mungkin buat semua dari kita nggak nyaman kalau kita harus periksakan itu. Tapi kan tentunya kita semua ingin sehat dengan cara bukan mengobati, tapi preventif. Jadi precision medicine itu sebenarnya mendukung preventive medicine. Nah itulah yang nanti akan membuat kedokteran pun akan beda. Ya, belum lagi sekarang sudah muncul telemedicine, ya, di mana kalau Anda punya keluhan penyakit yang barangkali ya nggak terlalu berat, nggak usah datang ke rumah sakit, nggak usah ketemu dokter, tapi cukup berkonsultasi lewat video. Nah, artinya apa? Segala sesuatunya sudah dimudahkan, ya. Nah, kemudian education, ya kita ngalamin 2 tahun kuliah online, belajar online, ya. Barangkali sebagian merasa ada generation loss, ada kualitas education yang tidak memenuhi. Tapi di sisi lain kita melihat mungkin itu jawaban masa depan, ya, terutama untuk mencakup mahasiswa atau peserta yang lebih luas. Sebulan yang lalu saya datang ke alma mater saya di Amerika, University of Illinois at Urbana-Champaign, kemudian ngobrol-ngobrol, dan saya ingat waktu itu banyak mahasiswa Indonesia yang ambil MBA, ya, sehingga saya ingin tahu
masih banyak nggak sih yang ambil MBA? Ternyata ketika saya mencari tahu, ya, saya coba datangin gedung tempat MBA-nya. Pas sampai sana kok udah nggak ada. Wah, ini MBA-nya kemana? Pindah kali gedungnya. Tanya punya tanya, ternyata MBA di sana sudah nggak ada beneran secara fisik. Karena semua MBA di universitas tempat saya dulu ambil S3 sudah berubah menjadi online MBA. Dan buat mereka, kalau saya tanya, ini gimana assurance, quality assurance-nya? Mereka bilang, MBA kan untuk praktisi. MBA itu nggak bicara mengenai tesis. MBA nggak bicara mengenai research. MBA bicara mengenai case study. MBA bicara mengenai manajemen practice. Jadi online adalah cara terbaik, apalagi yang ikut MBA kan nggak boleh fresh graduate. Harus orang yang pernah punya pengalaman kerja. Jadi justru MBA online itu dianggap cara terbaik untuk bisa menambah kualitas dari manajer-manajer yang level menengah yang ada di berbagai perusahaan. Dan karena online, yang ikut ya bisa dari, tidak hanya dari Amerika, berbagai kota, bisa sampai seluruh dunia. Ya, jadi sudah seperti itu, ya, revolusi dari digital dalam bidang pendidikan. Ya, nah, jadi kita saatnya sudah mulai, mungkin Bappenas bisa menginisiasi, ayo kita buat penelitian yang komprehensif tentang dampak positif dari teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena meskipun ini mungkin baru perkiraan awal, ya, Cina dan India yang sekarang punya pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, kecuali Cina sedang mengalami masalah lockdown tadi, salah satunya yang membuat pertumbuhan ekonomi mereka tinggi selain size dari market yang besar adalah adaptasi mereka dalam pemakaian teknologi digital. Luar biasa, baik dari sisi talentnya, sisi supply-nya, maupun dari sisi pengembangan aplikasi. Ya. Karena kita kan sekarang tahu-tahu dengar istilah Alibaba. Kalau dengar dulu Alibaba itu cuma cerita dari Timur Tengah, kita mikirnya. Ternyata Alibaba itu adalah suatu aplikasi, suatu platform yang sukses luar biasa di China dan kemudian masuk ke berbagai belahan dunia. Ya. Nah, itu contoh bahwa ekonomi suatu negara bisa berubah mengarah ekonomi maju kalau kita memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi digital. Ya. Dan saya harap Indonesia tidak ketinggalan. Mumpung kita punya market yang besar, mumpung kita punya bonus usia muda, penduduk, generasi milenial yang lebih adaptif terhadap teknologi, manfaatkanlah itu sebagai cara kita membuat digital bermanfaat buat pertumbuhan ekonomi. Dan apa? 5 prioritas untuk maju di era digital. Pertama, adanya digital coordination. Ya, ini yang kadang-kadang kita lemah. Ya, terus terang sekarang semua orang kayak berlomba-lomba. Yang saya dengar ya, kalau di pemerintahan sekarang, karena lagi semangat-semangatnya digital, semua kementerian bikin aplikasi untuk keperluan mereka sendiri. Padahal kan pemerintah itu satu sebenarnya. Layanan pemerintah itu nggak bisa, layanan pemerintah Kementerian Dalam Negeri, layanan pemerintah Bappenas, layanan pemerintah Kementerian Keuangan. Layanan pemerintah sesuai dengan layanan dasar yang disiapkan. Jadi seharusnya ada digital coordination, ya. Mudah-mudahan waktu itu e-government itu benar-benar bisa terrealisir. Ya, saya tahu susahnya setengah mati. Ya, waktu di Bappenas dulu, saya tahu semua orang tuh semangat untuk bikin aplikasi. Problemnya kadang-kadang aplikasi dari Kementerian A sama Kementerian B tidak interoperable. Nggak bisa nyambung, nggak bisa ngomong antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Ya, saya masih ingat satu contoh simple. Ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi. Waktu di Bappenas kita mau membahas mengenai budget, ya. Kemudian kita minta, ya, dari Deputi Pendanaan minta data ke DJA, Dirjen Anggaran. Minta, saya lupa anggaran sektor apa gitu ya. Ketika diberikan, yang menarik adalah itu 2017 ya, atau 2018. Jadi era digital udah mulai sebenarnya. Yang diberikan adalah, ini hebatnya, hanya bisa versi PDF, ya, dari keuangan ke Bappenas. Bapak Ibu tahu kan, kalau Bapak Ibu dikasih versi PDF, artinya apa? Entry ulang, ya, supaya kita bisa analisis. Karena kita nggak bisa menganalisis dengan PDF, itu foto pada intinya, ya.
untuk menunjukkan susahnya ya hal simple koordinasi. Jadi antar sistem aja nggak bisa dibikin interoperable. Yang lain adalah menempatkan orang di pusat masa depan digital. Jadi meskipun kita ngomong teknologi yang berbunga-bunga, yang hebat, luar biasa, dengan segala macam advancement-nya, tetap intinya adalah harus people center, harus orang yang menjadi perhatian dari pengembangan teknologi digital. Dan itu yang sebenarnya dilakukan, ya. Kalau ada tadi telemedicine, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk supaya konsultasi dengan dokter menjadi lebih mudah untuk kepentingan orang. Kalau ada pendidikan online, untuk apa sih? Supaya orang bisa mendapatkan pendidikan dengan jumlah yang lebih banyak dan dari berbagai tempat di berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, kita harus membangun kebutuhan digitalnya sendiri, ya, termasuk infrastruktur, ya. Dan ini sudah kita mulai, paling enggak mulai 2021, akhirnya infrastruktur digital atau infrastruktur teknologi informasi, telekomunikasi menjadi bagian dari infrastruktur dasar. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya bahwa membangun kabel telekomunikasi itu nggak boleh pakai APBN, ya, hanya boleh oleh perusahaan operator atau oleh Kominfo melalui Bakti. Dan Bakti itu dapat duit dari namanya USO, ya, untuk membangun itu. Tapi nggak ada dari APBN yang disalurkan, meskipun BLU APBN juga ya, tapi itu kan lebih kepada perputarannya. Tapi sumber alokasi dari APBN tadinya tidak ada karena belum dianggap sebagai infrastruktur dasar. Jadi paling nggak better late than never. Meskipun terlambat, kita akhirnya sudah menganggap itu infrastruktur dasar. Kemudian jangkau semua orang dengan teknologi digital, ya. Jadi yang namanya melek digital itu memang sangat diperlukan, ya. Dan jangan sangka bahwa di negara semaju Amerika ini masih jadi isu yang namanya digital divide. Kalau digital divide di Indonesia isunya adalah infrastrukturnya yang belum lengkap. Jadi masih banyak desa atau rumah tangga yang belum terjangkau dengan infrastruktur digital. Di Amerika kan itu bukan isu, sudah terjangkau secara fisik, secara infrastruktur. Problemnya adalah masih banyak orang meskipun sudah tahu nih dia bisa pakai teknologi digital, tapi masih istilahnya gaptek, ya, masih ketinggalan, masih nggak nyaman memakai teknologi tersebut atau barangkali anti terhadap teknologinya. Sehingga akibatnya kalau ini tidak dibereskan akan ada orang yang melaju cepat, terutama yang punya dan paham teknologi, dengan kelompok yang ketinggalan jauh di bidang teknologi, ya. Jadi digital divide harus dikurangi dan kita harus atur teknologinya untuk masa depan, ya. Jadi kita berpikir teknologi ini bukan hanya solusi masa sekarang tapi solusi masa depan, sekaligus apa? Menciptakan model bisnis baru. Nah, terakhir, bagaimana kira-kira digital bisa membantu pencapaian SDG? Pertama, tentunya dari segi pertumbuhan, ya. Ini ada data yang menarik atau grafik yang menarik, hubungan antara kecepatan internet dan daya saing, ya. Ternyata simpel kesimpulannya. Makin cepat internet, makin tinggi daya saing suatu perekonomian. That's it, ya. Jadi kecepatan internet itu harus terus dijaga dan harus terus diperbaiki. Jadi bukan hanya sekedar connect, bukan hanya sekedar dapat sinyal, tapi adalah pada kecepatan tertentu, ya. Karena ya kecepatan itu bukan hanya masalah kenyamanan, ya. Misalkan sekarang kita nonton bola, ya, World Cup melalui OTT, ya. Kalau internetnya nggak cepat, kan sebel nontonnya. Yang sana kok bilang udah gol, yang ini masih tanding gitu istilahnya. Karena ada selisih, yang ini lambat, yang ini on time, real time, ya. Nah, jadi kecepatan internet itu bukan hanya masalah kenyamanan, masalah daya saing, ya. Dan karena itu kalau kita bisa memastikan kecepatan internet kita bagus, daya saing kita tinggi, ya otomatis pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Goal nomor 8, ya. Internet lebih cepat, kita juga belajarnya lebih bagus. Goal nomor 4, education, mengurangi poverty. Kalau internet tersedia buat semua dengan kecepatan yang cukup, dan juga mendorong inovasi, ya. Kalau internetnya bagus, otomatis ide membuat platform baru, service baru, ya, menggunakan IoT, big data, analisis dan segala macam akan lebih mudah dan lebih nyaman, sehingga akan muncul ide-ide baru atau aplikasi baru.
Nah, itu yang dari sisi pertumbuhan. Nah, sekarang dari sisi yang pemerataan, ya. Kita juga ingin dong digital itu membantu upaya kita mengurangi kesenjangan. Dan kalau pendapat saya pribadi, sejak saya makin tahu mengenai teknologi digital, yang langsung ada dalam pikiran saya adalah ini teknologi yang sangat bagus untuk mempercepat inclusiveness. Dan inclusiveness itu kan berbanding lurus dengan upaya untuk pemerataan. Ya, semakin gampang orang mendapatkan akses, semakin banyak orang itu bisa ikut terlibat, maka semakin cepat upaya kita untuk mengurangi kesenjangan. Nah, apa misalnya? Penggunaan teknologi digital untuk warung, untuk UMKM, digitalisasi warung, ya. Atau yang paling gampang, marketplace saja itu sudah membuka kemungkinan transaksi langsung antara UMKM yang entah di mana yang kita nggak tahu sebelumnya dengan Anda sebagai pembeli yang ada di Jakarta, ya. Kalau tanpa digital, Anda sebagai potential buyer pasti cari barang ya di tempat yang mungkin ya ngecek di mana ya yang jualan barang tertentu. Langsung pergi ke mallnya, langsung pergi ke pasarnya, langsung ke pedagangnya, coba dapatkan barang situ, dapat, tapi apakah itu yang terbaik? Dan apakah itu bisa menolong untuk mengurangi kesenjangan? Ya, akan lebih baik kalau nyarinya, browsingnya itu bukan dengan keliling mall atau keliling pasar, tapi dengan browsing di internet. Dengan berbagai market platform, cari barang tertentu, bisa dapat harga yang paling bagus, dan barangkali penyedianya adalah, kalau bisa jangan import, tapi penyedianya adalah UMKM. Ya. Dan itu sering terjadi, ada produk UMKM yang bagus yang nggak pernah ketahuan, karena nggak pernah masuk ke mainstreamnya mall atau pasar yang sifatnya tradisional. Ya. Kemudian, nah ini yang paling clear, financial inclusion. Ya. Saya ingat dari sejak di keuangan, di Bappenas, bolak-balik rapat tentang financial inclusion kayaknya nggak naik-naik persentasenya. Ya. Dan ternyata dengan adanya digital, akhirnya tanpa harus pusing-pusing, bertambah sendiri. Ya. Bukan semata-mata karena intervensi pemerintah, tapi karena dari pasar itu sendiri. Karena munculnya demand, orang merasa nyaman, sehingga akhirnya mau pakai internet banking, online banking, dan seterusnya. Dan satu lagi, karena salah satu juga tugas Bappenas, tempatnya Bu Vivi yang dulu misalnya, fokus pada bantuan sosial, tepat sasaran. Ya, mau PKH, mau bantuan pangan non tunai dan seterusnya. Kalau di masa lalu bagi-baginya harus selalu di kantor pos, ada yang ngasih cash langsung ke rumah tangganya. Sekarang dibukakan akses dengan digital dan lebih mudah, ya nggak perlu 100.000 itu lewat beberapa tempat sampai ke rumah tinggal, langsung aja ke akunnya yang bersangkutan. Dan sekarang bisa bikin e-wallet lagi, ya. Jadi uangnya nggak bisa dibeliin sembarangan, nggak boleh. Uang bansos dibeliin rokok misalkan, uang bansos dibeliin pulsa, uang bansos ya beli beras kek, beli telur misalkan, ya, atau beli keperluan dasar lainnya, bayar untuk pendidikan atau bayar untuk keperluan kesehatan. Ya. Satu hal lagi yang menarik adalah soal charity. Ya. Saya yakin ya Indonesia itu sudah beberapa kali dalam berbagai survei selalu dianggap negara yang paling dermawan. Ya. Jadi kesimpulan good news-nya kita nggak dianggap pelit lah, ya. Indonesia tuh nggak dianggap negara yang pelit, sebaliknya kita negara yang dermawan. Dan ternyata kedermawanannya itu salah satu ditolong dengan pendekatan digital yang biasa kita kenal sebagai crowdfunding, ya. Jadi kalau ada apa-apa kayak sekarang bencana Cianjur, ya. Kalau dulu kalau ada bencana apapun langsung di TV. Kalau mau menyumbang bisa transfer ke nomor rekening sekian, ya, lewat untuk televisi ini, nanti televisi yang itu lain lagi versinya. Atau dulu kalau di kantor, di Bappenas, nanti saweran masing-masing, nanti dikirim ke tempat bencana. Ya. Nggak ada yang salah dengan cara itu, cuma kan cara itu butuh waktu. Ya. Dan cara itu juga nggak gampang administrasinya. Nah, tetapi dengan adanya platform, ya, ini yang nama-namanya ada di depan ini, dompet duafa, kita bisa, benih baik dan seterusnya. Ya udah, kalau ada apa-apa, mau bencananya di mana, kita langsung bisa kirim ke crowdfunding itu.
Dan mereka punya cara untuk mengetrack apakah bantuan kita tuh nanti dipakai untuk apa dan dibelikan apa. Ya, jadi paling tidak kita membantu pun akan sangat ditolong dengan keberadaan digital. Dan itu bisa memenuhi goal pasti nomor 10, reducing inequality, goal nomor 8, tetap economic growth, terutama untuk job opportunity, goal nomor 5, gender equality, ya, terutama untuk digitalisasi warung, goal nomor 2, zero hunger, dan goal number 1, no poverty, ya. Jadi banyak goals yang bisa dicapai dengan kita mengembangkan teknologi digital untuk keperluan tertentu. Dan terakhir tentunya selain masalah pertumbuhan dan masalah pemerataan, kita juga bicara yang terkini, yaitu sustainability. Ya, sustainability di sini satu kita bisa lihat dari sustainability di sosial, sustainability di ekonomi. Kalau sustainability di ekonomi, misalkan munculnya smart factory, itu sustainability di ekonomi, membuat pabrik menjadi lebih kompetitif, sama dengan smart agriculture misalkan. Kemudian untuk yang sosial, salah satunya misalkan dengan smart city, ya. Smart city itu juga bisa membantu misalkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kota terhadap masyarakatnya. Dan terakhir yang terkait dengan energi utamanya, terutama untuk energi hijau. Nah, salah satu yang menarik dari nanti tren renewable energy adalah dari beberapa sumber renewable energy, dua yang relatif paling besar, yaitu angin dan matahari, dua-duanya adalah variable renewable energy. Dua-duanya bersifat intermittent, tidak terus-terusan ada listrik, kalau nggak ada matahari maupun nggak ada angin. Sehingga sistem tersebut harus dilengkapi dengan pembangkit listrik yang bisa menyediakan listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Nah, bisa datang dari geothermal kalau renewable, bisa datang dari hydro, ya, hydropower, dan juga bisa datang dari biomass. Ya. Problemnya adalah renewable energy ini istilahnya localized, ya. Jadi artinya yang punya potensi tenaga angin itu nggak di semua tempat, hanya beberapa tempat. Matahari demikian juga, ya. Misalkan kalau angin tuh banyak, justru gini, kalau angin sama solar di Indonesia paling bagus justru di eastern part. Padahal beban demand listrik adanya di barat. Tapi sumber yang bagus dari solar panel maupun dari angin adanya di timur. Nah, berarti apa nih? Kalau sumbernya di timur, demand-nya ada di barat. Ya, kuncinya adalah bikin national grid. Dan national grid transmission itu harus dalam bentuk smart grid, ya. Karena dia harus benar-benar mencari listrik yang paling efisien, yang paling murah untuk waktu tertentu, ya. Dan itu sudah dilakukan di Eropa. Kalau Bapak Ibu ke Eropa akan lihat bahwa Eropa itu sistem gridnya bukan hanya per negara, tapi antar negara, ya. Sehingga Denmark misalkan yang sangat kaya akan wind, karena anginnya sangat kencang di sana, ketika dia lagi kebanyakan angin, memang anginnya kencang, dia langsung ekspor listrik ke Jerman misalkan, ya. Karena buat dia sendiri kelebihan dengan angin yang begitu kencang, ya. Nah, tapi kan dia hanya bisa kirim listrik dari Denmark ke Jerman lewat apa? Kan nggak bisa anginnya disuruh jalan ke Jerman, harus melalui grid, dan itu harus smart grid. Karena dengan smart grid kita malah bisa bikin lelang, ya. Jadi untuk detik ini, menit ini, listriknya mau ambil yang mana? Mau angin, mau air, mau apa? Ya, itu bisa dibuat dengan smart grid, dan itu sudah dilakukan di Eropa, dan suatu saat mau nggak mau kita harus lakukan di Indonesia, ya, karena tadi sumber primary energy dengan pemakai itu beda lokasinya, ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua bahwa teknologi digital is not just a teknologi. Ini adalah cara kita untuk membantu hidup kita sendiri, dan sekaligus dalam konteks conference SDG ini, barangkali ini adalah bisnis model yang perlu dikedepankan untuk membantu kita mengejar ketertinggalan dalam upaya pencapaian SDG 2030. Karena kita udah ketinggalan gara-gara COVID. Jadi kita perlu cara untuk lari lebih cepat. Nah, lari lebih cepat kan perlu energi baru.
Nah, mudah-mudahan teknologi digital ini bisa menjadi energi baru untuk mempercepat pencapaian SDG 2030. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bambang untuk tetap di atas panggung. Kami kembali mengundang Ibu Vivi untuk bisa naik ke atas panggung dan memberikan token of appreciation kepada Profesor Bambang Brojonegoro. Ya, berakhirnya pidato kunci Pak Bambang. Ini artinya kita akan segera memulai sesi kedua. Masih bersama dengan moderator yang sama, yaitu Mbak Kania Sutisnawinata, dengan sejumlah narasumber lainnya juga pada tema ekonomi digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, saya persilahkan Ibu Vivi dan juga Pak Bambang untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi kedua siang hari ini. Dengan begitu saya mengundang Mbak Kania Sutisnawinata untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya kembali hadir di atas panggung untuk menjadi moderator pada panel sesi kedua. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama keynote speech yang disampaikan oleh Prof. Bambang Brojonegoro yang sungguh luar biasa. Memberikan contoh konkret salah satu cara atau energi baru untuk mencapai SDGs. Bagaimana transformasi digital bisa dikembangkan sebagai bisnis model untuk mengejar ketinggalan pencapaian SDGs, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya pada panel ini nanti akan ada 3 pembicara yang akan saya undang untuk naik ke atas panggung. 2 diantaranya hadir di sini, 1 diantaranya akan bergabung secara online. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, tema yang akan kita angkat adalah soal ekosistem yang mendukung pelaksanaan ekonomi hijau untuk pencapaian SDGs, dan salah satu ekosistem atau bagian dari ekosistem tadi sudah sempat disampaikan adalah soal teknologi digital ya sebagai salah satu bagian. Nah, kita juga akan bicara bagian-bagian lain yang juga tidak kalah penting adalah soal pendanaan. Nah, disinilah kemudian saya akan langsung mengundang paling tidak 2 pembicara yang akan bergabung bersama kami secara luring. Pertama-tama kami undang dengan hormat Ibu Masyita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi Kementerian Keuangan. Kami persilakan. Selamat siang Ibu Masyita, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang. Terima kasih sehat. telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kemudian berikutnya saya mengundang Ibu Nurdiana Darus, Corporate Secretary and Head of Sustainability and Corporate Affairs PT Unilever Indonesia Terbuka, untuk juga bergabung bersama saya di atas panggung. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Ibu Nurdiana yang biasa juga dipanggil Ibu Ade? Selamat siang, makasih. Boleh saya panggil Ibu Ade ya? Iya, Biar lebih akrab begitu ya. Luar biasa nih kita di atas panggung semuanya perempuan-perempuan. Dan boleh tepuk tangan kita semua perempuan tangguh menguasai panggung begitu ya untuk panel ini. Dan kemudian ada 1 panelis lagi yang juga bergabung secara online. Let me introduce one of my distinguished panelists joining us via our online platform is Mr. Shaba Sobani, Director of Istanbul International Center for Private Sector in Development. Hello, Mr. Sobani. Hi, how are you? Hi, it's a pleasure to see you. You don't have your video The host has on? stopped it. Okay. Or as long as you can hear me? Yes, I can. Thank you. Yes, okay. Thank you so much for joining us all the way from Istanbul. It's such a pleasure to have you with us. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu mungkin nanti akan kita berikan kesempatan untuk brief presentation sekitar 5 sampai dengan 10 menit atau lebih kurang lagi lebih bagus, karena nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian baik yang bergabung secara daring maupun luring untuk ikut bertanya kepada
para panelis yang telah bergabung bersama kami. Baik, dan untuk kesempatan pertama, I'd like to greet Mr. Sobani again to give you an opportunity to give a very brief presentation on our topic for this panel. I understand that you, prior to being appointed to the Director of Istanbul International Center for Private Sector and Development in 2020, you were also the UNDP Program Advisor, Team Leader, and Program Manager of Project in Silicon Valley. So, Mr. Subhani, the floor is yours. Maybe you can give us an overview on, we talk about financing SDGs and meeting, the gap in SDGs investment. What are the existing potentials in leveraging, particularly multinational global financing available right now? Mr. Shobani. Thank you very much. May my presentation be put online? Can you show my presentation? Mohon dari panitia, apakah slide dari Bapak Sobani bisa ditampilkan? Well, I will start while we wait for the presentation. So first of all, I would like to thank for this great opportunity to speak on behalf of UNDP on this important topic. We know that there's an increasing financing gap due to COVID. Basically, we have been looking at an increase in terms of gap to around $4.2 trillion per annum. But this is not due to a lack of money. We believe that there's around $400 trillion of assets held by banks. Okay, great, my presentation's here. We have around $418 trillion of assets held by banks globally. If we just use 1.1% of those assets and align it with the SDGs, we would be able to achieve the SDGs. But this means that we need to also redirect funding from fossil fuel subsidies, which amount to around $6 trillion. And directed towards renewable, directed towards green investment. Next slide, please. So basically, it is very important for investors around the world to support the MSME sector. Some of the challenges we see in the MSME sector is a high environmental footprint, contributing to 60 to 70% of industrial pollution. Women own only a third of formally registered MSMEs, so there's a significant gender gap. We do know MSMEs are very important for the economy. They represent 90% of businesses, 50% of employment. So this is why it's very critical to support them. This is something we have been doing under the G20 Indonesia, looking at the challenges for MSMEs and how to address it. The keynote speaker referred to this. I mean, only 20% of MSMEs are currently engaged in e-commerce sales versus 40% of the counterpart. So this is the important agenda. Next slide, please. So we see 4 areas where there's business opportunity aligned with the SDG. Food systems, urban mobility, health system,
and energy system. And we're looking around $12 trillion of opportunity in that. Next slide. Next slide. Following slide. One area we're very proud to work in Indonesia with OCHA and the Indonesian private sector, specifically Kadin, Kamar Dagang dan Industry, is around disaster risk reduction and response. It's very important for the private sector to be working together in times of emergencies. And in this context, we need to help MSMEs to understand the earthquake hazards in their area, potential floods, how to make sure they digitize all their information so if there's a flood, it doesn't get lost, how to help the employee, and how to work to help with government society. Next slide. In terms of ease of this business, as we know, Indonesia, have you seen from the Economist article, is the country to watch for the next decade. And we see an improvement in terms of ease of doing business, in addition to other things. Next slide. One area that my center is leading, and we're working closely with UNDP Indonesia and the Indonesian government, is the Pioneering Green Sukuk initiative, which has raised $4.5 billion related to finance for projects on climate. In this context, we're looking to replicate this model in other countries. Thank you very much. Very well, Mr. Sobani, thank you so much for that brief presentation. We'd like to follow up with some questions later on, but let me move on to the next panelist, Ibu Masyita, yang juga akan memaparkan lebih jauh mengenai strategi kebijakan fiskal, terutama untuk mendorong tumbuhnya investasi swasta. Tadi juga disebutkan di presentasi awal bagaimana peran sektor swasta tidak kalah penting kalau kita bicara soal bagaimana memenuhi kebutuhan dalam pencapaian SDGs. Silakan Ibu Masyita, langsung saja. Terima kasih. Waktunya mungkin sekitar 5 menit. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya berada di sini. Hari ini saya mungkin akan cover, kalau tadi di cover bagian MDBs, International Fund, nanti saya cover bagian government, bagaimana fungsi uang fiskal itu menjadi catalytic financing, dan kemudian nanti Ibu Dede akan melanjutkan di sisi private ya. Slide selanjutnya. Jadi sebetulnya mungkin dari sesi pagi kita sudah lihat bahwa kita punya komitmen climate action di level global kan. Untuk setiap negara ini sudah diratifikasi dalam bentuk aturan negara masing-masing. Indonesia termasuk di dalamnya. Tidak hanya kita masukkan diratifikasi dalam RPJMN, tapi juga kita masukkan dalam policy yang sifatnya lebih short term, yang tahunan gitu ya. Tidak hanya di level nasional, kita masukkan juga di level daerah, kita juga masukkan di level sektor by sektor. Tapi tentu saja pencapaian net zero emission misalnya kita perlu mengukur kemampuan dan sebenarnya di mana sih area yang kalau kita kerjakan dampaknya paling besar gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya dari dua sektor terbesar, mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Dari dua sektor terbesar pencapaian National Determined Contribution Indonesia itu adalah sektor forestry, slide berikutnya. Dan juga sektor energi. Ya, ini kalau kita lihat target untuk NDC sekarang sudah di-enhance menjadi 31,8% tanpa bantuan internasional dan 43,2% dengan bantuan internasional. Dengan dua sektor yang paling besar target penurunan karbonnya adalah sektor kehutanan dan juga energi dan transportasi. Tapi kalau kita melihat dari macam-macam sektor ini, dilihat dari sisi biaya,
Meskipun pencapaiannya mirip antara energi dan juga forestry, tapi biaya abatement cost itu adalah berapa besar biaya yang harus kita tambahkan untuk mengurangi emisi karbon satu satuan ya, misalnya 1 metrik ton. Abatement cost untuk sektor energi itu jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu mengapa pemerintah melakukan satu program yang kita namakan Energy Transition Mechanism, di mana kita berusaha menyelesaikan isu yang cukup besar dan cukup mahal dan cukup kompleks ya, isu energi, karena stakeholdernya juga banyak, dan juga sektor energi itu amat sangat berhubungan dengan inklusi, perkembangan daerah, dan lain sebagainya yang memang sangat erat kaitannya dengan banyak poin-poin di SDG. Berikutnya, kalau kita bicara pendanaan pemerintah, sebenarnya semua juga tahu bahwa pendanaan pemerintah tidak akan cukup untuk melakukan 100% investasi yang dibutuhkan. Memang bukan itu tujuan dari pendanaan pemerintah. Pendanaan pemerintah atau MDBs atau concessional fund itu uang murah ya, karena dia berasal dari fiskal maupun dari multilateral development bank seperti ADB atau World Bank. Itu fungsinya memang sebagai additional ingredients supaya proyek-proyek yang kita kerjakan itu bankable. Dan kalau dia bankable, dia bisa mengundang investasi swasta, dan memang sebagian besar dari investasi untuk pembangunan apapun ya, infrastruktur, pembangunan di sisi bidang climate maupun renewable energy, memang membutuhkan sebagian besar pastinya dari investasi swasta. Nah, bagaimana sih peran pemerintah selain tadi ada fiskal dan insentif yang membantu, tapi juga pemerintah bisa menjadi convening power ya, membuat institusi, regulasi, dan juga mengumpulkan stakeholder sehingga ekosistem dari pendanaan hijau itu terjadi. Kalau kita lihat hanya dari sisi pendanaan saja di slide ini, kita bisa lihat pendanaan dari domestik ada APBN, non-APBN termasuk swasta. Kemudian internasional juga kita punya berbagai kerjasama bilateral, multilateral, ada yang concessional, uang murah atau uang fiskal, ada juga yang cost of fund-nya normal ya, jadi private fund. Nah, inilah yang memang harusnya menjadi komposisi terbesar dari pembangunan infrastruktur apapun, termasuk infrastruktur di sektor hijau. Tentu dalam melakukan pendanaan ini pemerintah sudah melakukan banyak creative financing, termasuk sukuk tadi ya, green bonds untuk sovereign. Kemudian kita juga punya public-private partnership dalam beberapa green projects dan lain sebagainya. Slide berikutnya, ini dari sisi pendanaan, sekarang tadi saya sampaikan ekosistem ya, ekosistem itu ada institusi, ada regulatori. Ini adalah dari sisi institusi. Kita berusaha mengembangkan institusi-institusi yang bisa menjadi rumah bagi blended financing. Salah satunya adalah Indonesia Environmental Fund atau BPDLH. Ini diharapkan nanti berkembang menjadi suatu fund seperti LPDP ya. Tapi kalau LPDP tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia bisa sekolah ke luar negeri mendapatkan pendidikan berkualitas. Kalau ini dia membantu proyek-proyek hijau supaya bankable dan bisa dilakukan at scale gitu ya. Kemudian kita juga banyak mendapat bantuan internasional, salah satunya adalah Green Climate Fund. Saya tinggal 1 menit lagi, mungkin saya langsung ke contoh saja. Slide berikutnya adalah satu contoh proyek yang tadi saya sampaikan, kita men-tackle isu energi dengan blending antara concessional fund dan juga private fund. Tujuan Energy Transition Mechanism tentu kita mau menambah bauran energi yang green, tapi juga at the same time Indonesia punya isu oversupply dari listrik. Jadi listrik kita di Pulau Jawa itu kebanyakan supply-nya, 38% kurang lebih. Sehingga kalau kita tidak kurangi oversupply ini, maka dia akan semakin memperburuk ya dalam bauran energi, dan juga kalau tidak ditutup akan sulit mempunyai space untuk membangun renewable energy. Berikutnya, untuk itu pemerintah membangun yang tadi saya katakan sebuah ekosistem ya, ekosistem yang terdiri dari country platform, ada sumber pendanaan dan ada juga project. Jadi kita menyiapkan makronya, tapi kita juga menyiapkan at project level, project-project yang memang siap untuk dilaksanakan. Mungkin saya berhenti di sini, Mbak Kania, mungkin bisa di sesi tanya jawab kita lanjutkan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Masyita.
Nanti akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada panelis terakhir yaitu Ibu Nurdiana Darus ya Ibu Ade untuk sharing pengalaman mengenai kemitraan multi pihak dalam mengembangkan sustainable business. Unilever siapa yang tidak kenal dan juga termasuk salah satu first mover kalau kita bicara dalam pencapaian SDGs. Kita lihat dari aspek perusahaan seperti apa perspektifnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kania. Saya cuma dapat 5 menit nih jadinya sama Mbak Majita juga ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin bisa pindah langsung ke slide berikutnya. Sedikit perkenalan untuk Unilever Indonesia, bila mana bapak-bapak ada yang belum kenal Unilever Indonesia. Kami sudah di Indonesia hampir 89 tahun Desember ini. Dan kami mempunyai 43 brand, diantaranya tentunya seperti Pepsodent, Lifebuoy, Royco, Sariwangi, Bango. Moga-moga di rumah bapak-bapak ibu-ibu paling nggak ada satu produk kami yang berada di dalam rumah bapak ibu-ibu sekalian. Kami ada 9 pabrik di Indonesia dan tentunya untuk menjangkau konsumen di Indonesia kami mengarahkan sekitar 3.000 truk setiap harinya untuk mengantarkan produk kami ke dalam household. Next slide. Untuk menjawantahkan purpose kami, which is to make sustainable living commonplace atau membuat norma hidup berkelanjutan menjadi norma hidup kita sehari-hari. Kami mempunyai komitmen yang tercakup di dalam Unilever Compass. Ini ada 3 pilar. Pertama, improve the health of the planet, improve people's health, confidence and well-being, and terakhir ada contribute to a fairer and more inclusive world. 3 ini tentunya sangat berkaitan erat dengan SDG goals ke-17-17-nya. Next slide. Untuk kami tentunya di dalam penjawantahan untuk mencapai dan mencapai SDG goals, kami itu mengimplementasikan program-program. Nah, program-program kami ini tentunya mengacu ke SDG goals yang tertentu. Contohnya yang pertama adalah SDG goal kedua atau yang kami ingin harapkan adalah kami bisa membantu untuk tercapainya zero hunger. Di Zero Hunger ini kami tentunya bisa, tentunya melewat brand kami, kita bisa mengedukasikan untuk nutritious food gitu ya, untuk memberhentikan, untuk to help stop stunting. Tapi kami juga bekerja sama dengan para mitra kami, para pemasok untuk menghasilkan produk-produk yang berhigh kualitas tanpa merusak lingkungan. Di sini kami mengimplementasikan responsible sourcing policy terhadap mitra kami supaya mereka juga membuat agrikultur produk itu yang ramah lingkungan. Kemudian goal ketiga adalah good health and well-being. Di sini berperan brand-brand kami atau merek-merek kami seperti contohnya Pepsodent, Lifebuoy, dan Royco. Untuk di Indonesia ini diwantahkan dalam program-program yang merubah perilaku sehari-harinya para masyarakat Indonesia. Contohnya untuk Pepsodent, yang kita ajarkan ke masyarakat Indonesia adalah untuk sikat gigi pagi dan malam. Mungkin dipikirnya ini adalah simple, tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal untuk menjaga kesehatan gigi dan menjaga kesehatan para anak-anak kita. Lifebuoy, untuk mengajarkan mereka, anak-anak dan juga apalagi waktu zaman pas COVID, mengajarkan untuk cuci tangan dengan sabun. Program ini sudah berjalan semenjak tahun 2004 dan sudah menjangkau lebih dari 100 juta jiwa di Indonesia sendiri. Dan tentunya adanya kehadirannya Royco yang dengan program-programnya untuk mereduce atau mengincrease nutrisi di dalam makanan di household kita, di rumah-rumah kita. Ini yang kami ajarkan kepada ibu-ibu dan orang tua anak-anak. Dan yang berikutnya adalah tentunya partnership for goals. Kami melakukan program-program untuk program-program sustainability kami itu tidak bisalah sendiri. Kami harus bermitra dengan LSM, bermitra dengan komunitas dan juga tentunya bermitra dengan pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Berikutnya. Next slide. Untuk supporting SDG Goal 12 yang kami ingin mungkin sedikit lebih menekankan di siang hari ini adalah responsible production and consumption khususnya untuk waste management system. Di sini kami ingin mendorong yang namanya circular economy terhadap waste, terutama plastic waste.
Untuk mendorong circular economy terhadap plastic waste tentunya ada upstream, midstream, dan downstream. Di upstream caranya kami mendorong circularity ini adalah kami mulai mendesain kemasan-kemasan yang terdiri dari less plastic, better plastic maupun no plastic. Kalau contohnya no plastic itu misalnya sikat gigi itu adalah dari bambu. Better plastic, plastik itu dari resin, atau less plastic jadinya itu packagingnya itu lebih pendek, jadinya lebih gendut gitu ya produk-produknya. Untuk di midstream kami mendorong untuk perubahan perilaku. Di sini sangat penting karena yang kita lihat adalah kebanyakan masyarakat Indonesia belum terbiasa mensegregasi plastic waste atau waste-nya in general. Di sini kami menghantarkan atau menghadirkan 4.000 bank sampah di Indonesia yang menjadi collection point untuk komunitas agar komunitas itu dengan gampangnya mensegregasi dari rumah dan menghantarkan plastik-plastik sampahnya itu ke bank sampah. Dan bank sampah ini kemudian masuk lagi ke dalam industrial recycling industry. Yang ketiga adalah di downstream. Di downstream ini adalah gimana caranya kita mengutilisasi sampah plastik tadi. Bisa kita balikan ke packaging to packaging, jadinya kita recycle bekas packaging tadi kita balikan lagi menjadi packaging lagi, atau kita gunakan menjadi waste to energy, ataupun kita upcycling dan downcycling. Slide terakhir dari saya adalah challenges dan opportunities untuk kami mendrive sustainable business. Tentunya kami tadi Mbak Hania juga menyebutkan menjadi pioneer di sustainability ini is very costly. Tetapi karena kami punya komitmen untuk benar-benar mengedepankan bisnis kami secara sustainable, di sini kami percaya kalau kami bisa maju ke depan dan nanti didorong oleh pemerintah juga kami bisa membawa mitra-mitra kami dan lainnya juga ikut dalam sustainable transformation ini. Kedua, untuk mendorong diperlukan juga adanya regulasi untuk accelerate systematic change. Regulasi yang kami harapkan dari pemerintah adalah untuk mendorong adanya terjadinya level playing field untuk perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan lain-lainnya sama-sama bersamaan mendorong mengakselerasi perubahan-perubahan di level tapak. Dan ketiga adanya green financing. Contohnya tadi green sukuk ya Mbak Mishita, tapi untuk di sektor yang lainnya juga dan untuk kami sektor untuk pendaur ulangan plastik, kami juga masih memerlukan yang namanya green financing untuk mengakselerasi transformasi tersebut. Begitu Mbak Kania, semudahan tadi itu 5 menit. Iya, baik, terima kasih Bu Ade, luar biasa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ini memang kita persingkat presentasinya supaya masih lebih banyak waktu nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada para panelis. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan Slido. Bagi Anda yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan Anda, dan kemudian bagi yang bergabung secara daring juga bisa memanfaatkan fitur pada platform Zoom, ada fitur Q&A kalau tidak salah. Jangan lupa untuk menyebutkan nama institusi dan kepada siapa pertanyaan Anda ditujukan. Baik, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan disaring terlebih dahulu oleh panitia. I would like to go back to Mr. Shobani. Mr. Shobani, we can finally see you in person. The video is on. Thank you so much again for joining us. It was quite the presentation. I would like for you to elaborate a little bit more on how global financial institutions support the financing of SDGs project, which we know have a significant impact but a low rate of return on investment. So can you elaborate a little bit more on this, and what do you see are the most promising trends that you've been seeing, especially post-COVID-19, Mr. Shobani? I think there's a very important role for de-risking. We need to lower the risk for private sector to innovate around energy transition, moving from fossil fuel products and service towards new renewable. I mean, we saw, for example, how the electric vehicle industry has grown due to R&D support, concessional loans, and also end-user subsidies. So that is an example of how global financial institutions can work together to try to
develop a new market, or design a new product. Thank you. Very well. Ibu Masita mungkin juga bisa menambahkan tadi dari presentasinya luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara soal kebijakan fiskal itu hanya salah satu aspek dari pendanaan. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kemudian kebijakan tersebut juga bisa menciptakan ekosistem tadi gitu pendanaan. Kalau kita bicara mengenai proyek-proyek begitu ya, yang berkaitan dengan sustainability dan lain sebagainya ini, bagaimana kemudian pemerintah menetapkan prioritas? Dari segi pendanaan mana prioritas yang akan mana proyek-proyek yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, sektor-sektor mana yang tadi mungkin sebenarnya juga sudah disampaikan tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, Ibu Masita. Makasih Mbak Kania. Jadi untuk sektor contohnya kalau kita mau issue green sukuk ya, itu kita punya list sektor yang diterima sebagai hijau. Jadi ada lembaga verifikator globalnya. Ada sektor, ada proyek yang dibilang hijau tua. Jadi dia ini bagus banget untuk carbon reduction. Ada yang hijau muda dan selanjutnya. Nah sekarang juga di ASEAN dan OJK juga sudah punya taksonomi hijau. Di sini ada yang sama hijau sampai dengan kuning itu ada range-nya sehingga satu activity bisa kita kategorikan. Dan di situ tadi yang disampaikan Pak Sobani adalah kita bisa de-risking. Jadi misalnya ada proyek yang dia hijau muda atau kuning dengan resiko tinggi, maka cost of fund untuk mendapat financing proyek itu juga tinggi. Nah, pemerintah bisa masuk di sini sebagai concessional fund, bisa masuk sebagai de-risking mechanism, membuat proyek lebih murah dan lain sebagainya. Untuk energi, karena ini adalah fokus kita sekarang, kita mengumpulkan, misalnya tadi saya sampaikan kita punya oversupply electricity di Jawa gitu ya. Kita tahu di grid mana yang terjadi oversupply, di grid tersebut ada berapa sih coal power plant gitu ya, ada berapa PLTU. Dari berapa PLTU itu berapa yang sudah sangat tua. Maaf. Sehingga mulai bisa di phase out gitu ya. Dan kemudian kita pikirkan dampak environmental dan sosial, kita hitung tenaga kerja segala macam dan juga dampak finansialnya tadi dengan berbagai macam kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk proyek tentu kita nggak bisa membiayai seluruh proyek di awal, tapi yang dipilih adalah dengan rupiah yang sama, mana sih yang paling besar dampaknya untuk menurunkan carbon emission, tapi at the same time juga dampaknya ke masyarakat dan lingkungan itu paling optimal ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi social issues, malah justru menambah tenaga kerja misalnya. Kemudian dari segi environment paling moderat atau bahkan mungkin paling banyak menurunkan carbon emission. Lalu kemudian mungkin juga bisa ditambahkan mengenai tantangannya yang terberat itu apa sebenarnya yang sekarang dihadapi? Nah tadi ya Pak Sobani memulai dengan actually there's no restriction in terms of the financing ya. This is partly true, it is actually true. The finance itu memang banyak, lagi ample di dunia gitu ya. Tapi problemnya adalah financing itu selalu teragregasi di sektor atau aset tertentu. Contohnya kalau global volatility sedang tinggi, itu aset-aset yang long term gak laku gitu ya. Jadi bonds yang long term kurang laku, yieldnya naik. Aset-aset yang near cash itu laku keras, jadi yieldnya turun, lebih banyak dibeli oleh investor. Bahkan banyak uang-uang yang sitting on cash gitu ya. Nah jadi dari sisi financing ini kita harus lihat lagi dengan pemerintah misalnya. Di pemerintah juga kita tentu melihat plus minus dari masing-masing financing ini ya. Nah tujuan dari ekosistem tadi yang saya sampaikan itu adalah membuat seperti yang saya katakan sebagian besar itu sebenarnya harus dari private sector. Yang sisi-sisi lain ini sebenarnya de-risking kemudian dan lain sebagainya itu membantu dari sisi untuk membuat project lebih bankable. Oke, baik. Dari private sector katanya dibutuhkan juga gitu daya dukung. Dari Unilever tadi sudah menyampaikan daya dukung seperti apa gitu ya yang sudah diberikan terutama dalam pencapaian SDGs. Nah, tapi Anda melihatnya does it get lonely? First of all gitu ya, karena Anda yang pertama termasuk salah satu perusahaan dan ini it's a global company. Tapi kalau kita bicara mengenai negara di mana kemudian perusahaan beroperasi tentunya kan beda-beda begitu ya. Nah, itu kira-kira apa yang memberikan atau in terms of policy support atau apa yang kemudian kalau kita bicara dari sisi ekosistemnya yang bisa memberi daya dukung lebih, bagaimana membuat perusahaan lain juga tergerak untuk melakukan hal yang sama? Yeah, okay. It does get lonely, Mbak Kania. And kalau bahasa Inggrisnya standing out like a sore thumb gitu ya. Dan yang kami perlukan adalah lebih banyaknya perusahaan yang beranjak ke arah sustainable business ini.
Unfortunately memang tidak semua perusahaan mau bergerak cepat, yang secepat yang kita harapkan. Disinilah kami itu mengharapkan kehadirannya pemerintah untuk mengajak melalui ajakan ataupun melalui regulasi. Karena kalau melalui regulasi kan langsung di-set tuh, same level playing field. Sebenarnya itu yang paling aman untuk setiap perusahaan yang mau beranjak terhadap sustainable business. Pemerintah membuat regulasi, aturannya bermainnya seperti apa, same level playing field, tapi juga pemerintah memberikan juga tax incentive gitu tadi. Tax incentive ya misalnya perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan kecil yang kurang mampu untuk bergerak atau berlari. Nah ini yang kami harapkan untuk bisa dibantu juga BPDLH mungkin, atau mungkin dari financing yang lainnya, dari multilateral agency mungkin. Tapi yang intinya adalah semuanya itu mesti bergerak bersatu at the same time and we all run fast. Soalnya kalau misalnya kita satu persatu jalannya satu cepat, satu lambat dan tidak semuanya bergerak, itu yang dimana kita lihat dinamikanya itu tidaklah menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Kita bisa mencapai sustainable goals kita di 2030 nanti. Oke, kalau kita bicara dari sisi investment gitu yang sudah dari sisi perusahaan pasti kan ada biaya begitu yang dikeluarkan, ada cost, ada investment ya, katakanlah seperti itu yang harus dikeluarkan untuk menjalankan sustainable business gitu. Nah, bagaimana caranya? Apakah itu sesuatu kalau kita bicara call to action gitu kepada perusahaan-perusahaan lain, bagaimana kemudian meyakinkan bahwa initial cost atau initial investment yang harus dikeluarkan itu memang sebanding gitu dengan hasil yang akan dituju? Kalau kami tentunya dari Unilever kami percaya sekali itu adalah kami bilang no brainer for business. Karena sustainable business adalah bisnis yang akan tetap relevan di masa depan. Terutama untuk milenial dan Gen Z, di mana mereka itu akan mendemand mencari produk-produk yang sustainable. Mereka akan lebih curious caranya kami memasukkan produk-produk ke dalam packaging kami. Mereka akan lebih melihat packagingnya terbuat dari recycled resin kah. Dan mereka itu akan basing the purchasing decision berdasarkan itu. Jadi untuk kami di FMCG is a no-brainer. Kita memang harus merubah ke sana. Tapi untuk perusahaan yang lainnya sebenarnya it should also be a no-brainer for them too. Karena untuk mereka, it will become very costly if they don't move to sustainable business. Contohnya kalau misalnya mereka tidak pindah dari fossil fuel ke renewable energy. Renewable energy will become much cheaper in the long run. Dan tentunya untuk operational mereka dan business insentifnya itu ada di situ. Jadi sebenarnya insentifnya dan value proposition dari sustainable business itu jelas. Tapi apakah perusahaan itu mau bergerak sekarang untuk take the opportunity of being the pioneer, yaitu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang mereka mau menjadi leader, sebenarnya mereka itu bisa di front line mendapatkan kesempatan konsumen misalnya ya, untuk lebih memilih produknya mereka lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan yang lebih lambat bergerak. Oke, baik. Saya akan coba sekarang untuk melihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari para peserta. Mohon untuk memanfaatkan Slido atau mungkin yang bergabung melalui Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A dari pihak panitia. Apakah sudah ada pertanyaan yang mungkin bisa ditampilkan di layar untuk kita baca bersama-sama ditujukan kepada panelis? Apakah sudah ada? Baik, sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya, ini terutama bagi yang bergabung di sini di dalam ruangan, Anda bisa join at slido.com, kemudian untuk memasukkan tagar 2548301, di mana di situ nanti akan bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Ini terutama bagi yang bergabung di sini. Kemudian bagi Anda yang bergabung secara daring juga bisa memanfaatkan fitur Q&A melalui sambungan Zoom. Ya, apakah sudah cukup jelas tertera di layar Anda saat ini? Tinggal Anda masukkan ya QR code yang tadi ditampilkan layar ke perangkat smartphone Anda untuk bisa bergabung dan juga turut bertanya. Baik, nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada 3 pertanyaan. Boleh saya bacakan sekaligus.
Baik, apa tantangan terbesar kebijakan fiskal dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau? Itu tadi kalau tidak salah sudah dijawab, tapi mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan silahkan. Namun kemudian juga ada pertanyaan berikutnya, ini juga untuk Ibu Masyita, bagaimana potensi ekonomi hijau selain sektor migas yang sejalan dengan competitive advantage Indonesia? Jadi peluang Indonesia itu sebenarnya ada di mana lagi gitu ya, selain di migas? Kemudian juga ada pertanyaan untuk Bu Ade, bagaimana peran Unilever untuk menyehatkan anak Indonesia melalui berbagai produk pangannya. Baik, silahkan untuk langsung dijawab. Saya ke Bu Masyita terlebih dahulu. Kami persilahkan. Terima kasih. Tadi saya mungkin sudah cerita yang bagian tantangan kebijakan fiskal ya, tapi sebetulnya kita nggak bisa mengkotakkan kebijakan dalam hanya kebijakan fiskal, dalam kebijakan sektoral dan juga daerah, karena bagaimanapun semua yang berhasil itu dalam merubah sesuatu yang besar biasanya harus terbentuk ekosistem dari berbagai stakeholder dan kebutuhan pendanaan tadi. Nah, mengenai potensi eko hijau selain sektor migas tentu banyak sekali ya Bapak Ibu. Tapi prinsipnya pemerintah itu pada saat market mechanism sudah berjalan, maka sebetulnya pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Contohnya misalnya kita di sisi forest ya, kita sudah lama berjalan voluntary carbon market ya. Itu juga termasuk sektor yang sudah berjalan secara otomatis dengan market mechanism. Kemudian selain itu kita juga sedang melakukan pendalaman beberapa sektor, contohnya kita mau menjadi produsen EV battery ya, itu juga salah satu sektor yang ke depan besar. Selain FMCG tentu saja Bu Ade bisa menceritakan lebih lanjut dengan basis konsumen yang sangat banyak di domestik, tentu ini menjadi sektor yang juga sangat potensial bagi kita untuk kita kembangkan. Tapi juga sektor-sektor ekspor yang Indonesia mempunyai comparative advantage dengan negara lain, sektor-sektor FMCG yang diekspor atau kemudian tekstil yang sustainable yang bisa diekspor dan lain sebagainya tentu akan menjadi sektor yang juga potensial ke depan. Terima kasih. Baik, silakan Bu Ade. Oke. Ini sebenarnya tadi ada di presentasi saya, mungkin karena cepat-cepat gitu, jadi agak kurang. Sebenarnya dari produk kami, Royco, itu mempunyai purpose yang namanya Fighting Malnourished Risk in Children by Positive Nutrition Education. Program perubahan perilaku. Again, Unilever ini memang kami bergerak untuk mengedepankan dan menginstilkan di dalam masyarakat adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang berhubungan dengan kurangnya nutrisi atau malnourishment di children itu adalah didorong oleh Royco. Kami menargetkan training program untuk para ibu-ibu dan para orang tua untuk mereka bisa memasak makanan yang lebih nutritious gitu ya, bernutrisi. Dan di sini kami benar-benar bekerja sama dengan BKKBN dan kami bekerja sama dengan PKK juga, ibu-ibu PKK. Untuk benar-benar menjangkau para ibu-ibu itu benar-benar paham apa yang mereka taruh di meja makan itu adalah makanan benar-benar bergizi. Jadi bukan hanya untuk anaknya tapi juga tentunya untuk keluarganya. Dan program ini kami luncurkan di tahun 2019 dan alhamdulillah sampai tahun ini total kami sudah menjangkau lebih dari 1,2 juta jiwa. Gitu Pak Imishta. Luar biasa sekali, tepuk tangannya ya untuk Unilever. Baik, kita masih ada waktu untuk satu termin berikutnya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk langsung saja bertanya melalui slideshow dan juga... Baik, kita masih ada waktu untuk satu termin lagi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan untuk memanfaatkan slideshow dan juga fitur Q&A pada Zoom. I would like to go to Mr. Shobani as we wait for other questions from the audience. Mr. Shobani, you talked about MSMEs as key driver in achieving SDGs. Elaborate to us more about why do you think that's the case and how can MSMEs tap into global financial pool investing in SDGs investment, do you think? So MSMEs, as we discussed, face a number of challenges. As the previous speaker has noted, sales channels are becoming digital. So we are moving from a corner store to sort of an online world. So in this context,
context, there's both challenges and an opportunity. There are new fintech models, including in Indonesia, that enable MSMEs to access financing based on real risks rather than perceived risk. For example, the issue of lack of collateral. If you want to buy a car or a motorcycle, often banks do not provide a loan to MSMEs. But there's new types of financing, fintech type of models, know what the real sales are, what is happening, and are able to do so. The other area is that so many MSMEs, including informal businesses, are also owned by women. So it is very important for governments, including provincial and city governments, to provide incentives, help them organize, create markets, different means to support them to be able to sell in their communities. So in that context, what I see the role for private actors is around innovation and new financial products, and for governments to come up with new generation kinds of incentives. Very well. Mungkin Ibu Masyita ingin menambahkan soal itu secara spesifik gitu, MSMEs gitu, kira-kira the role of MSMEs dan bagaimana kemudian pemerintah juga memberikan insentif atau daya dukung agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam akselerasi pencapaian SDGs. Iya. Penting banget nih MSME ya, karena sebetulnya 64% dari GDP Indonesia itu contributed by small medium enterprise. Dan kalau dari segi tenaga kerja lebih dari 90%. Dan kalau kita mengkategorikan MSME dari middle sampai dengan mikro, semakin ke bawah, semakin kecil, semakin besar ownership by women. Jadi membantu tadi salah satu SDG yang gender. Dan juga semakin sederhana sektornya, semakin besar proporsi women participation juga. Jadi memang ini terkait dengan involvement perempuan di dunia kerja ya. Jadi memang peran MSME ini akan menyentuh banyak sekali sisi SDG ya. Tidak hanya gender, perempuan juga cenderung ya. Makanya kita punya program bantuan sosial kita, program Keluarga Harapan, itu didesain diberikan kepada woman of the house, karena dengan diberikan kepada perempuan di rumah, ibu biasanya, itu dia lebih correlated dengan kesehatan anaknya, dengan pendidikan anaknya, dibandingkan dengan kalau dia, ini menurut research ya, bukan menurut saya, dibandingkan dengan kalau diberikan kepada man of the house gitu ya. Dalam kasus Indonesia mungkin banyak juga konsumsi rokok di kalangan menengah ke bawah. Nah, di sisi jadi involvement dari MSME itu dia membantu SDG goals, dia juga membantu GDP Indonesia, dan dia juga membantu akselerasi, karena begini, semakin rendah income level di medium dan bawahnya itu cenderung punya marginal propensity to consume atau level konsumsinya dibandingkan income lebih tinggi lah ya. Sehingga ini memang membantu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan, dan juga alih teknologi dari perusahaan-perusahaan seperti Unilever kepada MSME juga penting sekali. Oke. Dan mungkin sebagai pertanyaan penutup untuk masing-masing panelis, karena waktunya juga sudah dibatasi begitu ya. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 3 menit, semacam closing statement gitu dari masing-masing panelis gitu. Saya akan mulai dari Bu Ade terlebih dahulu. Secara spesifik saya ingin menanyakan, kalau kemudian misalnya diminta untuk menyampaikan call to action gitu ya bagi siapapun, apakah itu perusahaan, individu dan lain sebagainya, karena kita semua di sini bertanggung jawab untuk ikut berkontribusi gitu, bagian dari ekosistem, apa kiranya yang ingin Anda sampaikan dan mengapa? Call to actionnya untuk secara individu dan maupun pemerintah dan perusahaan adalah sebenarnya melihat sustainable living is inevitable gitu ya. We only have one planet and this is it gitu. Jadi untuk setiap individu kita harus benar-benar melihat apa yang what we can do on our own juga. Tidak ada afiliasinya ke perusahaan maupun dari individu. Kalau misalnya dari individu itu apa yang kita bisa gerakkan, contohnya ada segregasi sampah. Dari perusahaan dia bisa membuat komitmen. Dari pemerintah bisa membantu perusahaan-perusahaan maupun yang sudah mau maupun yang belum untuk mengakselerasi ke sana. Itu aja Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Ade, Bu Masyita.
Pertanyaan yang sama? Pertanyaan yang sama. Jadi kita bisa mulai dari diri sendiri, tapi diri sendiri itu bukan berarti personal life aja gitu ya, yang kita lakukan, yang kita consume lebih sustainable, tapi juga di tempat kita beraktivitas, misalnya di sekolah anak, di sekolah saya sebagai government official misalnya, Bu Ade di swasta gitu ya. Jadi sebenarnya dari kita berubah dengan diri sendiri, sebenarnya aspek-aspek yang tempat kita beraktivitas itu juga pasti sudah mulai tersentuh. Okay, very well. And Mr. Shubani, the same question, this is to close our panel, is if you had to come up with one key call to action, what would it be and why, Mr. Shubani? The energy transition is the most critical thing for the planet. We need to focus all our attention. We need to stop fossil fuel subsidies. We need to invest in moonshots for green energy. And we need governments to create the right enabling environment and incentives for transition, for cars, for mobility, for use in all kinds of productive capacity. Thank you. Very well, thank you so much for that, Mr. Shubani, and all distinguished panelists. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat luar biasa dan juga insightful untuk mendorong pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia. Boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya juga menutup sesi panel kedua ini, dan saya mohon para panelis untuk berada di atas panggung, dan selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Iya, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sesi kedua yang sudah selesai ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Kania sudah memandu 2 diskusi hari ini. Dan untuk menutup diskusi ini saya persilahkan kepada Ibu Vivi untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada seluruh panelis dan juga Mbak Kania. Karena di sesi ketiga nanti kita akan berganti moderator. Ya, kami persilahkan Bu Vivi, silahkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sesi ketiga, kurang lebih dalam waktu 1 sampai dengan setengah jam lagi. Dan acara akan dilanjutkan di hari kedua esok. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa tetap hadir di sini untuk mengikuti acara hingga selesai besok tepatnya. Baik, seluruh apresiasi telah diberikan. Boleh foto bersama dulu para panelis, moderator dan juga Ibu Vivi. Silahkan foto dulu Bu Vivi. Boleh merapat untuk foto? Iya. Ya, sekali lagi untuk sesi 2 dengan tema ekonomi digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dimoderatori oleh Mbak Kania Sutisnawinata dengan narasumber Bapak Sabah Shobani, Director of Istanbul International Center for Private Sector in Development, Ibu Maisita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi Kementerian Keuangan, Ibu Nurdiana Darus, Corporate Secretary and Head of Sustainability and Corporate Affairs PT Unilever Indonesia Tbk, dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Kania Sutisnawinata telah memandu 2 diskusi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini akan bertema upaya dan inovasi kemitraan multi. Tadi kita sudah dengarkan 2 sesi, ini akan menjadi sesi terakhir di hari ini. Dan sebelum memulai sesi, seperti biasa akan kami buka dengan mengenakan ataupun mendengarkan pidato kunci yang akan disampaikan oleh Kate Raworth selaku Senior Associate at Oxford University's Environmental Change Institute dengan tema, buku yang dibuatnya adalah Donut Economics. Nah, saya pernah dengar juga nih tentang buku Donut Economics ini. Menarik sekali untuk dibaca, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi, apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang juga suka dengan ekonomi. Dan untuk memastikan, terlebih dahulu saya akan menyapa Miss Kate. Miss Kate. Hi. Hi Miss Kate, how are you today? I'm very well. How are you? It's a real pleasure to be joining you. I'm very good today. Can you hear our voice clearly? I can hear you. It's wonderful, yeah. Okay. So we waiting for a while for the stage to be ready, and then the stage will be yours, okay? It's my pleasure, yeah. That's fine.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan menghadirkan sejumlah narasumber dan untuk sesi ketiga ini akan dimoderatori oleh Bapak Yanuar Nugroho. Kami juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memiliki lanyard, di mana di dalam lanyard tersebut kami juga telah berikan pin. Boleh dipakai Bapak Ibu sekalian pinnya sebagai penanda kegiatan kita hari ini hingga esok hari. Boleh diletakkan di bagian kiri pakaian Bapak Ibu sekalian. Jadi yang belum pakai pin, boleh dulu dipakai pinnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan selanjutnya kita juga akan menghadirkan sejumlah narasumber seperti biasa. Sesi 1, sesi 2 tidak mungkin kalau nggak ada narasumber ya. Di antaranya ada Bapak Paulus Hari, Bapak Nirarta Samadi, Bapak Wisnu Nugroho, dan juga Ibu Gita Syahrani akan bergabung bersama kami, dipandu oleh Bapak Yanuar Nugroho dengan tema pihak untuk mendorong tata kelola dan kelembagaan ekonomi hijau. Baik, panggung sudah siap. Kalau gitu, I will let Miss Kate, the stage is yours. Thank you very much. It's a huge pleasure to be joining you all here. I'm in the UK. It's 8 a.m. in England. It's a big pleasure to be joining your conference. So I'm going to talk today about donut economics, and I'm going to share my screen so you can see what I'm talking about. I'm going to introduce the concept of donut economics, which I created 10 years ago, and explain why I'm seeing it becoming a practical and playful and engaging way in many places to put the SDGs into action. So let's start by recognizing that the 21st century has begun with multiple crises, from the financial meltdown of 2008 to the era of climate and ecological breakdown that is the shape of our times, to the recent years of COVID lockdown. And these crises have hit people with wide differences, but we all have seen how interdependent we are upon each other and on the rest of the living world. They hit with great inequalities of gender, of race, of wealth and power between the global north and the global south. And they all emerge from systems that are based on endless expansion. We have created economic systems that seek to endlessly expand. And within that expansion, we create crises that create a financial meltdown. We create climate change, and we create conditions for zoonotic disease transfer. So, how do we find a new shape of progress that does not lie in endless expansion and growth, but lies in balance? And this is where I propose to you a donut. And this is the one donut that turns out to be good for us. But I invite you every time from today that you ever eat a donut kentang, that you think of this donut. So, think of it as a compass for human prosperity. The goal is to leave nobody in the hole in the middle, falling short on the essentials of life, but don't overshoot the outer boundaries, the life support systems of our planetary home. So leave no one in the hole. These social deprivations all come from the Sustainable Development Goals. I crowdsourced them from the world's governments. Make sure nobody is falling short on health, education, housing, political voice, income, gender equality. So these come from the SDGs. That means all the world's governments have already agreed that nobody in the world should be left in the hole of the donut. But we know that as we collectively use Earth's resources, we start to put pressure on our planetary home, on her life-supporting systems. And so just as we must get over the social foundation, we must stay within the ecological ceiling. We must not put so much pressure on Earth that we start to break down the very systems that support us. And these are the 9 planetary boundaries recognized by Earth system scientists in 2009. We must preserve a stable climate and healthy oceans, a protective ozone layer, the web of ecosystems and biodiversity. We must prevent too much nutrient flow through excessive fertilizer use. We must not convert too much land or withdraw too much water from lakes and rivers. So the goal, don't leave anyone in the hole, don't overshoot the limits. The goal is to be inside that green donut itself,
That is the safe and just space for humanity. So it brings the SDGs together with the latest Earth system science, and it rearranges the SDGs in this shape where we see the tension, and that is our challenge, to solve this tension, the dilemma of how we meet the needs of all people within the means of the living planet. And the shape of progress now, it's not endless expansion, it's thriving in balance. And if I do this with my hands, it's like a heartbeat. And we know at the level of our own bodies, our health lies in balance. Can we take what we know from human bodily health to planetary health and find that balance? Because right now we are way out of balance, as all of the red in this picture shows. Billions of people worldwide are falling short on their most essential needs, and we are massively overshooting many planetary boundaries. So we need to turn this story around from the inside and out. Last century's economic theories and last century's government policies and business models and lifestyles, none of them were designed to solve this challenge. We need to reinvent. Now, the picture I'm showing you is of humanity as a whole and the entire living planet. But of course, policy making happens much closer to home. So let's go down to the national level. Here are 4 nations' national donuts. Now, at the one end, you can see Malawi, a lot of red in the center because many, many people are falling short on the essentials of life, but they're not overshooting any pressure on the planetary boundaries, their fair share. At the other end, you have Denmark. There's no red in the center because they have met the basic needs of all people on this international standard, but a lot of overshoot of planetary boundaries. And then in the middle, I'm showing you Indonesia and China. I thought you would be interested in seeing yourselves in this long story. Let me take these 4 countries and very different levels of income, right? Let me take from these 4 countries, let's go to an array of countries. Now, the place you want to be here is in the top left-hand corner. That's the sweet spot, where we meet the needs of all people, but we do it within the means of the living planet. And the first thing you can see is that there's no country there. There is no nation yet living in the donut. The closest country is Costa Rica. But we can see that every nation in the world needs to transform. Let me show you where Indonesia is. Right, so let's think, what would it take for the very low-income countries that's sitting at the bottom of this diagram? Tanzania, Niger, Uganda, Kenya, Bangladesh. How will they meet the needs of all people for the first time in human history without overshooting planetary boundaries in the way that every country before them has done? How will countries in the middle, like China, Turkey, Bolivia, Russia, simultaneously meet the needs of people for the first time, but already come back within planetary boundaries? That's never been done before either. And the high-income countries, look at all that red overshoot. The United States, Canada, Australia, way out there on their own, massive overshoot. These countries need to take an unprecedented journey to come back within planetary boundaries. That's never been done. So every country here is on a journey of transformation, and I think it means humility and ambition everywhere. And I invite you to catch yourself next time you ever talk about developed countries. I cannot see a single country here that should be calling itself developed. There is nothing developed about overshooting planetary boundaries. Let's also recognize that although the countries on this diagram are all separate dots, they're deeply connected. They're interconnected by histories of colonialism, by military power, by corporate power, by trade and finance rules, by resource extraction, and by the current and future impacts of climate change. And that power typically moves from the global north, power upon the global south. So we need to transform relationships between countries too. So what will it take to turn this story around so that every country in this picture starts moving towards that sweet spot, starts moving towards living in the donut? It's something we've never done before. How can we get there? And this is where I think we need to go beyond the SDGs, which set a goal. We need a direction. We need new dynamics. And I propose 2 big dynamics that I suggest we put at the center of all our policy making and our design of business.
It is to become regenerative and distributive by design. And let me tell you what I mean by each of those. So we know that we have inherited degenerative, linear industrial systems. We take Earth's materials, make them into stuff we want, use it for a while, and then throw it away. And this take, make, use, lose is pushing us over planetary boundaries and running down the living planet. We have to turn those linear arrows into circular arrows so that resources are not used up, they're used again and again and again, so that we work with and within the cycles of this living world. What could that look like? From degenerative to regenerative, it means landscape and agriculture stops degrading and destroying ecosystems and starts to regenerate and bring back life where it has been degraded. Nature has so far been very, very forgiving of us, and she has been generous to come back where we give her the chance. It means turning from industries like the e-waste dumped in the neighborhoods of the world's poorest people. No more linear waste disposal, but circular industry where we repair and refurbish and share and repurpose and reuse. How do we put that at the design of government regulation and business models? It means cities like here in Seoul, in Korea, taking out a 10-lane highway and putting in a river and park. This is not Photoshop. This is real. And you can see how much that must change life in the city, bringing people and nature back. It means building hospitals. Which hospital would you rather get well in? This one in the UK, where I live, there is not a single piece of nature to be seen. Or this one in Singapore, rich in green life. We know we humans heal better when we are surrounded by nature. So in all these levels, how can we go from degenerative to regenerative design? And then a second dynamic. We have inherited economic systems that tend to be divisive, that capture value and opportunity in the hands of a few, whether that is through law and regulation, through privilege, through infrastructure, through history. We will never get into the donut and meet the SDGs if the world continues to become as unequal as it is. We need to create economic systems that are distributive by design, so that they share value and opportunity that's created far more equitably with everybody who co-creates it. What would a distributive economy look like? Let me give you just two examples. In terms of infrastructure, moving from dependence on the private car to public transit. I heard the previous panel, people were talking about electric vehicles. Yes, let's get out of fossil fuels and into electric vehicles, but we cannot afford for everybody simply to buy their own electric car. You'll end up with the very same traffic jam. And it's a crazy use of materials and lithium and energy. We need to move to systems of public transit, like these buses in Curitiba, Brazil. The bus has its dedicated highway, it moves far faster, it's cheaper, and it gives access to people who live outside the city. This is a far more distributive design of transport. And then in the business world itself, why do we think that business needs to be driven by profit? That is just one design, and it often ends up exploiting the very people who actually make the products. Business can be driven by and led by purpose, designed in its very deep design of ownership and governance and finance, a company that aims to respect the rights of its workers, to regenerate the living world, to build community. We can redesign business to make sure that business helps us get into the donut and meet the SDGs. So I'm going to give you an example of actually putting donut economics into practice at the level of a city. This is where many policymakers have picked it up. So I invite you listening to this, thinking of a place, a city, a town, a district, a state where you live. What would it look like to apply these ideas where you are? We first unroll the donut. We need to open it up so that we can go inside between the social foundation and that ecological ceiling, and we can use it as a place to explore possible futures. And here's the question we invite you to ask. How can our city become a home to thriving people in a thriving place while respecting the well-being of all people and the health of the whole planet? That's a big question. So let's break it down into 4 questions.
We're going to look at local aspirations of a place and then its global responsibilities. So first, let's start. How can all the people of our city thrive? What does it mean where you are for people to have a thriving life, to meet those social foundations, to have good food, clean water, decent housing, good schools, healthcare, transport, connectivity, community, culture, social equity? Every place can define this themselves, whether it's Jakarta or Rio de Janeiro or Stockholm. Then we can also ask of the place, what would it mean for our city to be as generous as the wildland next door? Now here I invite you to imagine, what is the wildland next door to where I live? The healthy, natural habitat of this place, because that is nature's genius here. Nature in every place on earth has figured out how to thrive and to regenerate conditions for life. She sequesters carbon from the air. She cleans the air and cleans the water. She cools the air. She houses wildlife and she makes us feel at home. So how can we take the aspiration of the local ecology of our place and build cities that bring nature back in with that same ambition? How can our cities sequester carbon? How can they store rainwater after a storm so that it doesn't flood the city, but it drains under the pavements to create a water table for future use? How can we bring wildlife and nature back in so that we cool the streets and make ourselves feel at home? These are the local aspirations of a place, and they can make a place feel beautiful to live in. Many people in Scandinavia would say, oh, we have a wonderful quality of life and forests and clean air and clean water. But that's only half the story. We also need to ask, what is this place's impact on the whole planet? So let's go. How can this place respect the health of the whole planet? Now think of all of the resources and energy that are imported every time where you are. You import clothing, food, electronic goods, consumer materials, construction materials. They're coming from somewhere else and they have a footprint on the whole planet. That's what that red overshoot of the rich countries is. And we need to come back within those planetary boundaries. So how can we transform our economies so that we stop drawing on Earth's global materials? And lastly, but crucially, how do we respect the well-being of all people? The people who stitched and sewed our clothes, who picked and packed our food, are they being paid decent wages in global supply chains? For people who live in a high-income country like me that's having a big impact on the planet, what is the climate change that's caused now by our lifestyles and the impacts that people around the world are already facing? How do we welcome those who are forced to flee from their own homes? What is the policy of welcome? How else can we connect internationally through scholarships, through international finance, to support people worldwide whose lives we are having impact upon? So these are the four lenses of unrolling the donut. And it's being put into practice in many places. The city of Barcelona is one of many European countries, cities, that has taken the concept and is literally unrolling the donut and collecting the metrics to say, how far out of the donut is our city? And this becomes a new dashboard for our city. Not GDP. This is the 21st century goal. We want to meet the needs of all of our people here, within the means of the living planet, respecting people worldwide. It's also being used by the government of Bhutan, who say they see a lot of connection between the donut and their concept of gross national happiness. And so it's being used in regional planning and for city planning of the city of Thimphu in Bhutan. It's being used in Canada, in the city of Nanaimo, to create their own dashboard for new policy making. So when they are looking at new policy options, such as different ways to expand mobility in an area, they look at 3 scenarios. How do they all map onto our impact on the donut? And they're using this to then decide what kind of policy to pursue. And it's being used in Ipoh, in the state of Perak, in Malaysia. So they are saying, we want to be a donut city here in Asia. We want to show that we can thrive in the donut and show what that means for us in our region. These are just a few of many cities and regions and states worldwide that are putting the donut into practice.
And I warmly invite anybody in your conference, in a city, whether you're a government minister, a city mayor, a councillor, whether you're an NGO or a progressive business, we warmly invite you to join the global community at Donut Economics Action Lab and see how you could put these ideas into practice where you are. Because as we put the donut into practice, we are moving to achieving the Sustainable Development Goals. So let me recap. The donut is a vision of meeting the needs of all people within the means of the living planet, so closely related to the Sustainable Development Goals, but it's playful and very memorable. And just like the SDGs are being put into practice, many places are choosing to use the donut as a framework for doing so. As well as the goals, we need the dynamics. We've got to move from degenerative to regenerative design. And we need to redesign policy and business itself to get there. We need to move from divisive to distributive futures so that we share value with everybody and don't leave ourselves with a highly unequal world, which has no chance of meeting the SDGs or living in the donut. And we can use the donut unrolled as a practical tool for exploring local futures. We also have other tools around business redesign that we've just launched that I invite you to look at if you're interested. This is Donut Economics Action Lab. We've got lots of tools and concepts on our website. These are the ones I've just shared with you. I warmly invite you to explore our website. Anybody can become a member and use these tools if you follow our guidelines. I do hope that these are useful to you, and I would be thrilled if 1 year from now, I find that there are people in Indonesia in many different sectors using these tools. Out of inspiration from today, we would love to learn how you are putting the donut and the SDGs into practice where you are. Thank you very much. Thank you once again to Ms. Catherine Rayworth for your keynote speech. And now let's begin the third session. I would like to invite Bapak Yanuar Nugroho untuk naik ke atas panggung dan memulai sesi ketiga hari ini. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Bapak Yanuar? Terima kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ini sesi paling berat karena sudah sore. Mungkin ngantuk Anda sekalian, jadi saya akan mencoba berusaha agar Anda tidak ngantuk. Karena sesi ketiga ini sesi yang sangat penting. Kita akan bicara mengenai kolaborasi, kita akan bicara mengenai kerja bersama, kita akan bekerja mengenai bagaimana SDG itu mesti dijalankan dan tidak sendirian. Tadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian masih ingat yang dikatakan oleh Ibu Valerie Julian pagi hari tadi, dia mengatakan, we have to collaborate or perish. Kalau nggak ada kerjasama, bubar aja deh. Kalau nggak ada kerjasama, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu, sesi sore hari ini adalah sesi mengenai kerjasama. Kita punya 4 narasumber yang hebat-hebat, narasumber yang punya pengalaman, narasumber yang punya cerita, narasumber yang menjalankan, bukan hanya bicara, tapi menjalankan. Tapi sebelum itu, saya ingin menampilkan satu video singkat mengenai SDGs dan pesantren. Anda mungkin berpikir, SDGs dan pesantren? Iya. Mari kita lihat bersama-sama video singkat ini, sebelum saya mengundang para narasumber untuk kita duduk bersama. Karena apa yang akan kita diskusikan sangat nyambung dengan tadi yang Ibu Kate sampaikan. Jangan-jangan cara kita bekerja ini memang sudah melebihi kapasitas planet ini. Jangan-jangan cara kita bekerja, cara kita hidup, cara kita membangun negeri ini, cara kita menghidupi diri kita ini, jangan-jangan memang sudah melebihi ambang batas itu. Sekali lagi, kita coba saksikan dulu video singkat ini, lalu kita akan meneruskan dengan diskusi. Silakan. Di Indonesia, jumlah pesantren hingga tahun 2022
mencapai 26.975 unit dengan jumlah santri sebanyak 2,65 juta. Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hadirnya pondok pesantren modern dan terpadu meningkatkan kualitas pendidikan santri dan kualitas pengelolaan pesantren. Sebagai bagian dari platform partisipasi, pesantren dapat menjadi model percontohan pelaksanaan SDGs di Indonesia. SDGs Role Model Pesantren di Indonesia. Kelebihan pesantren modern yang menjadi role model adalah materi pendidikan yang sudah setara dengan SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terintegrasinya ilmu yang diajarkan ke dalam kegiatan ekonomi pesantren. Dalam hal ini, teknologi pertanian dan peternakan di pesantren Al-Hikmah II, Brebes, Jawa Tengah. Bagaimana masyarakat ini tidak terjadi ketimpangan, baik itu di bidang ekonomi dan hak-hak dari kehidupan masyarakat. Harta benda ini ditasarrufkan kepada masyarakat secara umum, sehingga tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, tapi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan disitulah agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Setelah pasca corona ini di wilayah termasuk tetangga di daerah pondok pesantren ini banyak sekali warga yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu pengasuh pondok pesantren berinisiatif agar merekrut warga di sekitar area pondok pesantren juga ikut serta bisa membantu memberikan upah kepada mereka agar bisa mencukupi kebutuhan semua keluarganya. Syukur alhamdulillah bisa menyekolahkan anak saya dari SD, SMP sampai MA di Baitul Azhar. Kerjasama Pondok Pesantren Nurul Karnain di Jember, Jawa Timur dengan masyarakat setempat merupakan penerapan prinsip kemitraan dalam mencapai tujuan SDGs untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan sosial sehingga kemiskinan dan kelaparan terentaskan. Kemitraan lainnya yaitu memfasilitasi pelatihan barista untuk santri dan pemuda di sekitar pesantren Al-Hikmah II, Brebes yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, bersama dengan Kementerian ESDM, membangun energi bersih dan terjangkau untuk dapat mengurangi beban listrik sebesar 20%. Pesantren Ihya Usunah Al-Hasani di Jember, Jawa Timur, kopi menjadi komoditas utama dalam menggerakkan perekonomiannya yang juga menerapkan kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memproduksi hasil pengolahan biji kopi. Dengan peralatan modern, dapat dikatakan bahwa pesantren Ihya Usunah Al-Hasani sudah melangkah ke tahap industri dan berinovasi membuat kopi yang berkhasiat bagi kesehatan dengan berbagai cita rasa dan kemasan menarik. Pengelola Pondok Pesantren An-Nur di Malang, Jawa Timur sangat peduli kepada isu perubahan iklim. Karena itu, para santri diwajibkan menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan yang juga berdampak pada ketersediaan air di samping infrastruktur penjernih air yang dimiliki untuk menghasilkan air bersih yang aman untuk dikonsumsi. SDGs yang menjadi program dari PBB dan negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia, ini adalah program yang sangat sejalan dengan ruhus syariah, dengan substansi ajaran syariat yang ada di dalam Islam. Role model pondok pesantren diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya semua pondok pesantren di Indonesia untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan 2030. SDGs, Sustainable Development Goals. Kita sudah menyaksikan bagaimana SDG dilokalkan, bagaimana SDG dijalankan, diimplementasikan, bukan hanya diceritakan, bukan hanya dikhotbahkan, bukan hanya dipidatokan.
Dan tadi adalah contoh bagaimana isi dijalankan di pesantren. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesi terakhir hari ini judulnya adalah upaya dan inovasi kemitraan multi pihak, kolaborasi gitu ya, untuk mendorong tata kelola dan kelembagaan ekonomi hijau. Sesi ini, tentu saja tadi kita sudah mendengar dari Bu Kate, tapi juga kita mendengar dari tadi pagi, sesi pertama maupun sesi kedua. Dan mengapa kita mengambil topik mengenai ekonomi hijau di dalam SDGs Annual Conference tahun ini. Saya kira pada ujungnya memang adalah kita mesti bekerja sama. Tidak bisa pemerintah bekerja sendirian. Mesti bekerja bersama-sama dengan sektor privat, dengan masyarakat sipil, dengan akademisi, dengan media, dengan berbagai kelompok lainnya. Karena itu sore hari ini saya ingin mengundang 4 narasumber dengan berbagai latar belakang untuk bergabung dengan saya di panggung. Yang pertama adalah sahabat teman lama saya, Bapak Nirarta Samadi. Bisa dipanggil Pak Koni Samadi. Beli Koni. Pak Koni Samadi ini, Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah Country Director dari World Research Institute. Sebelumnya, beliau adalah Deputi 5, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua di zaman Bapak SB Yudhoyono saat itu. Kita tahu WRI dan waktu itu Pak Koni juga minat beliau adalah di bidang lingkungan. Dan sekarang ini beliau memimpin WRI, mendorong banyak inisiatif lewat riset, lewat kajian kebijakan, bagaimana ekonomi hijau itu bisa didorong dengan lebih efektif. Jadi Pak Koni akan menjadi pembicara pertama atau panelis atau teman ngobrol sore hari ini. Yang kedua, Mbak Gita Syahrani. Ini juga teman lama. Silakan Mbak Gita. Mbak Gita Syahrani ini adalah Kepala Sekretariat Asosiasi Kabupaten Berkelanjutan atau kerap dikenal dengan nama LTKL, Lintas Temu Kabupaten Lestari. Ini adalah sebuah inisiatif kolaborasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan SDGs. LTKL ini diinisiasi oleh 9 kabupaten ya dulu ya, kita ya betul. Dan salah satunya adalah Sanggau, yang bupatinya ingin saya undang bergabung di sini. Bapak Paulus Hadi, silakan bergabung, Bapak Bupati. Selamat datang, Pak Bupati, silakan bergabung. Bapak Paulus Hadi ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak Bupati Sanggau. Beliau dulunya adalah anggota legislatif DPRD, periode 2004-2009, tapi kemudian sekarang beliau menjadi bupati, ini periode kedua Bapak, benar? Periode yang kedua, 10 tahun menjadi bupati dan mentransformasi Sanggau. Banyak prestasinya, termasuk memenangkan Autonomy Awards, memenangkan penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif oleh Innovative Government Award 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati, selamat datang, selamat bergabung. Dan yang terakhir, ini jadinya panel pertemanan, karena ini teman saya juga, Mas Wisnu Nugroho. Silakan Mas Wisnu, bergabung bersama kita. Mas Wisnu Nugroho ini adalah jurnalis senior. Penampilannya mengecoh, masih sangat muda kelihatannya, tapi sudah 20 tahun sebagai jurnalis di Kompas. Sekarang memimpin kompas.com. Dengan Mas Wisnu selalu bercerita banyak hal dan minat dia bukan hanya soal investigasi jurnalistik, tetapi banyak sekali cerita-cerita kemanusiaan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita akan ngobrol saja saya kira sore hari ini ya. Tidak perlu pakai slide, kalau ada boleh ditampilkan kalau mau, tapi menurut saya lebih baik kita ngobrol ya. Jadi begini, ronde pertama adalah kami akan ngobrol. Ronde kedua, Anda ikut ngobrol. Gitu ya? Oke. Nah, ekonomi hijau. Topiknya kan itu ya, ekonomi hijau. Menurut Beli Koni, Pak Bupati, Gita, dan Mas Wisnu, sebenarnya ekonomi hijau itu satu. Menurut Anda gimana sih? Atau apa gitu ya? Lalu yang selama ini dilakukan apa? Di WRI yang dilakukan apa Mas Koni? Kalau kita mau bicara ekonomi hijau, mau mempromosikan ekonomi hijau.
Pak, kemudian kalau boleh saya kedua Mbak Gita dulu ya, biar nyambung ya. Terus kalau Mbak Gita misalnya, di lembaga seperti LTKL Mbak, yang dikerjakan apa untuk mempromosikan ekonomi hijau? Tentu saja Pak Bupati juga punya pengalaman, apalagi sebagai kepala daerah ya Pak ya. Dan peran media, karena katanya media itu pilar keempat yang mendorong perubahan masyarakat. Blikoni silakan. Baik, terima kasih Mas Yanuar. Pertanyaannya sebetulnya maha sulit. Ya. Apa itu ekonomi hijau? Saya kira banyak orang akan punya banyak pandangan tentang apa itu gitu ya. Saya coba melihatnya dari sisi drive dari manusia gitu ya. Kita tahu sebagai manusia seperti yang tadi digambarkan oleh Kate tadi, keterbatasan kita sebenarnya bisa membantu mengatasi masalah global yang ada, climate crisis dan lain sebagainya gitu ya, adalah dengan cara mengendalikan economic drive kita, gitu ya. Nah, disinilah kalau kita ngomong green economy, artinya drive kita itu mesti dikendalikan dalam koridor tertentu. Ya. Orang mengatakan itu koridor green gitu ya. Nah, saya coba jelaskan what is koridor green yang selama ini kami kerjakan bersama dengan Bappenas ya. Dan saya harus akui dari sejak awal, tanpa Bappenas nggak mungkin pandangan semacam konsep semacam ini bisa didorong secara masif dan kemudian memberikan impact gitu ya. Saya coba lihat kerepean saya karena tidak hafal banget saya gitu ya. Jadi kami membantu Bappenas untuk mengembangkan Green Economic Index gitu ya. Nah dari indikator nanti kita tahu yang namanya Green Drive tadi itu di koridor mana sih gitu ya. Selama ini kita tahu bahwa ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan gitu ya. Tadi disinggung juga di videonya, ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan. Ya. Dan rasanya mustahil yang satu ada tanpa ada yang lain. Mustahil yang satu tidak mempengaruhi yang lain dan seterusnya gitu ya. Nah oleh karena itu indikator yang akan saya sampaikan ini harus juga dilihat secara bersamaan, tidak bisa sepotong-sepotong. Yang pertama adalah indikator lingkungan. Gitu. Apa itu? Tutupan hutan. Kita semua boleh berdebat ini benar atau tidak gitu ya. Tapi saya coba jelaskan lebih lanjut ya. Bauran energi baru terbarukan. Yang ketiga adalah sampah yang berhasil dikelola atau terkelola. Gitu. Yang keempat adalah penurunan emisi secara kumulatif. Berikutnya adalah tutupan lahan gambut. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita karena Indonesia adalah negara dengan tutupan gambut yang relatif besar globally. Sehingga apapun yang terjadi di atasnya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Indonesia bergerak gitu ya, bertumbuh dan seterusnya gitu ya. Kemudian pilar ekonomi diwakili oleh intensitas emisi. Ya, karena kita tahu kalau kita melakukan kegiatan ekonomi akan menghasilkan emisi dan intensitinya bisa dihitung gitu ya. Berikutnya adalah intensitas energi finalnya. Yang ketiga pendapatan per kapita. Yang keempat produktivitas lahan. Dan yang kelima adalah produktivitas tenaga kerja. Kemudian dari sisi sosial, yang pertama adalah rata-rata lama sekolah. Sekali lagi semua kriteria tadi itu sangat bisa diperdebatkan. Gitu ya. Yang kedua adalah angka harapan hidup, yang ketiga tingkat kemiskinan, dan yang keempat adalah tingkat pengangguran terbuka. Nah masing-masing ini akan diukur terhadap benchmark tertentu, standar tertentu ya. Jadi tadi Ibu Kate menyebutkan ada GNI, ya, ada apa namanya chart yang menunjukkan pendapatan nasional tadi ya. Tentu dia akan punya apa namanya standar tertentu kalau dianggap sebagai sejahtera itu berapa. Ya. Indonesia saat ini mencapai berapa. Gitu. Nah kita gunakan benchmark global tadi itu sebagai target dari pengembangan atau perkembangan ekonomi kita ke depannya. Semakin mendekat itu maka skornya semakin tinggi. Baik. Okay, ya.
Ya, jadi kita menggunakan 0 sampai 100 untuk itu. Dan itu kemudian bersama-sama kita lihat kriteria satu dengan yang lain. Tutupan lahan seperti apa, sampah yang terkelola seperti apa dan seterusnya. So kita akan memiliki skor mulai dari 0 sampai 100 untuk semua tadi. Dan kemudian bersama-sama dilihat. Kita itu ada di mana. Ya. Secara nasional kita bisa lihat itu, dan kemudian secara subnasional, kita juga bisa lihat. Baik di provinsi maupun di subprovinsi kita bisa lihat. Ya. Dan ini bisa menggambarkan seberapa hijau sih ekonomi di tempat itu, gitu ya. Karena begitu kita ngomong melindungi penutupan hutan gitu ya, pada saat bersamaan kita ngomong economic intensity, ini dua hal yang akan saling mengkoreksi. Gitu ya. Jadi mau melindungi apa yang mau dikorbankan, ya. Mau meningkatkan pertumbuhan yang harus dikorbankan apa. Dan di sini kita melihat green economy itu bukan saling mengorbankan, ya, tapi menjaga keseimbangan antar indikator tadi. Barangkali itu dulu Mas yang saya kembalikan. Dan yang dikerjakan WRI adalah mendorong itu. Yang dikerjakan WRI adalah membantu Bappenas mengembangkan itu dan kemudian melakukan implementasi di beberapa case, ya, di beberapa daerah yang kami dampingi, kami dorong itu untuk melihat prakteknya seperti apa. Terima kasih Pak Koni. Bapak Ibu, ternyata term ekonomi hijau, kalau tadi saya hitung, ada 14 indikator loh ya. 5 lingkungan, 5 ekonomi, 4 sosial. 2 kata, ekonomi hijau. Kalau 2 kata ini kita unpack, menurut Mas Koni, 14 indikator. Dikembangkan bareng dengan teman-teman Bappenas. Jadi mudah-mudahan kita sekarang tidak taken for granted, tapi kita juga perlu melihat apa toh ini green economy ini sebenarnya? Kita ngomong apa ini dari green economy ini? Boleh nggak saya minta bantuan ditutup pintunya? Karena kemeriahan di luar masuk ke sini. Oke, nah baik. Nah, saya kira ini penting sekali catatan dari Pak Koni ini untuk memulai diskusi kita ya, setting konteks ini ya. Bahwa ternyata green economy itu, seperti itu toh. Kita perlu bicara. Saya masih punya jadi banyak pertanyaan Mas Koni, tapi saya harus sabar dulu. Karena saya mau nanya Gita sekarang. Kalau kayak gitu Gita, pengalaman LTKL selama ini atau pengalamanmu pribadi bekerja bersama dengan lintas aktor gitu ya dalam isu ternyata sekompleks ini seperti apa? Makasih Mas Yanuar. Di sini ada bos saya nih, salah satu kabupaten. Jadi sebagai konteks kan memang Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini asosiasinya pemerintah kabupaten ya. Yang memang pada saat kita bicara tentang implementasi konsep yang tadi Pak Koni sampaikan, ini mantan bos saya juga, jadi ini semua ini tinggal itu sebetulnya sangat ditentukan apakah kita berhasil merangkai kegotong royongannya. Sebetulnya esensinya di situ. Tapi mungkin sebagai asosiasi pemerintah kabupaten ada kebutuhan untuk menjawab apa sih arti ekonomi hijau atau jalur pembangunan ekonomi apapun sih namanya gitu ya, mau hijau, mau biru, mau merah, mau coklat, yang betul-betul konkret bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di Tapak, karena itu yang diminta oleh bukan hanya kepala daerahnya tapi juga semua dinas yang berkolaborasi dengan sekretariat LTKL. Jadi kami di sekretariat LTKL mungkin bekerja dengan sekitar 13-15 dinas ya untuk menerjemahkan apa sih itu ekonomi hijau, apa sih itu ekonomi rendah karbon, apa sih itu ekonomi tangguh iklim, banyak sekali istilahnya. Tapi pada akhirnya yang disampaikan kepada kami, jadi ini yang bikin juga teman-teman kabupaten, Bu Vivi dan Bapak Ibu sekalian, katanya kalau menjelaskan apa itu pembangunan lestari, lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera. Bagaimana lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera? Tanahnya subur, airnya bersih, udaranya sehat, masyarakatnya berdaya dan senang. Jadi berdaya dan bahagia sebetulnya. Katanya seperti itu, supaya kalau kita jawab sampai ke level desa, sampai ke level petani, menurut Bapak Kepala Dinas, Pak Kabid, lebih enak jawabnya gitu. Jadi lagi ngapain sih? Pokoknya intinya menemukan formula supaya lingkungannya bisa terjaga, tapi masyarakatnya bisa sejahtera juga. Nah, itu 2018 mungkin ya, sampai ke kesimpulan itu. Setelah sampai ke kesimpulan itu, kemudian ditanya, kalau gitu saat ini apa sih yang paling membuat susah untuk mengimplementasikan konsep ini, lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera? Jawabannya ternyata adalah pilihan
dari opsi skenario ekonomi. Kalau kita lihat nanti mungkin Pak Bupati akan menceritakan lebih panjang ya. Tapi kalau kita lihat dokumen perencanaan daerah, ada dokumen pembangunan itu biasanya sudah sering dilihat ya RPJMD. Budget juga sering dilihat. RT RW untuk tata ruang juga sering dilihat. Yang sering kali tidak dilihat adalah rencana umum penanaman modal. Yang adalah cari uangnya dari mana buat rencana pembangunan tersebut. Kalau kita lihat di keanggotaan kami ada 9 kabupaten di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kalau di Kalimantan semua di Kalimantan Barat, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di Sumatera ada Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan. Di Sulawesi ada di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Hampir semua pilihan skenario ekonomi di dalam rencana umum penanaman modal itu cuma 2 opsinya. Kalau tidak ekstraktif, artinya tambang atau minyak dan gas gitu. Perkebunan besar. Jadi cuma 2 itu aja. Perkebunan besar berarti kemungkinan besar sawit. Jadi pada saat kita buka RUPM, tidak ada daerah yang melanggar rencananya provinsi maupun rencana nasional. Karena katanya rencananya cuma boleh 2 itu. Nah jadi kan kalau ditanya, kalau gitu lingkungan terjaga masyarakat sejahtera opsinya apa dong? Dari 2019 kita coba mencari kira-kira formula apa yang bisa ditawarkan supaya ada banyak opsi-opsi lain selain ekstraktif dan perkebunan besar. Bukan berarti opsi yang itu tidak bisa ada karena nanti pasti Pak Bupati akan bilang itulah yang sekarang menyelamatkan masyarakat gitu ya secara konkret. Tapi kemudian harus ada dong alternatif-alternatif yang lain. Akhirnya kita masuk ke dalam satu konsep yang diluncurkan di 2020 namanya konsep ekonomi lestari. Kita sebutnya communature, community living with nature. Dan itu sebetulnya simpelnya adalah bagaimana kita bisa menemukan perbaikan rantai pasok dengan cara menumbuhkan industri hilirisasi bernilai tambah yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat, dilakukan oleh pelaku usaha yang juga lestari. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah usaha dan produk tersebut tidak menimbulkan kebencanaan bagi lingkungan. Yang kedua, dia menyejahterakan untuk seluruh aktor di rantai pasok, baik itu pekerja, pekebun, petani, nelayan, semua yang ada di rantai pasoknya disejahterakan. Dan yang ketiga, dia bertanggung jawab untuk penggunaan energi dan juga pengelolaan limbah. Kriterianya itu. Nah, sudah sampai konsepnya diluncurkan, kemudian dibilang dong, Mbak ini kayaknya imajiner deh. Ada nggak sih sebetulnya opsi-opsi usaha seperti ini? Makanya akhirnya kita memutuskan di tahun 2020 bekerja sama dengan Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi UKM, Bappenas juga dibantu sama Seknas SDGs utamanya dan Pertanian Pangan serta Kehutanan, juga Smesco Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk kalau gitu kita harus coba. Nah, salah satu yang jadi contoh, tadi pagi baru menang juara 1 Alam Siak Lestari. Jadi boleh kalau mau dikasih tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Alam Siak Lestari ini adalah contoh dari opsi alternatif bisnis yang mengelola sebetulnya ikan, perikanan yang hidup di lahan gambut yang sehat dan dari ikan tersebut bisa diekstraksi zat namanya albumin yang harganya bisa ribuan kali lipat. Dan yang paling penting adalah dia dikelola oleh satu microprocessing facility atau pabrik mini yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat di Siak dan perusahaannya sendiri adalah bentuk konkret dari blended finance yang tadi Kate sempat bilang gitu. Karena ada uang dari pemerintah, ada uang dari swasta, ada uang langsung dari desa, ada uang langsung dari anak-anak mudanya yang menjalankan semuanya anak muda lokal. Jadi kurang lebih ekonomi hijau dan apa yang dicoba ditunjukkan oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari di seluruh kabupaten, termasuk kalau Alam Siak Lestari dari Siak, di Sanggau sekarang lagi jalan juga pengadaan barang dan jasa buat madu misalnya. Kita lagi coba nanas juga di Kabupaten Sintang. Intinya menunjukkan bahwa ada kok opsi skenario pembangunan ekonomi yang bisa menjaga lingkungan sekaligus menyejahterakan masyarakat dan juga bisa memastikan teman-teman kaum muda itu betul-betul bisa punya opsi untuk stay dan mengembangkan daerahnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Yanuar. Terima kasih Gita. Saya kira ini sangat inspiring ya, karena memang kadang-kadang kita selalu berpikir biner gitu kan, atau dualisme gitu ya. Kalau tidak ini gitu kan.
Kalau ekonomi ya sudah lingkungannya rusak, atau lingkungan kamu jaga pertumbuhanmu nggak bisa tinggi gitu kan. Dan paradigma ini bukan kebetulan muncul, terutama di dalam paradigma pembangunan, ya kan? Saya ingin bertanya ke Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati praktek, tadi kan Mbak Gita udah cerita ya, dan pengalaman LTKL tadi dengan beberapa, kalau saya boleh bilang semacam eksperimen sosial, tetapi kemudian benar berjalan. Ketika ekonomi hijau itu di-unpack, kemudian akhirnya ada kok model pembangunan. Nah, pengalaman di Sanggo bagaimana Pak Bupati? Silakan. Baik, terima kasih. Memang yang saya rasakan ketika saya memulai untuk memastikan pada saat menjadi seorang bupati, yang saya tawarkan juga adalah konsep bagaimana masyarakat bisa sejahtera, tetapi lingkungan mereka tetap harus jaga. Ada satu yang mungkin saya katakan, kalau ini sebenarnya tergantung pemimpinnya juga sih. Saya dulu kerjanya di Social Forestry Development Project. Jadi pemahaman tentang lingkungan saya miliki. Nah, ketika saya jadi bupati, dan itu memang juga tuntutan saat ini, seperti apa, dan saya lihat kenyataan di daerah saya, itu 40% wilayah sudah tertanami perkebunan kelapa sawit. Hari ini kami mulai merasakan dampaknya. Kalau dulu, angin tidak pernah datang ke kota, artinya angin yang kuat, puting beliung. Hari ini kami sudah sering dapat. Karena apa? Karena memang rimba kami, hutan kami sudah tergantikan dengan perkebunan kelapa sawit. Sehingga saya berpikir tidak boleh stop dengan kesejahteraan masyarakat. Kesaksiannya sederhana. Ketika pandemi COVID-19 kemarin, Kalimantan Barat banyak yang minus pertumbuhan ekonominya. Kami plus 0,10 pertumbuhan ekonominya. Karena apa? Karena sawit. Tapi kalau bicara dampak dari perkebunan ini harus diakui. Bahkan saya dengar justru semakin seru ketika kalau sudah bicara politis di tingkat internasional. Kita dihantam sekarang Indonesia, kan? Nah, tapi yang saya melihat penting sebuah kolaboratif. Dan ini tidak bisa hanya keinginan pemerintah, apalagi hanya tertuang dalam visi misi seorang bupati. Nah, untuk itu harus action, kebijakan. Dan siapa yang terlibat? Kalau saya sebenarnya lebih menekankan kepada justru masyarakatnya. Nah, makanya di kami kita dorong masyarakat hukum adat yang melakukan aktivitas untuk menjaga kelestarian, tata kelola lahannya, yang bisa untuk investasi, yang bisa untuk pengembangan mereka sendiri, kemandiriannya. Nah, di situ kan hukum adat itu sangat baik. Kalau bicara lingkungan, dasar-dasar mereka sudah ada, mereka tahu. Nah, tapi juga ada yang harus tersempurnakan. Nah, itu. Lalu kita dukung dengan peraturan pemerintah. Nah, kami support supaya masyarakat adat ini betul-betul juga terlindungi. Nah, kita sudah dengan Kementerian Kehutanan justru kita sudah sekarang ada 14 hutan adat yang diakui. Kemudian berikutnya kita dukung dengan kepastian teman-teman yang berusaha. Karena Sanggau cukup banyak investor yang bekerja di sana, kelapa sawit dan tambang. Tapi tambang masih sedikit, yang banyak kelapa sawit. Nah, itulah yang saya pikirkan bagaimana ini supaya betul-betul ekonomi ini mampu mensejahterakan masyarakat Sanggau, tapi jangan sampai ada bencana tadi. Mungkin itu tadi yang teori donat itu ya. Dan itu saya tadi pikir enggak ada lama teori itu gitu, rupanya baru juga gitu. Itu yang kita pikirkan bahwa ya kalau masyarakat ini tidak ambil peran, percaya saja kita sulit. Maupun pemerintah mau dengan aturan apapun, kalau masyarakatnya tidak mau peduli, itu sulit.
Dan puji Tuhan, alhamdulillah ya kami punya itu. Lalu ya kolaboratif memang harus ada tempat juga untuk berkomunikasi. Nah, saya membuat satu sekretariat yang kita sebut Sabang Merah, tempat mereka berdiskusi. Di situ ada unsur masyarakat, unsur teman-teman LSM, NGO, kemudian unsur pengusaha, bahkan kita sudah deklarasikan ya untuk memastikan para pengusaha perkebunan sawit bersama dengan para NGO, kemudian kita pemerintah dengan teman-teman masyarakat, ada hal-hal yang menjadi catatan yang memang mereka harus satu pemahaman, dan itu sudah kami lakukan. Tapi dampak berikutnya tentu kami harus evaluasi. Nah, hasil hari ini ya memang ada kekhawatiran apabila pengusaha lebih kuat daripada rakyat, sementara rakyat sendiri ya dalam posisi lemah daya tawarnya. Kalau bicara ekonominya mungkin nanti berbicara soal bisnisnya, tapi kalau bicara lahan dan tata guna lahannya sebenarnya kalau kami, rakyat kami lebih kuat. Kami bisa tidak memberi lahan kepada teman-teman investor, bisa. Nah, tetapi inilah yang harus kita sebagai pemerintah buat perimbangan. Nah, kalau kita mau bicara kesejahteraan, ya hari ini ya yang mau saya katakan, kami, puji Tuhan di daerah saya belum menemukan orang yang tidak makan. Wow, hebat Pak. Tapi yang menjadi masalah adalah adalah bagaimana ya kami bisa memanfaatkan uang yang kami punya untuk meningkatkan sumber daya manusia kami. Mungkin itu. Terima itu kasih. tantangan yang paling berat. Makasih. Terima kasih Pak Bupati. 5 kata kunci. 1, kepemimpinan itu penting. Betul Pak Bupati tadi ya? Nomor 2, nggak cukup cuma kepemimpinan, mesti ada kebijakan yang jelas. Ketiga, pelibatan masyarakat. Keempat, komunikasi. Pelibatan tok tidak cukup kalau nggak dikomunikasikan. Dan terakhir, berani mengevaluasi. Saya kira ini 3 pembicara ini daging semua ini ya. Saya yakin Mas Wisnu juga. Peran media gimana Mas? Monggo. Ya, sebelum masuk peran media, makasih Mas Januar. Saya ingin merefleksikan apa sih ekonomi hijau itu ya. Bulan lalu saya baca buku Conscious Capitalism. Belum selesai, baru saya baca 20-an, 30 halaman. Dan saya merefleksikan ekonomi hijau itu ya conscious capitalism itu. Jadi industri yang makin sadar bahwa bumi ini perlu dirawat, hidup perlu dilanjutkan, dan kita juga nggak bisa hanya ngerawat bumi saja, tapi juga hidup harus dilanjutkan. Dan kalau saya ringkaskan ini jadi menambah istilah lagi sebenarnya, tapi buat saya kena itu ekonomi hijau itu ekonomi yang berkesadaran sebenarnya. Itu sebuah pemahaman ya kalau kita melihat mungkin agak pesimis kita melihat hari-hari ini ya, tapi ekonomi yang berkesadaran ini sekarang tumbuh di banyak tempat dan lokal sifatnya. 2 bulan lalu saya ke Kulon Progo, itu sedang tumbuh bagaimana masyarakat di pedesaan itu merawat lagi value mereka untuk bisa menghidupi ekonomi mereka secara sustain tanpa harus menjadi kota. Menjadi kota itu kan sebenarnya upaya kita untuk tadi eksploitatif, membuat segala sesuatu seolah-olah yang di desa itu nggak ada. Itu refleksi saya pertama dulu, apa itu ekonomi hijau menurut pemahaman saya dengan beberapa tadi yang disebut Pak Koni soal 14 indikator tadi ya. Itu masuk di situ semua, kan ekonominya, manusianya, dan juga lingkungannya. Yang kedua, untuk menyambungkan tadi soal conscious capitalism dan ekonomi berkesadaran tadi, dan di beberapa daerah yang saya jumpai, ya di Kulon Progo, di Magelang, saya melihat itu tumbuh kecil-kecil gitu. Saya merasa kok bahwa keinginan orang untuk menghidupi dirinya secara wajar, tidak berlebihan, itu sebenarnya kunci dari bagaimana ekonomi hijau ini. Eksploitasi yang berlebihan dan mimpi kita tentang hal-hal di luar sebenarnya kemampuan bumi ini memenuhinya, itu membuat kita tidak sustain sebenarnya. Tadi betul bahwa apakah cara kita bekerja selama ini
sudah melebihi kemampuan bumi ini menampung. Jangan-jangan iya loh. Itu kesadaran ini di beberapa wilayah itu muncul juga, dan ini menyenangkan menurut saya. Itu refleksi saya untuk yang pertama. Lalu yang kedua, apa peran media? Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak sulit juga untuk dijawab, karena dalam arti tertentu media punya tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada publik. Kalau dalam konteks ekonomi hijau, bayangan saya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa ekonomi hijau, betapa ekonomi berkesadaran ini harus menjadi concern bersama. Caranya bagaimana? Mengungkap kebenaran-kebenaran di sekitar ekonomi hijau itu. Tadi Mbak Gita ya tadi menyebut soal yang alam siak lestari tadi di Gambut. Itu di luar pengetahuan saya itu. Saya sebagai wartawan melihat ini sebagai nilai berita yang kuat sekali. Nah, salah satu nilai berita itu yang membuat wartawan itu tanpa disuruh dia bisa melakukan apapun. Dan Nanti saya akan tinggal wawancara Mas, ada di sana. ada di situ ya. Oke. Artinya ini sesuatu yang menjawab kegelisahan tadi, bisa nggak sih lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera? Itu kan kayak utopia ya, tapi ada nih di alam siak lestari itu. Di lahan gambut ada komoditas yang nilainya tinggi, lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera. Ya ini mungkin belum mainstream, belum jadi arus utama, tapi ada. Tadi nanas yang mau lagi dikembangkan. Ya ini mungkin peran-peran research itu ya. Nah, peran media dalam arti untuk ekonomi hijau bagi saya itu menggaungkan, ini kayak suara-suara dalam padang gurun sih. Untuk keterbacaan mungkin sangat rendah, tetapi kita nggak boleh menutup ruang untuk tersampainya pesan meskipun tidak masif. Nggak apa-apa kita punya 5, 10, 100, 1000 orang yang betul punya concern yang nyata dibanding kita punya emas tapi nggak tahu apa-apa juga. Betul. Itu kita ngomong soal quality, dan ini kerja panjang sih menurut saya, nggak bisa kita katakan bahwa ini akan selesai di 1-2 tahun, tapi panjang ya. Membangun kesadaran dan memberikan informasi terkait kebenaran dari ekonomi hijau itu peran media, dan itu dilakukan ya kalau ya Mas Januar paham banget karena juga meneliti media juga, mencari kebenarannya dilakukan wartawan dengan research misalnya, mencari data, observasi ke lapangan. Saya sebagai wartawan meragukan pernyataan Mbak Gita tadi yang alam siak lestari. Saya harus mengirim reporter untuk melihat ke sana. Apakah betul itu yang diklaim Mbak Gita? Karena kalau ternyata enggak, kita membohongi publik misalnya. Lalu yang ketiga, wawancara pasti dengan Mbak Gita, dengan pelakunya, dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari itu. Ya, kalau kembali ke pertanyaan Mas Januar tadi awal, apa ekonomi hijau? Ekonomi yang berkesadaran. Peran media apa? Membuat orang atau publik atau pembaca atau penonton sadar bahwa ekonomi hijau ini adalah ekonomi yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kita nggak bisa terus-terusan ekonomi yang eksploitatif dan membuat kita akhirnya kelelahan sendiri gitu. Betul. Mau kemana kita kalau terus-terusan begini kan? Kita nggak bisa bahagia juga akhirnya. Betul. Begitu Mas Yana. Terima kasih Mas Wisnu. Bapak Ibu, saya tadi itu punya pemikiran, saya mau teruskan ke ronde kedua. Tapi saya mau test the water dulu, saya mau tahu dulu. Kira-kira di ruangan ini yang mau berkomentar, menanggapi, bertanya, berapa? Tunjuk jari atau angkat tangan, biar saya tahu. Saya nggak mau sok tahu juga kan. Jangan-jangan nggak ada yang mau nanya, itu kan. Jadi saya mau tahu dulu. Di sebelah sana coba. Ada berapa tangan terangkat kira-kira yang ingin berkomentar atau ingin bertanya? 1. Tangan sebelah kiri. Sini di sebelah kiri ya. Sebelah sana ada 1 orang ya di belakang ya. Yakin ya? Cuma 1 ya. Karena saya janji siapapun yang angkat tangan, saya beri kesempatan untuk bicara. Sekali lagi saya tanya. Berapa di sebelah sana? 1. Oke, sebelah sini ada? 2. Sebelah sini? Ada yang mau tanya? Atau berkomentar? Tidak ada? Oh, 1. Di sebelah sana? 2. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7. Far right sebelah sini nggak ada? 7 ya? Saya memenuhi janji saya. Kita minta mereka berkomentar dulu ya, karena ronde kita bisa ngomong, ini sesi ngobrol, 8. Jangan berubah pikiran lagi. Tunjukkan tangan sekarang, berapa orang? Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bisa dibantu mic nggak ke sana? 1 orang 2 menit, paling lama. Kalau nggak ada saya bantu, saya bisa memberikan mic juga. Pakai mic saya? Oke. Silakan. Cek.
Nama, asal lembaga, pertanyaan, singkat, padat, jelas. Nama saya Ria Ernunsari, saya dari Monash University Indonesia. Saya sama Yanwar membagi satu WhatsApp group. Chevening. Ya, pertanyaannya untuk semua yang ada di depan. Peran indigenous people di sini tadi hanya disebut oleh Pak Bupati gitu. Boleh dielaborasi lebih banyak lagi dari Mbak Gita, Mas Wisnu sama Mas dari WRI. Makasih. Terima kasih Mbak Ria. Sebelah sana lagi tadi 2 tangan. Satu lagi tadi tangannya diangkat yang mau bicara tadi sebelah kanan. Atau saya salah lihat? Tidak. Oke, sebelah sini. Tadi. Ya, silakan Ibu. Atau ya. Baik, selamat sore. Saya dengan Lina dari Bikoms. Kita di komunikasi. Pak Yanwar sangat menarik bawa sesi ini. Walaupun udah pada ngantuk, tapi kita jadinya semangat. Saya tertarik terkait kolaborasi. Topik kolaborasi ini selalu dikumandangkan ya, dimanapun event-event serupa. Semua bagian terkait. Lalu sebetulnya bagi saya concernnya adalah Pak, di atas topik ini sangat berkumandang dan strategik. Lalu breakdown ke bawahnya tuh seperti apa? Saya belum terlalu merasa bahwa awareness terkait SDG ini sendiri sudah cukup meresap sampai bawah. Kok tadi cukup terwakilkan ada Pak Bupati, which is level kabupaten gitu kan, terus Mbak Gita yang memang juga relate to 9 kabupaten kalau nggak salah yang lestari apa itu tadi. Nah itu Pak, jadi kira-kira bagaimana membuat kolaborasi ini benar-benar konkret nyata. Tentu ini bukan yang instan, tetapi setidaknya kalau konkret ada progres. Nah ini kalau semua di ruangan ini kita setidaknya awareness itu dapat, mulai dari step kecil tapi konkret. Itu bagaimana kira-kira? Nah here we are willing to support and apa ya Pak, ya assist lah. Thank you. Terima kasih Ibu Rina. Tadi saja berapa tangan tadi di sini? 1, 2, 3. Di sini dulu Mas. Silakan. Makasih Bapak. Untuk Pak Bupati. Pak Bupati, oh ya, perkenalkan saya Ana dari Sekretariat Nasional SDGs. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kita tidak terjebak dengan teknokratis, dengan program kegiatan, subkegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang tadi menyambung penanya sebelumnya atau pengomentar sebelumnya itu sampai ke bawah. Karena kita terjebak dengan dokumen-dokumen yang dari top down ke bawah, yang ribuan kegiatan itu. Bagaimana bahwa yang Bapak sampaikan itu angin puting beliung itu tidak akan terjadi sama sekali lagi di sana karena hutan akan tumbuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Mas silakan, nama, asal. Tes 1, 2, 3, oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendi Surya, saya dari PISA Group Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture, and hereby I want to giving the question to Mbak Gita Syarani. Yes. Dan di sini I'm really excited about Kabupaten Lestari and its coalition yang namanya ada Koalisi Ekonomi Bumi dan ada Lestari juga. Nah, di sini kalau dari regarding to the experience from Albumin yang dari Alam Siak Lestari itu juga dan di sini juga sangat-sangat menciptakan that I'm really interested with this. Nah, meskipun demikian itu bagaimana bisa memastikan bahwa produk dan juga produk andalan yang di setiap kabupaten itu bisa berjalan secara berkelanjutan dan bisa benar-benar bisa memastikan bahwa produknya bisa inklusif dan bisa berkontribusi positif pada SDGs dan juga bisa mewujudkan keuntungan yang bisa disebut dengan cuan lestari. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Good question. Silakan.
Assalamualaikum semua. Saya Al-Fatih Manggabarani dari UPN Veteran Jakarta. Saya sangat terinspirasi oleh Bupati. Kami kebetulan punya desa binaan, desa tertinggal miskin lagi ya di Lebak, Cileles, Banten ya. Terkendala dari 2017 kami membina desa itu untuk mendongkrak income per kapita masyarakat di situ. Tapi kami terkendala karena jalan ya, alat pendukung untuk ke situ sampai tim kami itu tinggal 2 orang yang betah dari 21 orang ya. Saya ini mau meminta apa sih yang harus saya lakukan Pak Bupati untuk seterusnya, karena kami terkendala dengan biaya dan kami juga terkendala dengan ahli-ahli yang mau menuju ke situ, dan kami terkendala dari proses yang dilakukan yang begitu padat oleh kecamatan ya, sehingga ada bantuan dari pusat itu harus melalui beberapa, jadi banyak masalah yang sebenarnya tidak bagus saya kemukakan di depan umum ini ya, karena menyangkut salah satu aparat tertentu ya. Jadi saya sangat adanya SDGs ini, Sustainable Development Goals, itu sebenarnya baru kami sosialisasikan di desa itu, karena mereka juga bupati dan desanya, kepala desanya juga masih asing dengan program ini, dan kami mengatakan bahwa program ini sebenarnya punya anggaran yang begitu besar yang saya tahu dari Bappenas, dan saya selalu aktif diundang untuk ikut program-program ini. Saya sangat optimis semoga saya bisa seperti Bupati ya, karena income per kapitanya dari 2017 belum naik-naik Pak ya. Saya sangat kasihan ya, 40% rakyat di situ tidak punya KMC ya. Jadi kamar mandi itu nggak punya sama sekali. Semoga Allah memberi saya kesehatan, saya bisa seperti Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Avanti, terima kasih. Tadi tangan di sebelah sini saya lihat, silakan. Halo, selamat sore Mas Yanuar, Gita. Nama saya Winnie dari The Oxford Martin School dan Schmidt Future. Tadi ketika kita bicara tentang ekonomi lestari, kita bicara tentang bagaimana mewujudkan social well-being tanpa overshooting planetary boundary. Nah, ekonomi hijau yang dilakukan oleh LTKL seperti PT Alam Siak Lestari kan menimbulkan banyak inovasi yang leading into pekerjaan-pekerjaan baru yang pastinya membutuhkan skill-skill baru. Jadi green economy needs green and inclusive skill. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran partnership untuk memastikan di level grassroots green skilling ini ada dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi aksesnya bukan hanya untuk orang-orang yang the haves atau memang yang punya akses ke skillnya, tapi juga untuk marginalized dan local community and indigenous community. Terima kasih Mbak Winnie. Tadi satu tangan lagi sebelah sini kalau saya tidak salah lihat. Betul, di ujung, di pojok. Boleh dibantu Mas? Pojok. Silahkan. Nama, asal. Halo, nama saya Rinto dari Invit, Pak Yanuar. Saya bertanya, tadi saya tertarik satu hal dan sebenarnya itu kunci dari konferensi ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa itu semua tergantung pemimpin. Jadi karena kita juga ngomongin kolaborasi dan bagaimana kita ke depan, tidak hanya ke narasumber, mungkin saya juga bertanya kepada kita semua. Karena ekonomi hijau kan berkesadarannya dan tidak semua pemimpin yang berkesadaran. Nah, sudah banyak yang dilakukan ya, baik akademisi, masyarakat sipil, maupun beberapa sektor swasta untuk mendorong ekonomi hijau ataupun lingkungan yang berkelanjutan, khususnya terkait climate change pada saat ini. Nah, problemnya balik lagi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, tidak semua pemerintah sadar atau balik lagi ke individu pemimpinnya. Nah, bagaimana nih kita mendorong pemimpinnya sebenarnya, karena itu sangat penting dan core ya. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Rinto.
Saya sudah memenuhi janji saya ya, semua yang mengangkat tangan sudah saya beri kesempatan untuk bicara, atau masih ada yang belum? Oh, satu lagi, berarti 8 orang, silakan. Silakan. Baik, terima kasih, selamat sore. Yang pertama, nama saya Haziz Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Malang, Pak. Nama? Haziz Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang beberapa kali juga mengikuti aktivitas dari Pak Yanuar, baik di YouTube-nya ataupun di seminar-seminar beliau. Jadi saya narasumbernya yang 4 itu ya Mas ya? Ya. Jadi pertanyaan saya sederhana Pak, untuk Pak Bupati tepatnya ataupun kebijakan pemerintah. Berbicara tentang green economy, itu kan ada hal yang terlihat kontradiktif antara ekonominya yang pertama, kemudian yang lingkungannya. Di beberapa poin yang kami pelajari itu ketika ekonominya meningkat, tapi di lingkungannya itu kadang agak crash, agak menurun beliau itu Pak. Nah jadi gimana cara bapak-bapak di depan atau khususnya Pak Bupati kemudian dengan stakeholdernya untuk mencoba mengintegrasikan itu Pak, supaya bagaimana ekonominya tetap tumbuh, kemudian lingkungannya juga tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan ekonomi ataupun harapan lingkungan yang sustainable itu. Karena banyak terjadi Pak, seperti kita bicara tentang batu bara dan lain-lainnya, kan ekonomi kita meningkat tapi lingkungan kita juga top down seperti itu. Nah kira-kira gimana nih kiatnya supaya itu bisa berjalan selaras? Mungkin demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Aziz. 8 pertanyaan dan komentar. Saya tahu paling banyak ke Pak Bupati, tapi bukan berarti yang lain bisa tidak ikut menjawab. Justru saya kira saya ingin butuh pengayaan jawaban. Sudah dicatat atau ada yang belum catat? Saya nyatat semua soalnya, sudah semua. Kalau begitu, kalau boleh Pak Bupati, tadi banyak pertanyaan ke Pak Bupati, terutama lebih ke, kalau boleh bilang ya Pak, praktek. Karena teorinya indah-indah. Prakteknya gimana toh Pak? Dan Bapak membuktikan jalan. Tadi itu kan inti pertanyaan yang tadi ya. Dari 8 pertanyaan yang tadi, beberapa di antara tadi atau banyak di antara Pak Bupati. Jadi mungkin Pak Bupati dulu, setelah itu baru yang belum terjawab nanti jangan khawatir. Catatan saya lengkap. Saya tahu siapa yang harus saya kejar untuk menjawab. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Ya, saya sebenarnya menyadari juga untuk seorang politikus macam saya, karena mungkin ini menurut saya kesimpulan sebenarnya. Pilihan itu mau bicara lingkungan atau mau bicara yang langsung dilihat rakyat. Apalagi kalau mau jadi bupati 2 kali atau 2 periode atau mau naik lagi. Saya mau katakan dengan saudara sekalian yang ada di dalam ruangan ini, lingkungan tidak menarik untuk banyak politikus. Nilai jualnya lemah. Tapi kalau saya mampu memperbaiki jalan, tadi Ibu sudah nyinggung tuh, yang di depan mata mereka sulit menggunakan transportasi, itu yang pasti akan bisa membuat saya terus memimpin. Tapi kalau saya bilang ekonomi hijau, boleh dicek, ini teman media lebih tahu itu, enggak menarik. Tapi ya ini kesadaran, menurut saya tadi benar itu soal kita bicara ekonomi hijau, tapi juga ada kesadaran. Nah kalau bertanya bagaimana membumikannya, memang tidak gampang. Hari ini saya tadi bilang ada yang tanya bagaimana sih peran dari aturan masyarakat yang baik itu, gitu. Mungkin itu bahasa sederhananya. Kalau di daerah saya masih cukup baik. Mereka masih punya berapa aturan, boleh nanti dilihat, yang memang kalau ini tidak boleh kita ladangi, tidak boleh kita gunduli, karena ini sumber air, ini tempat kayu, ini tempat buah dan semuanya. Kami sebut ada satu tempat namanya Tembawang, itu masih banyak di daerah saya, dan itu tidak akan pernah diberi untuk investasi. Kalau mau bicara prakteknya, tapi hari ini juga punya tantangan, gitu. Sudah tergoda juga, karena banyak juga yang mulai pintar, sekolah juga rupanya masalah, gitu. Kalau tidak percaya, karena kita yang sekolah inilah katanya ngotak-ngatik otak mereka katanya, seperti itu. Nah akhirnya
ya harus ada kembali lagi penguatan dari kebersamaan masyarakat. Saya mungkin tidak pandai menyebut dengan istilah indigenous people, tapi yang saya pahami bahwa kekuatan itu memang harus ada. Dan di tempat kami, ya, kalau ditanya membuminya seperti apa, itu yang dikuatkan. Dan dipastikan, ya, hari ini ada satu wilayah yang memang cukup kuat pengaturan hukum adatnya, dia sampai pusing hari ini. Mau setiap hari didatangi oleh tamu-tamu, teman-teman NGO dan lain-lain untuk studi di situ. Cuma katanya belum dapat untung kalau terlalu banyak didatangi. Orang dapat ilmu, mereka belum dapat apa-apa gitu. Ini per-per aja ngomongnya. Sehingga saya pikir ini ya kalau Ibu tanya tadi ya, mana supaya membumi tadi, saya bisa ajak ibu-ibu nanti ke kampung di mana tempat yang bagus mereka mengelola hukum adatnya, tata cara mereka mengelola hutannya. Nah, termasuk mereka tidak anti perkebunan sawit, tetapi bagaimana caranya supaya karena sawit ini kan terlalu banyak perdebatan lah dari sisi teori bertanamnya. Yang lain aturan. Ya kalau itu dianggap awang-awang, aturan tidak. Saya sebagai bupati memaksa, ya inilah untungnya ada kewenangan gitu, Pak. Kalau enggak punya kewenangan enggak bisa. Nah, kan harus sombong sedikit gitu kalau soal ini. Ya karena kalau mungkin ibu-ibu, bapak yang enggak punya kewenangan memaksa ini enggak bisa. Nah, ada juga yang top down. Top down tidak selalu jelek, tapi berdasarkan pemikiran yang benar juga dari masyarakat kita. Contoh, saya membuat peraturan daerah bersama DPRD, ya, memastikan bahwa apabila masyarakat hukum adat itu masih ada, maka tidak ada jalan bupati tidak menyetujui mereka sebagai masyarakat hukum adat. Itu di perdanya. Dan hari ini saya senang masyarakat kita kembali percaya diri. Karena secara de facto mereka memang diakui ada masyarakat hukum adat. De jure itu masalah. Negara kadang-kadang mau mengaku atau tidak. Nah, syukur ada aturan yang melindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan lagi Perda dan kami SK-kan peraturan bupati. Itu contoh saja. Lalu yang lain, kalau bicara kolaboratif, Bapak Ibu, tidak gampang memaksa perusahaan-perusahaan itu mau duduk satu meja. Saya mau katakan berhasil belum, karena tahun ini saya mau evaluasi. Tapi sudah ada tanda tangan nyata mereka lakukan apa yang mereka mau, apa yang masyarakat bisa lihat, ya, apa yang perusahaan juga harapkan dari masyarakat. Nah, ini baru berjalan 1 tahun, jadi saya juga belum berani membanggakannya. Tapi saya lihat mereka mau duduk, karena di perkebunan kelapa sawit complicated. Bukan hanya soal lingkungan, kalau bicara ekonomi, masyarakat kita agak payah sejahtera kalau perusahaannya main-main. Nah itu yang saya lihat langsung. Nah di situ kita pegang supaya, oke, kamu berusaha, tetapi rakyat juga harus baik. Walaupun, ya kalau kita perdebatkan lagi dari isu lingkungan, saya tahu itu masalah besar, yang akan menjadi masalah kalau kita tidak memulainya hari ini, atau kemarin-kemarin. Dan kalau bicara peran media di daerah saya, media masuk di dalam kolaborasi ini, sehingga mereka menyuarakan juga. Bahkan hari itu saya sempat dikritik oleh media, Pak Bupati pilih-pilih media. Mengapa ini datang tidak memberitahu kami? Ini kepala dinas perkebunan saya bilang kamu jawab, mengapa kamu tidak semua dipilih? Gitu. Akhirnya salah pengertian saja. Jadi media kita, ya mudah-mudahan Kompas lain kali bisa kesangkau. Apa lagi? Agak pusing saya ngeliat, banyak catatannya tadi. Apa? Yang tidak teknokratik ya. Mungkin salah satunya saya lihat peran masyarakat itu sendiri ya tadi. Gimana ya? Mereka bahkan ada yang kalau kami ya Bu, aduh gimana ya? Ada satu sistem masyarakat yang bagus di dalam pengelolaan hutannya.
pengelolaan lahannya. Nah ini kita angkat menjadi sebuah contoh baik dan itu sebenarnya hampir menyeluruh. Tadi saya sebenarnya sudah menyebutkan. Apakah itu yang dimaksud Ibu dengan pertanyaan ini? Contohnya kami tuh punya tradisi untuk mempertahankan lahan dengan menanam yang akhirnya lama-lama itu menjadi milik kelompok keluarga. Dan akhirnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi dan itu sampai hari ini masih ada. Nah ini cukup banyak di daerah kami. Nah praktek baiknya lagi masyarakat sendiri yang bilang gunung ini, hutan ini tidak boleh lagi diganggu. Kita boleh berusaha di bawah ini. Ada. Kalau melihat membuminya. Termasuk menubaikan. Karena ada tradisi kami juga dibilang baik. Mungkin karena dulu mampu dikontrol, karena tidak menggunakan kimia, tapi dari jenis akar-akaran, buah-buahan. Nah hari ini sudah mulai menggunakan kimia, dan itu semuanya sudah mulai diatur. Ya, masalah yang terjadi hari inilah kami melihat perubahan iklim kami cukup cepat, karena perkebunan kelapa sawit di tempat kami, investasi, itu sudah cukup besar. Dan periode saya, sudah 10 tahun ini, menjadi bupati, saya moratorium izin perkebunan sawit. Tepuk tangan untuk kita, tapi ada yang bilang tidak bagus. Saya hanya mau apabila perkebunan kelapa sawit ini memang betul-betul berpihak kepada masyarakat untuk menambah. Tapi kalau yang baru, puji Tuhan, mudah-mudahan sampai selesai ini tidak, karena memang tidak ada lagi gitu. Ya. Karena saya lambat jadi bupati. Ya. Pak Bupati, satu pertanyaan tadi dari Ibu mengenai pembiayaan, Pak. Biaya? Pembiayaan program-program Bapak. Oh ya, APBD kita dukung dan desa. Desa, lupa saya istilahnya Ibu. ADD, anggaran dana desa. Yang program dari LKL. Dana desa bukan Pak? Oh, take. Maaf. Karena kami dan LTKL selalu mendiskusikan, ada juga di desa disiapkan melalui dana ADD itu take namanya sistemnya, untuk diberi penghargaan oleh bupati apabila mereka menganggarkan untuk lingkungan. Nah kita tahun ini sudah 2 tahun ini kita lihat desa-desa yang menganggarkan APBD-nya untuk penguatan lingkungannya, kita beri tambahan supporting uang dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Yang sederhana misalnya ada mereka mengatur sampah, karena di desa belum sampai ke sana. Kalau sampah untuk mereka, sungai itu tempat yang paling bagus untuk membuang sampah. Karena mungkin masih banyak hijau, tidak terasa, tapi sudah mulai. Lalu kalau PBD ya kita dorong untuk peraturan-peraturannya, ya, peraturan-peraturan dan pendampingan. Dan kita punya sekretariat yang dimotori oleh Bapeda, ada juga tim dari Bapeda datang bersama saya yang memastikan ada koordinasi antar teman-teman yang bekerja di Sanggau, baik NGO, pengusaha, perusahaan, masyarakat dan seterusnya. Namanya Sabang Merah Berdompu. Nah ini batik Sabang Merah yang saya gunakan. Sabang Merah itu Sanggau bangga mengukir sejarah. Terima kasih Pak Bupati. Kita ada setidaknya saya catat satu, bagaimana kolaborasi. Tadi kan pertanyaan itu yang pertama, dan yang kedua kalau kita mau ikut menanggapi boleh, tapi soal assurance, bagaimana memastikan keberlanjutan jalan. Silakan kita. Iya, sebenarnya terima kasih tadi pertanyaan kolaborasi udah dijawab sama Pak Bupati sebetulnya. Jadi bentuk nyata dari kolaborasi kalau mau langsung dikaitkan sama SDGs, karena sejak awal juga konsultasinya kita cari gitu, Mas Yanuar, model yang sudah dikeluarkan sebagai panduan dari nasional, partnership tuh kayak gimana sih? Dan sebetulnya panduan yang paling konkret itu panduannya SDGs, karena ada modulnya sendiri, modul partnership SDGs 17 gitu. Ada 2 modul yang kita gunakan, jadi modul partnershipnya SDGs yang 17 sama modul pelaporan sebenarnya. Kenapa modul pelaporan menarik? Ini semuanya konsultasi sama Bu Vivi juga soalnya. Karena satu-satunya mekanisme pelaporan yang sebetulnya betul-betul
merayakan kolaborasi, itu yang mengeluarkan adalah Seknas. Kenapa kita bilang merayakan kolaborasi? Karena secara nyata ada peraturan atau ada panduan yang menyatakan semua daerah itu wajib melaporkan pencapaiannya kepada SDGs secara kolaboratif. Artinya merekognisi semua peran antar pihak, bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi kontribusi swastanya seperti apa, kontribusi NGO-nya seperti apa, kontribusi masyarakatnya seperti apa, kontribusi desanya seperti apa. Jadi filosofi ini yang dulu diambil 2017 waktu LTKL mencoba merancang kolaborasi bentuk nyata di lapangan tuh kayak gimana sih. Nah akhirnya itu keluar menjadi sesuatu yang kita bilang sebagai pilar tata kelola multi pihak di LTKL sendiri. Pilar tata kelola multi pihak itu unsurnya ada 3, Mas Yanwar. Yang pertama unsurnya adalah bagaimana itu diterjemahkan menjadi kelembagaan. Tadi udah disebut contohnya Sabang Merah Bedompu. Selain Sabang Merah Bedompu kita sudah ada di 9 kabupaten, 7 diantaranya sudah punya kelembagaan multi pihak. Ada Pusat Unggulan Perkebunan Lestari di Aceh, Pusat Unggulan Komoditas Lestari di Musi Banyu Asin, ada Sentra Kreatif Lestari di Siak dan Tim Koordinasi Siak Hijau. Di Sintang juga ada Sekretariat Bersama Sintang, dan di Sigi serta Gorontalo dan Bone Bolango sedang dalam proses pengesahan. Jadi kelembagaan itu satu unsur. Di dalam kelembagaan itu sebetulnya mimpi besarnya sekretariat kami harus bubar tahun 2030, tidak boleh ada lagi di nasional. Karena fungsi kolaborasi multi pihak dalam bentuk kelembagaan semua sudah dijalankan di kabupaten. Jadi LTKL dibentuk langsung pakai exit strategi, ngikutin startup. Cuma boleh ada waktu sampai 2030. Yang unsur kedua itu adalah sebetulnya mekanisme pelaporan dan pemantauan. Di situ ada satu kerangka yang dikonsultasikan dengan kementerian lembaga dan juga para daerah sejak 2018, namanya kerangka daya saing daerah. Kemudian kemarin tadi pagi ya alhamdulillah diadopsi juga sama teman-teman KPPOD, jadi indeks daya saing daerah berkelanjutan. Di situ fungsinya sebetulnya sama, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan daerah melalui kontribusi-kontribusi antar pihak. Dan terakhir itu sebetulnya komunikasi. Tadi ngomongin soal peran media dan peran komunikasi ya. Pilar ketiga soal kolaborasi itu adalah membiasakan diri merayakan keberhasilan bersama. Artinya nggak boleh gila-gila logo. Maksudnya kalau boleh semua keberhasilan itu ya diklaim bersama-sama. Tidak ada keberhasilan yang punya pemerintah sendiri. Nggak ada keberhasilan yang punyanya swasta sendiri. Nggak ada. Kalau kita semakin banyak teman-teman yang masuk ke dalam satu keberhasilan berarti semakin sukses kolaborasinya. Artinya ego kelembagaan juga semakin turunkan, semua orang merayakan keberhasilannya bersama-sama. Jadi mungkin konteks kolaborasi itu diukurnya dari 3 itu gitu ya. Dan harus dari 3 itu harusnya berbuah sesuatu yang konkret. Makanya kita kasih contoh misalnya Alam Siak Lestari, di Sintang juga sudah ada PT bersama yang mau dibentuk. Itu bentuk kolaborasi konkret karena semua orang taruh investasi sebetulnya untuk sesuatu yang mereka perjuangkan bersama-sama dan akhirnya bisa diukur juga nilai valuasi ekonomi bahkan. Nah mungkin nyambung ke assurance, maksudnya bagaimana bisa menjamin, tadi pertanyaannya ya, bagaimana bisa menjamin produknya itu berkontribusi. Sekaligus tadi Mbak Winnie juga tanya tentang apa hubungannya nih antara punya produk atau hilirisasi produk di kabupaten dengan skill-skill baru yang harus kita miliki juga di daerah. Nah yang pertama sebetulnya LTKL saat ini tergabung dalam satu koalisi baru Mas Yanwar dan Bapak Ibu, namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Nah ini tadi sebetulnya cocok banget sama yang dijelasin sama Mas Wisnu karena isi dari koalisi ini adalah teman-teman akselerator, inkubator, impact investor, dan assurance. Termasuk misalnya B Corp, teman-teman dari sertifikasi dan lain-lain. Kenapa bikin koalisi ini? Karena kita pengen Indonesia itu punya cara mengukur. Kalau kita mau ngomong produk lestari dan usaha lestari itu sebenarnya basisnya apa? Nah Indonesia sudah punya banyak referensi, ada taksonomi hijaunya OJK, ada eco-labelingnya KLHK. Ini sebetulnya disatukan menjadi rangkuman saja dan baru saja diluncurkan kemarin oleh Kementerian Investasi bekerja sama dengan Bappenas, Kemenkop UKM dan Smesco Indonesia bareng Koalisi Ekonomi Membumi, namanya Panduan Investasi Lestari.
Nah, panduan investasi lestari ini isinya ada kertas kerja, pilarnya persis seperti yang Pak Koni tadi sampaikan, ada pilar ekonomi, sosial, lingkungan, tapi ada tambahan pilar lain, tata kelola, karena mengacu kepada prinsip-prinsip ESG sebetulnya. Nah, di sini isinya tuh kertas kerja, jadi pelaku usaha bisa mulai self-assessment dulu. Pada saat mereka mau bilang mereka itu lestari, ada toolsnya sekarang untuk bisa self-assess. Kalau itu tidak dianggap cukup meyakinkan, maka pihak-pihak yang membutuhkan assurance lebih bisa menerapkan konsep mereka sendiri untuk kalau bahasanya due diligence. Misalnya media nggak percaya, mau langsung konkret turun ke lapangan, ya monggo. Kalau sertifikasi nggak percaya juga, mau turun langsung ke lapangan nggak apa-apa. Tapi self assessment ini paling nggak menambal versi 0 gitu ya. Jadi ada basis datanya duluan. Yang kedua, paling tidak ini juga menjadi pathway atau bantuan buat pelaku usaha dalam bertransformasi. Mana aja yang masih kurang itu bisa ditambal. Termasuk skill set. Nah, secara konkret masalah kita nih ya, Bapak Ibu kalau boleh curhat. Sebetulnya banyaknya itu konteks pendidikan. Pak Bupati juga nanti mungkin bisa lebih tambahin. Kabupaten tuh nggak punya kuasa untuk mengatur prioritas pendidikan karena wewenangnya atau otoritasnya tadi cuma sampai SMP ya. Begitu masuk SMA itu langsung ke provinsi. Jadi sekitar 5 dari 9 kabupaten itu semua mismatch. Kabupatennya sangat driven ke agriculture, tapi di sana sekolahnya bidan semua. Jadi banyak bidan, tapi nggak ada pekerja agriculture. Pekerja agriculture dari Jawa. Jadi gimana gitu. Nah, untuk ini sebetulnya banyak sekali yang bisa dikolaborasikan dengan swasta. Karena kabupaten-kabupaten yang sudah punya prioritas yang jelas, akhirnya membuat SMK-SMK tematik sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Itu satu. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga seperti WRI, seperti CSF, seperti banyak sekali jejaring mitra yang saat ini membantu LTKL. Total ada sekitar 72 total kalau dijumlah semua. Itu turun ke lapangan langsung dan goalnya adalah transfer knowledge. Bukan project oriented, tapi gimana caranya knowledge saya itu masuk ke lapangan diserap oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah membuat sentranya supaya pengetahuannya bisa terserap. Kalau tadi ada kelembagaan multi pihak, satu lagi yang hampir semua kabupaten LTKL harus punya adalah sentra inovasi dan sentra inkubasi atau sentra R&D. Di mana pengetahuannya bisa langsung terserap. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran bisa tanya langsung sama pegiatnya, ada Mas Gun di sana. Kita sudah punya 2 laboratorium inovasi. Yang pertama di Siak, namanya Laboratorium Siak Sejahtera Ilmu Alam Kita. Jadi Lab Siak, yang satu lagi Lab Bestari di Sintang, itu fungsinya adalah fungsi R&D. Jadi semua teman-teman yang bawa pengetahuan itu bukan hanya implementasi project, tapi juga bisa langsung coaching sehingga knowledge-nya ada yang menyerap. Dan di situ kita sudah sangat bangga nih ya, ada 13 anak di Sintang dan Siak yang harusnya bisa pindah. Bisa dapat tawaran di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Jogja, tapi akhirnya stay. 13 anak, mungkin kedengaran kecil ya, tapi itu besar banget karena itu tujuan hidup, pilihan hidup mereka. Dibuktikan dengan kalau ada sentranya, kalau ada mitranya yang mau membantu, ternyata kita bisa mewujudkan desentralisasi dalam arti yang sebenar-benarnya. Itu tambahannya. Thank you Mas Yanuar. Kita terima kasih. Saya mau ke Mas Wisnu. Menyambung tadi yang di awal disampaikan tadi kan, ekonomi berkesadaran ya Mas. Saya kira pertanyaan terakhir dari hasil tadi itu penting karena cara berpikirnya masih trade off terus. Ekonomi atau lingkungan. Lingkungannya dipertahankan atau ya kan milih itu. Kalau pertanyaan itu ya kamu nggak tumbuh ekonomimu tumbuh ya rela dong lingkungan merusak gitu kan. Nah gimana Mas Wisnu melihat ini dan balik lagi. Karena saya kepengen Mas Wisnu ngomong sedikit lebih panjang seperti tadi soal ngulik. Karena media dan kesadaran ini kan bolak-baliknya cukup ruwet prosesnya panjangnya sebenarnya. Makanya silakan Mas Wisnu sekaligus menjawab hasil tadi. Ya, saya sampai pada satu kesadaran bahwa alam ini akan lestari tanpa manusia. Alam akan lestari tanpa manusia. Ya, jadi faktor yang harus berubah adalah manusianya. Yang menyesuaikan, yang bersama-sama dengan manusia yang lain untuk menjaga alam ini tetap lestari. Kesadaran itu tadi saya ngomong soal ekonomi berkesadaran, ini jadi kayak kelas mindfulness ya. Tapi ini menurut saya
kalau itu tidak dimiliki kesadaran itu, maka langkah eksploitatif terus-terusan itu akan dilakukan sampai pada ujungnya kita nggak dapat apa-apa juga. Yang kedua, tadi saya coba menjawab yang soal kolaborasi tadi. Itu saya percaya juga menang yang sendiri itu bukan menang yang perlu dirayakan. Menang yang harus dirayakan adalah menang bersama-sama. Tadi Mbak Gita persis sekali bahwa ya kemenangan-kemenangan itu dirayakan, diklaim bersama-sama, dilihat sebagai inisiatif bersama, baru itu menyenangkan. Apa senangnya, apa menyenangkannya menang sendirian? Itu enak nggak? Nggak enak menurut saya. Ya itu pentingnya kolaborasi menurut saya. Itu dulu dua. Itu lalu saya menjawab soal media dan kemudian membentuk kesadaran. Iya. Terutama karena trade off-nya kok masih kenceng terus. Trade off-nya masih kenceng, ya. Pak Bupati tadi persis menjelaskan keresahan kami sebagai orang media juga. Berita-berita yang punya impact atau punya nilai tinggi, itu keterbacaannya selalu rendah. Nilai tinggi itu misalnya kita mau mengangkat isu tentang lingkungan. Yang baca siapa? Menghadirkan traffic atau enggak? Kalau enggak menghadirkan traffic, siapa yang akan membiayai media? Akhirnya media dalam jangka yang sangat pendek itu mengejar isu-isu yang secara ekonomi juga membahayakan kelangsungan alam dan manusia sendiri. Jadi nggak mengangkat soal tadi kemampuan berkesadaran, ekonomi yang tidak eksploitatif itu. Nah menuju langkah itu, ini memang langkah yang menurut saya butuh di-crack. Ini mungkin tadi Mbak Gita agak curhat, saya agak curhat juga. Model bisnis media ini harus diubah. Kalau mau membuat peran media sebagai tadi ya, pembangun kesadaran, membuat orang melihat mana yang penting, bukan hanya mana yang heboh gitu ya. Orang sekarang sibuk dengan apa yang heboh, bukan apa yang penting gitu ya. Bagaimana itu bisa terbentuk? Ya orang mau membiayai kerja-kerja jurnalistik itu. Tadi saya ngomong dengan Mas Koni di sebelum acara tadi. Mas Koni bertanya sesuatu yang sangat mendasar. Apa bedanya koran dengan media digital? Apakah bisa disimpulkan bahwa koran lebih dalam, media digital dangkal gitu? Enggak, media digital banyak yang lebih dalam juga karena kemampuan digital untuk menampilkan persoalan itu lebih paripurna daripada print misalnya. Saya orang print dan sekarang di digital, saya bisa mengatakan ini bukan saya tidak suka dengan print enggak. Tadi kita melihat di Kompas itu ada vik.kompas.com ya. Tapi itu nggak ada yang membiayai, nggak ada yang membaca. Ya ada tapi nggak sangat cukup bisa untuk media terus menerus membuat isu-isu itu menjadi isu yang dikerjakan. Kami tidak hanya meratap tentu saja di media ya. Melihat oh ini nggak ada modal bisnisnya, enggak. Kami memberi kesadaran baru kepada para pembaca. Please kalau kamu suka dengan artikel seperti ini, ingin support artikel seperti ini, kamu membayar artikel ini. Ini yang membuat kami sebagai orang media punya tugas baru untuk menyadarkan para pembaca untuk oke, kamu komplain dengan berita-berita kami yang tidak cukup berkualitas atau tidak cukup dalam, tapi ketika kami beri sesuatu yang dalam, kalian tidak mau membaca. Betul. Itu gimana? Itu Betul. kayak nggak nyambung gitu ya. Kamu maunya ya artis ini, artis itu, artis ini, tapi kita ditawarkan soal bahwa bumi kita makin terancam. Sesuatu yang ada di depan mata kita sampah begitu banyak. Kita nggak, udahlah itu isu yang. Nah membangun kesadaran itu mungkin pertama dari medianya dulu. Jadi model bisnisnya dibangun sehingga media nggak akan cemas kalau nggak ada yang masif traffic datang membaca. Kita punya model bisnis misalnya berlangganan atau berbayar. Ini saya promo sedikit nggak apa ya. Di Kompas itu ada kompas.com plus.kompas.com. Orang sering ngeluh baca kompas.com itu isinya iklan semua. Enggak, sekarang ada pilihan kamu bayar 5.000 sebulan tanpa iklan. Nah itu model baru yang membuat kami percaya diri. Jadi nggak harus mengejar traffic dari pembiayaan mikro kecil-kecil itu. Kami bisa misalnya dengan sangat gigih mengangkat isu-isu yang mungkin tidak viral, mungkin tidak sangat menarik, mungkin tidak menarik massa demikian besar. Tapi kami punya tenaga yang panjang untuk itu. Saya waktu itu pernah ada satu kesempatan untuk, ini mungkin terkait juga dengan ekonomi berkesadaran dalam konteks media, apa yang bisa dilakukan. Di Inggris itu ada beberapa media yang menggunakan pola bisnisnya itu social entrepreneurship.
itu cara untuk membuat mereka tidak terjebak pada model bisnis media yang eksploitatif. Nah, akhirnya dia nggak mengerjakan apa-apa untuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Nah, kalau itu medianya sudah punya kemampuan bisnisnya baik, dia secara jangka panjang dia akan membangun kemampuannya untuk tadi itu menumbuhkan kesadaran orang menjadi lebih peduli dengan lingkungan dan tanpa khawatir nggak masif banget yang baca, tapi tetap dia bisa hidup dan berlanjut. Itu sih kira-kira Mas Yanuar. Terima kasih Mas Wisnu. Membuat saya berpikir, memang dulu saya meneliti soal media dan ketika ujungnya sampai ke model bisnis, itu saya tadi, wah iya benar juga ini ya. Karena memang semua orang berpikir memang ujungnya pada cara kerja kok, ya kan? Cara kita mengkonsumsi, cara kita memproduksi, which takes me to the last. Karena Mas Koni yang memulai, Mas Koni juga yang mengakhiri sesi ini. Tadi Mas, notion mengenai ekonomi hijau tadi Hasis ngangkat, beberapa teman juga mengangkat tadi. Kemudian Winnie tadi bertanya, nampaknya ada gap ini, terutama ketika kita bicara soal skill. Tadi kita memang sudah menjawab beberapa. Tetapi kan ekonomi hijau ini kita bicara mengenai means to an end gitu ya Mas ya. Tapi di tengah-tengahnya ini ada yang masih bolong ini. Menurut Winnie tadi ya, soal skill, soal ketenagakerjaan. Tapi barangkali Mas Koni sekaligus mau fill in apa yang perlu, meskipun tadi 14 indikator itu sudah cukup pening juga Mas. Tapi siapa tahu Mas Koni ada tambahan sebelum kita akhiri sesi ngobrol ini. Silakan Mas. Baik, saya sambung dulu yang perubahan bisnis model ya. Karena semua yang mengatakan itu sesuatu yang penting. Memang betul dan saya mau coba kasih contoh bisnis model yang berubah di perusahaan besar gitu ya. Jadi kita semua tahu bahwa keinginan untuk punya untuk memenuhi energi bersih bagi proses produksi banyak perusahaan besar itu sangat tinggi ya. Ada, kalau saya boleh nyebut merek gitu ya, ada Nike, ada L'Oreal, ada tadi Unilever segala macam. Mereka butuh energi bersih untuk mensuplai proses produksinya di tahun tertentu gitu. 100%. Ada demand gitu ya. Tapi di Indonesia, kalau mereka mau memenuhi target tadi, susah. Ya. Gimana caranya mau PLN pakai? Begitu gitu ya. Saya juga terpaksa harus nyebut merek gitu ya. Karena saya mau tunjukkan kolaborasi yang ada. Ya. Yang terjadi kemudian adalah demand ini dihimpun dalam suatu platform kolaborasi. Gitu ya. Dihimpun. Ya. Platformnya adalah Clean Energy CEI, Investment Accelerator, sorry. Begitu demand ini dikumpulkan, ternyata demand ini bisa memaksa. Bisa memaksa PLN untuk, loh iya demandnya gede, kalau nggak dipenuhi pada lari ke Vietnam. Ada pengaruh ekonomi nasional kan situ ya. Nah kami sebagai lembaga penelitian yang kami lakukan adalah membantu PLN kemudian ya, mengembangkan produk baru ya, namanya Renewable Energy Certificate. Ya. Jadi PLN itu sebenarnya punya pembangkit yang renewable energy itu ada. Tapi nggak bisa directly mensupply mereka yang butuh di Jakarta, mau produksinya di tempat lain. Ya. Jadi ada jembatannya yaitu berupa Renewable Energy Certificate itu. Dan ini kemudian merubah proses bisnis di PLN. Ya. Dan melihat bahwa ini menjadi peluang. Gitu ya, bahwa bisnis renewable ini ternyata it's a future business ya. Dan kemudian sekarang itu bergulir dan seterusnya. So ada proses juga pembangunan skill baru di sana kan, seperti skill gap tadi. Nah itu satu contoh. Contoh yang lain adalah apa yang terjadi di Bali. Begitu pemerintah sempat mengatakan kita mau bertransisi ini ke EV. Siapa yang harus dikerjakan dulu? Ya, otomatis tarikannya adalah kepada transportasi mendukung tourism. Apa itu sepeda motor? Konversi sepeda motor menjadi EV itu sudah akan mengurangi cukup banyak emisi. Tapi membutuhkan skill baru, bengkelnya, verifikatornya dan seterusnya. So, memang transisi ini membutuhkan pelatihan tentunya. Nah itu akan selalu berjalan beriring. Mau transisi energi harus ada pelatihannya. Mau transisi di mana harus ada pelatihan seterusnya. Jadi it goes without saying, itu akan terjadi ya, bahwa ada skill baru untuk bisnis yang baru, gitu ya. Itu wajar-wajar saja gitu ya.
Kemudian saya mencoba menjawab yang tadi, kenapa sih masih ada dikotomi terus gitu ya. Betul. Saya sekali lagi juga mau mencoba mencontohkan, sekaligus menjawab IPLC itu perannya di mana, indigenous people perannya di mana gitu ya. Contoh konkretnya adalah apa yang kami lakukan di Riau, ya. Ada kelompok masyarakat adat di Gajah Bertalut gitu ya. Yang mereka keen betul menjaga hutannya untuk tetap lestari gitu ya. Dan itu terbukti, kita bisa buktikan bahwa dari satellite image gitu ya, daerah yang dia kawal itu deforestasi rate-nya very low, sangat rendah sekali. Tapi mereka membutuhkan peningkatan ekonomi tentunya ya. Yang tawarannya sudah banyak, jadi sawit lah, buka jalan baru kah, dan seterusnya. Yang mereka lakukan adalah membangun ekowisata berbasis hutan yang lestari. Dan ada itu ekonomi baru yang timbul di situ. Apakah ada pelatihan? Ada. Indigenous people has to be trained untuk ekonomi yang baru semacam ini. Gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan menjawab. Terima kasih Mas Januar. Mas Koni, terima kasih. Pak Bupati, terima kasih. Gita, terima kasih. Mas Wisnu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, 1 jam lebih, saya mohon maaf saya terlambat, saya molor 10 menit. Kita mendiskusikan soal kerjasama dalam kerangka ini, bicara mengenai ekonomi hijau, ya kan? Tema SDG kita ini kan mendorong aksi nyata, ekonomi hijau untuk mencapai SDGs. Ideal, nyatanya bisa itu, tapi banyak yang belum, ya memang. Justru karena itu, memang mesti kerja bersama. Kalau kita mau sukses, ayo sukses bersama. Kemenangan sendirian itu nggak enak ya Mas Wisnu ya? Enaknya menang itu memang bareng-bareng, jadi ada yang bisa dirayakan. Mudah-mudahan sore ini, diskusi ini sedikit menambah, bukan pengetahuan, tapi kesadaran, saya ngutip Mas Wisnu, bahwa satu-satunya cara kita menuju ke pembangunan Indonesia masa depan yang lebih lestari, lebih hijau, adalah lewat kerja bersama. Agar kita menang bersama. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Pasti. Aku mau follow Pak Bupati. Pak Bupati kita perlu ngobrol banyak. Apa yang dilakukan 10 tahun. Kita ngomong di podcast. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yanuar Nugroho. Boleh dong berikan tepuk tangan sekali lagi. Sesi ketiga ini sudah selesai. Kalau gitu kami persilahkan kepada Ibu Vivi untuk naik ke atas panggung dan kembali memberikan token of appreciation kepada Pak Yanuar dan juga kepada para ahli yang menggerakkan kemitraan multi pihak dalam pembangunan ekonomi hijau yang juga sudah mengisi sesi ketiga hari ini. Ya itu dia tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan sesi 1, sesi kedua, sesi ketiga hari ini, dan besok kita juga masih memiliki sejumlah diskusi lainnya. Jadi diharapkan kami bisa menemui kembali Bapak Ibu sekalian besok tepatnya tanggal 2 Desember 2022 masih di hotel yang sama, di Hotel Sultan, masih dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Annual Conference 2022. Iya, boleh foto bersama terlebih dahulu? Iya, boleh foto dulu, kita merapat. Iya, oke. Apa? Gak apa-apa Ibu, nanti. Gak apa-apa, kita siap-siap foto. Terima kasih banyak Ibu. Boleh kita merapat? Kita ke tengah, nah kita foto bersama sebelum saya tutup acaranya. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Oke, dalam hitungan saya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Cukup? Oh, sekali lagi. Oke. Gimana tuh tangannya? Oke, saya taruh dulu sebentar. Oke, gini. Lestari. Oke, 3,
Yeay, itu dia tadi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yanuar, terima kasih Bapak-Bapak. Ya itu dia tadi Bapak Ibu sekalian, sesi ketiga sudah selesai dan terdengar suara gemuruh dari luar sepertinya akan hujan. Kami ucapkan hati-hati di jalan pulang Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir di hari pertama Indonesia Sustainable Development Goals Annual Conference 2022. Kita ketemu lagi besok. Masih di hotel yang sama, Hotel Sultan. Dimulai lagi dari pagi dan juga akan diisi dengan sejumlah diskusi lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingatkan sekali lagi besok ditunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami akan ada di sini seperti hari ini dari jam 9 pagi hingga usai. Dan besok akan ada 5 seminar dengan beragam tema dari panel SDGs Festival Generasi Milenial dan Gen Z yang siap dan inovatif di era Green Job. Panel yang kedua, kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pencapaian TPB SDGs. Klinik dan mini seminar 1, kontribusi ekonomi sirkular sehari-hari dalam pencapaian SDGs. Klinik dan mini seminar kedua, SDGs Calling for Youth Actions. Klinik dan mini seminar 3, menyiapkan orang muda untuk transisi ekonomi yang inklusif menuju ekonomi hijau. Sekali lagi kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian besok di Hotel Sultan dan hati-hati di jalan.
Pertama.